Hello, good afternoon, Tribuners. Welcome back with me, Kusnul Aisyaifah, in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is, activists in Medan commemorates 18 years of Munir death. Contrast North Sumatra together with the number activists held 18th anniversary of the death of human rights activist Munir Said Talib. This monumental was a foreign post office in the City Hall Road in Medan City Wednesday night. One of the participants in the action, Grace Sembring, and the September 7 was a historic day. The reason is that human rights activist Munir died after allegedly being killed in the on death in the board Garuda flight. He relieved that the Munir death Komnas interest had the governments in the case and declared it a gross violation of the human rights. According to the Gray, it used the death is a serious human rights violation and the which has not been relevant until now. The result on the night of the reflection, he is the remission about the figure of the Munir who casts someone really cares about the human rights. There is violating community and Munir state. Graded in the party according Komnas indicates Department Munir cast as a gross human right. Violating so that the case does not expire, indeed because there is your deadline for the Munir death case to expire and coordinate with the criminal law. Observation of the Tribune file apart from the giving speeches to commercial unit that there is activists also performance at the critical chronology of the death of the human rights activists. The next news is, Indonesian migrant worker from the Aku raised by the Graduate Investment Company in Laos. Reza Pratama in the Damris, 26 years old, Laos. Indonesian migrant worker from the South Sumatra or Oku was indicted by the Fraudulent Investment Practice because he was employed at this screamer is finally picked up by the Indonesian embassy in Laos. This is news covered by the Christie Spiel Oku Ivan Saputra on Thursday, 8 September 2022. And according to the head of Manpower Office, and his party received information from the Indonesia Embassy violence laws regarding to the problematic migrant worker. Then the Indonesia Embassy and the Indonesia Embassy phrased evacuated on the September 7, 2022 in the afternoon. However, Reza Pratama has not been able to turn off to his homeland because the considered by immigration and labor violation in Laos. It is because Reza like a slave without granting Indonesia passport and work visa and did not fulfill his obligation to report this Indonesian embassy in Vientiane. Soalnya teksnya dikit. The next news is, there is something stolen from Vijay Solar Cell in the light. The condition of the public street light or PGO on the Twin Spike into Route 13, Patulican district in the Bambu Regency
or Kalimantan Province is a pitch black at the night. The PGI the Lake Bridge have not been illuminated by the street lamp for the year. The result several factors and demands public street lighting. It is because information complained by the PGI was about in 1977 by the peer service and the authority was delayed to transportation service in 2022. Monitoring the location, on Wednesday, the box containing the solar cell in the batteries was no longer. This cable was broken because it was stolen. There is also usual PGI in the interest and the cable is also stolen. Motorizers also regret condition of the stolen PGU and until now, there has been no improvement from the local government. At the night, it will pick up back. That has been happening for a long time. But until now, there is no handling from the related parties. He hopes that the handling of the PGI like and the challenge rider quickly resolved slow at the next resolved badly. Separately, acting head of the Tanbu Transportation Agency, Ahmad Marlan, on the Thursday, did not dispute that the condition PGI likes in the route area. The described condition has been that for the length because there is stolen by the irresistible. It is people there is not has been going on for the long time. There is at the bridge's location. The risk area is quiet and potential left is quite high, and one of the problematics is still being solved. Another consideration is still there is a still number of the point is also existing and become a priority for the renovation first. The next news is floods in Kubar Suk in the Trans Kalimantan access route in Muara Lawa. Heavy rains with a fairly high intensity have landed in West Kutai area over the last few days, resulting in flooding in several areas. One of them is Muara Lawa district, presently near in the Kujung Pride, which is the main access in the route. Universal mine is operating in area. Even the 70 cm high flood also shows right in the Trans in Kalimantan access route. It's causing the connecting route between province and the between district to be completely polarized. Dozens of the motorized cannot pass because the flood level continue to increase. However, several another motorized were dispersed to break the flood. Many vessels cannot pass because the versus was too high. Police were monitoring to monitor location while recruiting motorized. In the condition have dropped about 5 to 10 cm and the Our Lady automatic motorbike who died to cross. Laurentius says previously region of the West Kutai FX Yapan had also directly inspection from the condition on the Monday. The regretted mine that will subman a number of coal mining complaints to assistance in dealing with the flood, because the risk was took to the have been in the coast and this chlorous water and the culverts near the miner route. The Trans Kalimantan route is authority of the province the Regency government. However, in the case Regency government must be quickly respond because it was people of Kubar who passed out in this route. The next news is Makassar Stadium demonstration attacked.
Student demonstrant again increased in field press on the police tower in UMINIS campus and the Perni Makassar Mentuni State House. It is started when the group unknown persons come to 100 in Union Student. We are giving speeches in the middle, in the route and the closest, the route landing in the Sultan Alauddin Road. The witches emerges from the Andi Jima route intended firstly to spread demonstration. Student and relate to the Pendidikan route, the Otis, the Caribbean passion and the main forces and want to reason. The action again is imitation for the student who were in flowers passing each other casting. Each other throwing stone to each other, someone to release love and cast a substance around 8 p.m. The classes for the motorbike is badly namely Yamaha Jupiter MX, Yamaha Lexi, Honda Scoopy, and Yamaha Mio M3. One person was reportedly injured in the class. It is the UMA campus until the 9 a.m. Sudden beer stage demonstration and closing in the Urip Sumoharjo Road. Casting by Trans Sulawesi route to be completed in parallel. The next news is elementary Pekanlan Baru burned 2 teacher of his house are egalitarian in the flames. There has been fire incident in the Pangkalan Baru Stage Elementary School in the Pangkal Road, East Air Mesu, Pangkalan District in the central Bangka Regency on the Sunday night. According to information complained by the BangkaPost.com, the fire operated from the teacher official house at the 11 a.m. and furthermore there is quickly and desperately an engaged fighting because the fighting was dominated by the board and the flame persecuted. So suddenly receiving a report from the resident who said that there was fire in the school and immediately rushed over. This security officer to BangkaPost.com on a Monday afternoon. After that, he reached his school not far from his residence. He was shocked when she was fire soaring high. Local resident who saw incident tried to fight the fire with the mechanics tool. Shortly after, the around 20 is a fire bridges unit reached the location mobilis assistant. The fire was successfully extinguished as a result after effort to extinguish for more than 1 hour. This incident do not any actuality but teachers' official houses burned down to living only rebelling and fighting. It is because building there is many board in 3 incense books, so many easy to burn, many destroyed by the fire. The cause of the fire is not yet. Until now, the police are still investigating the crime scene that is causes the fire. Meanwhile, the students are temporarily of the time allowed. Students temporarily taking a break until library is conducive and cause the after fire is known. Whatever is a short circuit or something else, our electric is also being repaired. Juliana, participant of the Elementary 8 Pangkalan Baru, said. The next news is Tubagus carry free against the poorly. Tubagus Carry Wardana Kaisan or the Wawan is boarded and released from the Class 1 Sukamiskin prison on the Bandung in the Wednesday 7 September 2022.
Wawan is one of the 23 corruption activists were to receive proline for direction of the corruption in the Ministry of Law and Human Rights. At the Police Relations of Director General Priska Apriadi in severe corruption, there is badly, however, at this person. It is class 1 Sukamiskin Prison and class 2A Tangerang Prison. Quoting Kompas.com, Wawan is son of Jawara Banten, Kasa Sohib. Wawan is the younger brother of the former Banten government Ratu Atut Kosia, who was also released on Tuesday from Tangerang class 2A prison. Sitting in Tribunnews.com, the Jakarta High Court has increased the sentence of the PT Balik Pacific Pragma of President Commissioner Tubagus Kariwardana or the Wawan from the 4 years in prison to the 7 years in prison. Wawan was also sentenced at the 30 million subsidiaries in 6 months in prison. Ayuri Rahmadi Diani has been also subject additional punishment into the treatment money, imposing additional punishment to the defeat in the firmly placed money in the amount of the profit that they cannot to pay. The replacement money has asset will be considering replaced money and his asset are not so facile, and the replacement money is replaced with the prison for the 1 year. Ferdinand raised a quote from the official website to Supreme Court. On Thursday, Uduk is the chairman to the Assembly Antri Nurdin, with members Jaldi Rahmat, Anthony Rasaragi, Lutfi, Singgi Budi Perkoso, in dissenting in this case. Although he was increased to the 7-year, 32nd increment of the public procedure at the corruption. Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Jumat 9 September 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisada Sirait, inilah live update selengkapnya. Komisi Kode Etik Polri memutuskan sanksi terhadap AKP Diah Chandrawati dalam sidang pelanggaran etik pada Kamis 8 September kemarin. Salah satunya menerima hukuman berupa mutasi yang bersifat demosi selama 1 tahun. Artinya AKP Diah tak dipecat di kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Ramadan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ramadan.
Ya, terima kasih rekan Mei. Dapat saya informasikan bahwa Komisi Kode Etik Polri telah memutuskan sanksi terhadap AKP Diah Chandrawati atau DC dalam sidang pelanggaran etik pada Kamis kemarin seperti itu. Salah satunya adalah menerima hukuman berupa mutasi yang bersifat demosi selama 1 tahun seperti itu. Dan adapun sanksi lainnya adalah berupa sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela seperti itu. Lalu permohonan maaf secara lisan dan tertulis di depan tim dari Komisi Kode Etik Polri seperti itu. Dan adapun proses persidangan berlangsung selama 6 jam dan diketahui memang sidang tersebut dimulai pada pukul 11 siang hingga pukul 17. Artinya sidang berlangsung selama 6 jam seperti itu. Dan dalam keputusan sidang kemarin bahwa AKP Diah tidak dipecat terkait kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J seperti itu. Dan diberitakan sebelumnya bahwa AKP Diah menjalani sidang seperti itu pada Kamis kemarin, dan sidang dilakukan terhadap AKP Diah karena terduga pelanggar ini tidak profesional seperti itu dalam melaksanakan tugas. Namun sebelumnya memang belum dirinci seperti apa ketidakprofesionalan yang dilakukan terhadap AKP Diah seperti itu. Namun tim Polri menyebut bahwa sidang etik kali ini tidak terkait dengan obstruction of justice atau upaya menghalangi penyidikan dalam kasus Brigadir J seperti itu. Demikian, rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Ramadan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabag Penum Divisi Humas Polri. Berikut tayangannya untuk Anda. Pada sore menjelang malam hari ini, saya akan membacakan hasil sidang KKEP dengan terduga pelanggar AKPDC yang telah dilaksanakan hari ini, Kamis, tanggal 8 September 2022, dari pukul kurang lebih 11.00 sampai dengan pukul 17.00, jadi kurang lebih persidangan berjalan selama 6 jam yang dilaksanakan di ruang sidang di Propam Polri, Gedung TMCC lantai 1 Mabes Polri. Kemudian perlu kami sampaikan perangkat Komisi Sidang Kode Etik Polri-nya yang pertama adalah selaku Ketua Irjen Pol Tornagogo Sihombing, yaitu Wakil Pasum Polri, kemudian Brigjen Pol Agus Wijayanto, SH, SIK, MH, Karo Waprof Dispropam selaku Wakil Ketua, KBP Rahmat Samuji SIK, anggota komisi, KBP Satius Ginting SIK, anggota komisi, dan KBP Fitra Andrias Ratulani. Sosok Letu Laut Yudhistira Eka Permadi, pilot pesawat latih TNI AL jenis Bonanza yang tenggelam di Selat Madura selesai latihan anti serangan udara pada Rabu 7 September dikenal sopan oleh para tetangganya. Tetangga yang tinggal bersebelahan tepat di sisi kanan rumah sang pilot, Puguh Budi Santoso, mengatakan Yudhistira kerap menyapa para warga ketika berpapasan di sepanjang jalan permukiman tempat tinggal. Bahkan saat diundang menghadiri acara sejumlah warga yang memiliki hajat, selama tidak terbentur waktu jam dinas, Puguh mengungkapkan Yudhistira berusaha hadir memenuhi undangan tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim, Luhur Pambudi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Luhur. Oke, baik, Mei. Jadi Letu Laut Yudhistira Eka Permadi merupakan pilot latih TNI AL jenis Bonanza G36 yang jatuh di perairan Selat Madura selesai latihan nanti serangan udara atau air defense pada Rabu tentu Retna Bakti. Setelah dikabarkan hilang tenggelam di Selat Madura sejak pagi dan proses pencarian
dan sekaligus penyelamatan dilakukan oleh TNI AL hingga malam hari. Tribun Jatim mencoba mendatangi kediaman pilot Yudhistira yang berlokasi di Kelurahan Bambe, Kecamatan Triyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Dan ternyata didapat informasi hanya kondisi istri dari Yudhistira yang berinisial VI ternyata dalam keadaan mengandung 9 bulan dan dalam beberapa pekan mendatang akan segera melahirkan. Informasi ini disampaikan langsung oleh bibi dari istri yang pertama ini. Sopir istri ini ternyata dikenal ramah dan sopan kepada para meski baru tinggal di permukaan tersebut sejak setahun lalu. Jadi rumah yang ditinggali Yudi ini merupakan rumahnya ternyata sebagai anggota yang dapat berkas di bagaimana yang diinformasi para tetangga selama tidak ada halangan waktu dinas, Yudhistira selalu menghadiri undangan yang pada ini serta diadakan oleh para tetangga. Kemudian mengenai firasat yang kemarin dibuat menanyai apakah ada firasat yang oleh pihak keluarga sebelum insiden itu terjadi, ternyata salah seorang tetangga yang berlokasi di belakang rumah pilot Yudhistira yang sudah dianggap sebagai saudara oleh keluarga besar mertua Yudhistira sempat bermimpi bahwasanya pihak mertua laki-laki dari Yudhistira ini meminta dibuatkan lubang tanah yang berlokasi di dekat permukiman. Dan ternyata semula memang mimpi itu ditafsirkan sebagai petanda bahwasanya sang jabang bayi anak pertama dari Yudhistira bersama sang istri ini akan lahir, tapi ternyata itu adalah petanda kepergian dari Yudhistira. Dan kemudian temuan kami juga yang disampaikan oleh salah seorang tetangga ya, yang berlokasi di samping kanan rumah mertua Yudhistira, sempat melihat Yudhistira berangkat dinas dari depan rumah sekitar pukul 6 pagi. Artinya ini hanya terpaut 3 jam sebelum akhirnya pesawat yang dipiloti oleh Yudhistira ini dikabarkan lost kontak, kemudian dikonfirmasi tenggelam di perairan Selat Madura. Dan para tetangga itu sempat mendapati cara salam dari Yudhistira yang terkesan berbeda dari biasanya, yakni berbicara dengan ada bicara yang cukup lantang dari depan rumah, berpamitan, dan tampak seperti sedang berburu sebuah perilaku atau sikap yang cukup berbeda yang dilihat dari para tetangga yang cenderung tahu keseharian dari pilot Yudhistira ini. Dan sekadar diketahui, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono di Mabes Angkatan Laut Jakarta kemarin mengonfirmasi ternyata 2 penerbang pesawat latih TNI Angkatan Laut jenis Bonanza yang jatuh di Selat Madura ditemukan dalam kondisi meninggal dunia tepat pukul 10 di Selat Madura dengan kedalaman 14 meter pada Kamis tanggal 8 bulan 9 2022 kemarin. Jadi 2 penerbang pesawat tersebut yakni pilot Letnan 1 Yudhistira Eka Permadi dan kopilot Letnan 2 Dendi Kresna Bakti ditemukan tidak bernyawa dalam keadaan masih duduk di kursi pilot dari sabuk pengaman. Dan kemudian setelah berhasil dievakuasi, jenazah kemudian dibawa ke kamar mayat RSL Surabaya yang berada di Kecamatan Wonokromo. Kemudian jenazah disemayamkan di Wisma Perwira Juanda yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo. Dan kemudian hari ini tadi sekitar pukul 9 ya, kedua jenazah langsung dimakamkan di Taman Makam Bahagia TNI AL di Sidoarjo, Jawa Timur pada pagi hari tadi. Dan Yudhistira ini merupakan wakil komandan pesawat udara RON 200 dan alumni Akademi Angkatan Laut AL Angkatan 62. Sedangkan Dendi ini merupakan wakil komandan pesawat udara Flight 2 RON 600. Dan hasil pencarian tim SAR TNI AL kemarin petugas juga menemukan serpian dari pesawat ya, yakni 1 pintu sebelah kanan dan 1 headset kru di lokasi ditemukannya pesawat. Dan kondisi pesawat saat ditemukan oleh tim SAR TNI Angkatan Laut dalam keadaan dalam posisi terbaik. Ya. Kemudian sebelum dilaporkan hilang, pesawat lebih dulu lepas landas dari Bandara Juanda dengan rute sub armada lokasi area pada Rabu pukul 08.45 waktu Indonesia bagian Barat.
Jadi pesawat produksi Amerika Serikat ini terbang dalam rangka latihan anti sandera di Siaga Armada 2 atau di Armada 2 ada di kawasan Perak, Kota Surabaya. Demikian, Mei, reportase kami. Baik, terima kasih rekan Luhur Pambudi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kejati Bangka Belitung menetapkan 4 nama tersangka kasus dugaan korupsi tunjangan transportasi pada unsur pimpinan DPRD Bangka Belitung tahun 2017-2021. Pengumuman tersangka tersebut disampaikan Aspitsus Kejati Babel, Ketut Winawa di Aula Konferensi Pers pada Kamis 8 September. Perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih kurang 2,4 miliar rupiah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Antoni Ramli, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Antoni. Terima kasih rekan Mei, bisa kami laporkan kemarin tim dari Pitsus Kejati Bangka Belitung resmi menetapkan 4 orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi tunjangan transportasi pada unsur pimpinan DPRD Provinsi Bangka Belitung. Dalam konferensi pers kemarin, pihak Kejati mengumumkan ada 4 nama tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut. Mereka adalah yang pertama berinisial S. S ini merupakan Sekwan di DPRD Provinsi Bangka Belitung tahun 2017. Selain itu, penyidik juga menetapkan 2 orang pimpinan DPRD aktif, yakni berinisial AC dan HA. Selain itu, penyidik juga menetapkan mantan wakil pimpinan DPRD di periode 2017, yakni tersangka berinisial DY. Dalam konferensi kemarin, Aspitsus Kejati Bangka Belitung Ketut Winawa mengatakan penyidikan dimulai pihaknya mulai dari tanggal 30 November tahun 2021 lalu. Dari sel penyelidikan tanggal 12 sampai tanggal 12 Juli 2022, penyidik menemukan adanya peristiwa dugaan tindak pidana korupsi tunjangan transportasi pada unsur pimpinan dewan tersebut untuk periode 2017-2021. Kendati sudah berstatus tersangka, saat ini keempatnya belum ditahan oleh pihak Kejati. Pihak Kejati beralasan saat ini pihaknya penyidik tengah fokus untuk menyelesaikan pemberkasan. Setelah pemberkasan, kemungkinan mereka akan melakukan penahanan secepat mungkin. Untuk keempat tersangka ini mereka disangkakan melanggar pasal primer, yakni pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI tahun nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1900 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 4 dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Demikian laporan kami. Baik, terima kasih rekan Antoni Ramli atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Aspitsus Kejati Bangka Belitung. Berikut tayangannya untuk Anda. Dan berdasarkan hasil laporan pengembangan penyelidikan B5 tanggal 11 Juli 2002 dan kesimpulan Ekpus pada hari Senin tanggal 12 Juli 2022 telah ditemukan peristiwa pidana dugaan tindak pidana korupsi tunjangan transportasi pada pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi tunjangan transportasi pada unsur pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun 2021 tanggal 13 Juli 2022 dari proses penyidikan dengan didukung 2 alat bukti yang sah, penyidik telah menetapkan 4 orang tersangka
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah meresmikan rumah susun sederhana milik atau Rusunami Nuansa Cilangkap. Rusunami tersebut berlokasi di Jalan Raya Cilangkap RT 12 RW 1 Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Hunian itu diresmikan menggunakan nama Jak Habitat DP 0 rupiah Cilangkap. Dalam kawasan tersebut terdapat 4 tower rusunawa dengan total 868 unit hunian. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota Leonardus Wical yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Leon. Baik, terima kasih rekan Mei. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah meresmikan rumah susun sederhana milik atau Rusunami Nuansa Cilangkap yang berlokasi di Jalan Raya Cilangkap RT 12 RW 01 Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Dalam kawasan tersebut terdapat 4 tower Rusunami dengan total 868 unit hunian yang terbagi atas 538 unit tipe studio dan 330 unit tipe 2 kamar. Berdasarkan pantauan Leon saat acara peresmian, tipe 2 kamar memiliki luas sekitar 34,4 meter persegi dengan daya listrik sebesar 1.300 volt ampere. Selain itu, kamar tipe 2 kamar tersebut juga memiliki dapur di sisi depan hunian setelah pintu masuk. Dan pada bagian dapur terdapat sebuah kompor yang dilengkapi dengan penangkap asap di atasnya. Lebih lanjut, saat masuk ke bagian dalam kamar, di sebelah kiri dapur ada kulkas 1 pintu, dan di atas kulkas tersebut terdapat rak kecil beserta penutupnya. Sementara itu, di depan area dapur terdapat sebuah meja makan kecil yang dilengkapi dengan 2 kursi. Dan saat masuk lebih dalam terdapat ruang santai dengan sebuah sofa yang berada di sisi sebelah kiri. Lalu terdapat pula jendela beserta balkonnya di sisi kiri sofa tersebut. Tidak jauh dari sofa, tepat di depannya terdapat sebuah televisi, dan jika dilihat dari balik dapur tersebut, tepat di sisi sebelah kanan hunian terdapat sebuah kamar mandi yang dilengkapi dengan toilet dan shower. Dekat dari kamar mandi tampak terlihat 2 kamar yang memiliki ukuran berbeda. Kamar pertama merupakan kamar utama yang bisa memuat untuk 2 orang, dan di dalam kamar tersebut sudah terdapat lemari pakaian juga kaca yang saling berjejer. Tidak jauh dari lemari pakaian itu terdapat pula jendela kecil. Kemudian untuk kamar kedua tampak memiliki luas yang lebih kecil dari kamar utama. Kasur yang ada di dalam kamar itu pun terbilang kecil dan hanya cukup untuk 1 orang saja. Di samping kasur kecil itu terdapat sebuah meja dan di atasnya ada sebuah jendela. Diketahui Anies telah menegaskan bahwa program DP 0 rupiah tersebut menyasar untuk kelompok masyarakat yang berpenghasilan di atas upah minimum provinsi atau UMP. Ia menginformasikan untuk masyarakat yang UMP-nya sekitar 4,6 juta hingga 14,8 juta per bulan diperbolehkan untuk mengambil program DP 0 rupiah tersebut. Demikian informasi kembali kepada rekan Mei di studio. Terima kasih rekan Leon atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Gubernur DKI Jakarta. Berikut tayangannya untuk Anda. Hebat nih. Nonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Sebuah pagi yang berbahagia. Saya senang sekali barusan mendengar cerita keluarga yang sudah senyatanya tinggal di rumah namanya Samawa, proyek pertama DP 0 rupiah, mengilustrasikan bahwa memang sebelumnya ngontrak nilainya 1 juta, lalu ikut program ini bayarnya 1,3, tetapi hak milik, sehingga dia punya rasa tenang jangka panjang. Hari ini yang sedang diresmikan adalah 1.348 unit rumah di dalam proyek DP 0 rupiah yang akan segera dipasarkan. Perlu kami garis bawahi di sini bahwa Belasan narapidana koruptor di Lapas Sukamiskin yang mendapat bebas bersyarat dikenakan wajib lapor ke Badan Pemasyarakatan atau Bapas Bandung. Kepala Bapas Bandung, Bambang, mengatakan total ada 19 napi koruptor seperti Zumi Zola, Irfan Rifano Muhtar, Surya Dharma Ali, Patrialis Akbar, Ojang Sohandi, dan Supendi
yang masih harus wajib lapor ke Bapas. Menurutnya, para napi korupsi yang bebas itu rata-rata baru menjalani 2/3 dari masa hukumannya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Nasmi Abdurrahman yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nasmi. Ya, selamat sore rekan Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali bahwa belasan narapidana koruptor yang baru bebas dari lapas Sukamiskin dengan status bebas bersyarat masih dikenakan wajib lapor ke Bapas atau Badan Permasyarakatan di Kota Bandung. Kepala Bapas Bandung, Bambang Ludiro, mengatakan total ada 19 napi koruptor seperti Zumi Zola, mantan Gubernur Jambi, Irfan Rifano Mukhtar, mantan Bupati Cianjur, Surya Dharma Ali, mantan Menteri Agama, Patrialis Akbar, mantan Hakim Mahkamah Agung, Ojang Suhandi, mantan Bupati Subang, dan Supendi, mantan Bupati Indramayu. Semuanya mereka itu masih atau harus wajib lapor ke Bapas. Menurut Bambang, para napi koruptor yang bebas itu rata-rata baru menjalani 2/3 dari masa hukumannya, sehingga diharuskan wajib lapor rata-rata hingga tahun 2024. Mereka ini dikenakan wajib lapor ke Bapas minimal 1 bulan sekali. Apabila tidak melakukan wajib lapor selama 3 kali berturut-turut, maka status pembebasan bersyaratnya dapat dicabut. Selama pembebasan bersyarat itu, mereka diberikan kebebasan untuk bepergian keluar kota. Syaratnya, mereka harus berkomunikasi dengan petugas pembimbing kemasyarakatannya masing-masing. Namun, untuk pergi ke luar negeri, syaratnya itu harus atas seizin Menteri Hukum dan HAM. Adapun syarat pergi ke luar negeri yaitu hanya 2, yakni untuk beribadah seperti umroh atau ibadah haji, dan berobat itu dibuktikan dengan surat rujukan dari rumah sakit. Demikian, Mei. Terima kasih rekan Nasmi atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Bapas Bandung. Berikut tayangannya untuk Anda. Bebas. Kemarin itu kurang lebih ada 19 orang ya. 19 orang itu memang ya dalam bahasa sederhana kami, kita nggak hafal semuanya. Tapi yang jelas untuk pelaksanaan Undang-Undang 22 tahun 2022 yang baru di-launching awal Agustus tanggal 3 kemarin, memang ada satu kewajiban kepada kami bahwa yang sudah 2/3 menjalani masa pidana akan melaksanakan integrasi dalam bentuk ada pembebasan bersyarat, ada cuti menjelang bebas, dan sebagainya. Nah itu memang kemarin di Lapas Sukamiskin, karena memang para mantan atau warga binaan yang di dalam itu khusus yang banyak memang Lapas Sukamiskin sebagai salah satu yang menangani kasus-kasus. Warga Desa Bumi Ayu, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi, Banyuasin dihebohkan dengan tertangkapnya buaya berukuran sekitar 2 meter pada Rabu 7 September pagi di Sungai Musi, wilayah Dusun 3, Desa Bumi Ayu. Diketahui reptil berbahaya tersebut terjebak di dalam perangkap ikan warga. Kemunculan buaya ini lantas mengundang rasa penasaran warga sekitar hingga warga berbondong-bondong menyaksikan evakuasi buaya dari keramba oleh petugas. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Sriwijaya Pos, Fajri Ramadan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fajri. Baik, terima kasih rekan Mei. Perlu diketahui pemirsa Tribunnews dimanapun berada, buaya sepanjang 2 meter itu tertangkap di sebuah pancing atau rawai tempat perangkap ikan milik warga, di mana saat itu warga yang bernama Asril sehari sebelumnya memasang kail pancing untuk menangkap ikan gabus dan juga ikan lainnya. Nah, pancing tersebut dipasang dengan menggunakan umpan ikan lele, namun setelah keesokan paginya pancing tersebut dicek, didapati buaya sepanjang 2 meter dengan jenis kelamin laki-laki dengan berat sekitar 30 kg terperangkap dalam pancing tersebut. Nah, si Asril ini menduga akan mendapatkan ikan besar, namun setelah dicek buaya dan langsung memberitahukannya kepada pihak desa setempat dan kecamatan. Sehingga buaya tersebut langsung dievakuasi dan dibawa ke dalam keramba. Selanjutnya buaya tersebut sementara ini masih tersimpan di keramba masyarakat sekitar untuk diamankan, takutnya akan pergi kemana-mana.
Sebelumnya 3 tahun yang lalu sempat terdapat juga buaya dengan ukuran 5 meter yang terperangkap di pancing warga sekitar juga. Oleh karena itu pihak kecamatan dalam hal ini Camat Lawang Wetan sudah berkoordinasi dengan pihak BPBD Musi Banyuasin dan BKSDA untuk mengamankan buaya tersebut agar tidak kembali lepas ke alam liar. Rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Fajri atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Camat Lawang Wetan. Berikut tayangannya untuk Anda. Itu heboh di Desa Bumiayu, Kecamatan Lawang Wetan, Musi Banyuasin, karena salah satu warga Desa Bumiayu, yaitu warga Dusun 3 Desa Bumiayu, yang profesinya sebagai nelayan, itu bernama Asril, Senin malam, jadi sekitar pukul 10 malam, dia itu sedang mendatangi pancing atau taut kalau bahasa sininya, pancing besar, untuk melihat apakah pancingnya ini dapat ikan atau tidak. Pancing ini memang untuk memancing ikan yang besar, seperti ikan tapa itu. Nah, beliau sangat terkejut karena yang didapat itu adalah buaya. Tarif transportasi laut via kapal cepat rute Sabang Banda Aceh dan sebaliknya mulai mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga tiket ini sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak subsidi yang telah ditetapkan pemerintah pada Sabtu 3 September lalu, di mana harga terbaru BBM subsidi jenis Pertalite menjadi Rp10.000 per liter, solar Rp6.800 per liter, dan Pertamax Rp14.500 per liter. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News, Aulia Prasetya, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Aulia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya laporkan dari Sabang bahwa efek dari kenaikan harga BBM yang beberapa waktu lalu ditetapkan oleh pemerintah ini berimbas kepada kondisi pelayaran yang ada di Kota Sabang, khususnya di kapal cepat Sedaralun. Dan juga terkait efek dari bahan bakar tersebut, sejumlah harga tiket di kapal tersebut telah mengalami penyesuaian harga, seperti harga tiket di bagian VIP dewasa yang sebelumnya di harga 100.000 ini menjadi 120.000, dan juga untuk anak-anak yang saat ini harganya 110.000 sudah, dan harga ini disesuaikan dari sebelumnya yaitu 90.000. Dan juga untuk khusus warga lokal yang sebelumnya harga tiket ini 60.000 yang kini menjadi 75.000. Dan terkait dengan penambahan tarif tiket ini juga sudah dikoordinasikan dengan pihak Dinas Perhubungan Aceh. Akan tetapi hari ini kita juga masih melihat di kondisi lapangan masih banyak masyarakat yang keberatan dengan ditetapkan harga ini. Dari beberapa pihak yang berkaitan masih terus berusaha untuk beraudiensi dengan pihak yang berwajib terkait harga tiket tersebut. Begitu, Hosmai, kembalikan. Baik, terima kasih rekan Aulia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kecewa dengan sikap Ketua DPR RI yang merayakan ulang tahun di tengah gejolak aksi penolakan kenaikan harga BBM, masa pengunjuk rasa dari akumulasi kemarahan Buruh dan Rakyat atau Akbar Sumatera Utara membakar poster Puan Maharani di depan gedung DPRD Sumatera Utara. Sejumlah massa dari Akbar Sumut ini menggelar aksi di depan gedung DPRD Sumut untuk menyatakan sikap menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan, Vian, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Vian. Ya, baik rekan B. Kemarin memang sekelompok massa yang tergabung dari aliansi kemarahan, akumulasi kemarahan
buruh dan rakyat menggelar aksi unjuk rasanya di depan gedung DPRD Sumut. Di sana mereka melakukan unjuk rasa untuk menolak kenaikan harga BBM yang baru saja dinaikkan oleh pemerintah. Para massa ini juga selain menggelar unjuk rasa juga menggelar vertikal di mana mereka membakar sejumlah poster, salah satunya itu merupakan poster dari Ketua DPRD DPR RI maksud saya, Puan Marani, di mana menurut dari peserta aksi bahwasanya pembakaran poster itu dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap Ketua DPR RI yang di mana beberapa hari lalu di tengah unjuk rasa yang masih hangat-hangatnya dilakukan oleh sejumlah kalangan, Ketua Umum DPR RI itu malah merayakan ulang tahunnya di dalam gedung DPR. Hal tersebut membuat massa dari Akbar ini kecewa sebagai mana bentuk protes mereka, yakni mereka membakar sejumlah poster, ada sekitar 4 begitu pejabat yang dibakar, salah satunya merupakan Puan Marani. Mereka berharap agar DPR juga turut serta mendengarkan aspirasi dari masyarakat, yang mana masyarakat menginginkan adanya kenaikan, menolak kenaikan harga BBM begitu. Mereka pun meminta untuk DPR itu bersikap tegas dan mendengar aspirasi dari masyarakat yang menolak harga kenaikan BBM. Ya, sekian dari saya, Mei, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Vian atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pimpinan aksi serta peserta aksi. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini ada Caimin, ada ini Ketua DPR RI, itu yang kita simbolisasikan dalam teatrikal hari ini. Itu kan di Jakarta kan kemarin itu juga sekaligus merayakan hari ulang tahun Puan. Kalau dari tanggapan sendiri, ya sebenarnya itu satu ini ya, kalau kita anggap seolah-olah pemerintah ini khususnya Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal ini kayak menghina penderitaan rakyat. Yang kemarin itu gelombang aksi yang begitu besar di Jakarta. Akumulasi kemarin buruh dan rakyat Sumatera Utara. Oke Bang, bisa dijelasin untuk kegiatan kita dan demo kita apa? Nah, hari ini kita melakukan aksi ke depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara untuk menolak terhadap kenaikan BBM dan meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk turun dan menyatakan sikap secara lembaga untuk menolak BBM serta mensosialisasikan ke masyarakat terhadap bahwasannya Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten membubarkan aksi demo mahasiswa di depan kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Kamis 8 September malam. Masa aksi masuk ke dalam kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sekitar pukul 18:55 waktu Indonesia Barat. Rektor UIN Wawan Wahyudin meminta kepada masa aksi agar tidak menjadikan kampus UIN sebagai titik kumpul untuk aksi demonstrasi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Banten, Milda Niati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Milda. Ya, rekan Mei, dapat dilaporkan bahwa kemarin pada hari Kamis, aliansi mahasiswa dari berbagai organisasi eksternal maupun internal serta mahasiswa nasional juga, sementara itu juga ada dari kalangan mahasiswa UIN dan juga gabungan dari mahasiswa di Banten. Mereka berdemo sejak pukul 4 dan memblokade Jalan Singpam 4 Ciceri, Kota Serang. Masa aksi dapat dibubarkan sekitar pukul 7 kurang 5 menit oleh Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Wawan Wahyudin. Wawan Wahyudin membubarkan masa aksi, dan ke masa aksi mereka masuk ke kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pihak rektorat sendiri meminta agar masa aksi tidak
menjadikan kampus UIN sebagai titik kumpul untuk berdemonstrasi. Bahkan Wawan juga meminta agar demo dilangsungkan di gedung DPRD, begitu rekan Mei. Selanjutnya juga pihak kampus meminta agar demo tidak dilaksanakan di wilayah kampus UIN lantaran Wawan khawatir merusak fasilitas kampus UIN itu sendiri. Sementara itu juga Wawan dia mengaku tidak menghalangi aksi demonstrasi mahasiswa, bahkan dia juga mempersilahkan mahasiswanya apabila hendak berdemo, namun jangan sampai membuat kerusuhan, begitu rekan Mei. Selanjutnya pihak rektorat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten meminta maaf kepada para awak media, pihak kepolisian atas aksi yang dilancarkan oleh mahasiswanya itu sendiri. Ke depan pihaknya meminta agar masa aksi tidak menjadikan UIN sebagai titik kumpul untuk melancarkan demonstrasi. Begitu rekan Mei. Sementara itu juga masa aksi menuntut agar pemerintah menurunkan harga BBM. Jika pemerintah tidak menurunkan harga BBM, maka masa aksi akan berdemonstrasi kembali dengan mendatangkan masa aksi yang lebih banyak lagi. Begitu rekan Mei, demikian yang dapat dilaporkan dari Banten. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Milda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Aksi unjuk rasa mahasiswa UNHAS yang menolak kenaikan BBM berakhir ricuh sekitar pukul 18 waktu Indonesia Tengah pada Kamis 8 September. Mulanya masa aksi melakukan blokade dua arah di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di depan pintu 1 UNHAS. Sejak pukul 15 sore, masa UNHAS menutup akses di Jalan Perintis Kemerdekaan. Menjelang malam hari, masa aksi masih melakukan aksi dengan orasi dari para orator. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Fakih Imtiaz, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fakih. Ribuan mahasiswa Universitas Hasanuddin menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Aksi unjuk rasa mahasiswa UNHAS ini digelar tepat di depan pintu 1 Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 10. Jadi sekitar pukul 15.00 WITA, masa aksi dari arah Rektorat Universitas Hasanuddin mengarah tepat di depan kampus UNHAS. Di depan kampus UNHAS, masa aksi menutup akses dua arah jalur di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 10. Masa aksi kemudian menghadang 2 unit truk, lalu menjadikan truk tersebut sebagai mimbar untuk para orator menyampaikan aspirasinya menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Setelah itu, masa aksi kemudian ada pertunjukan teatrikal dari para mahasiswa UNHAS yang menampilkan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi yang dirasa mencekik bagi rakyat miskin. Kemudian setelah itu ada aksi persembahan puisi-puisi dari para mahasiswi-mahasiswi UNHAS. Aksi unjuk rasa berlangsung sekitar 3 jam hingga pukul 18.00. Akhirnya di pukul 18.00 WITA, seorang oknum provokator dari arah para pengendara jalan melempar batu ke arah masa aksi. Para mahasiswa yang tersulut emosi dilempari batu akhirnya membalas dengan melemparkan batu ke arah para pengendara. Akhirnya aksi bentrokan antara pengendara dengan mahasiswa UNHAS pun tak terhindarkan. Sekitar 5 menit bentrokan tersebut mereda oleh sejumlah pengendara lainnya yang meredakan mahasiswa. Setelah lama berselang, mahasiswa UNHAS kemudian akhirnya masuk membubarkan diri dari Jalan Perintis Kemerdekaan dan masuk kembali di dalam kampus. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Fakih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Aksi solidaritas yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Perlawanan Solo Raya di depan gedung DPRD menuntut kenaikan BBM berakhir dengan damai. Masa yang terdiri dari mahasiswa itu mendatangi gedung DPRD dengan berjalan kaki. Masa meninggalkan lokasi usai tuntutan mereka ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Solo Budi Prasetyo dan Wakil DPRD Kota Solo. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Tara Nur Fitriani yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Tara. Baik, selamat siang rekan Mei dan selamat siang Tribuners. Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa di Kota Solo Raya yang tergabung dalam BEM Solo Raya ini sendiri kemarin melakukan aksi menolak kenaikan harga BBM yang naik sejak hari Sabtu lalu. Mereka melakukan aksi berjalan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta
dan melakukan long march hingga ke depan gedung DPRD Surakarta. Para mahasiswa yang mengenakan alma mater dari universitasnya masing-masing itu melontarkan aksi dan orasi di mana mereka menginginkan Ketua DPRD Solo, yakni Budi Prasetyo, untuk datang menemui mereka dan melakukan tanda tangan beberapa tuntutan untuk disampaikan ke DPR RI dan Presiden Jokowi. Masa aksi yang datang pun sempat menolak karena awalnya mereka ditemui oleh 3 wakil DPRD Kota Solo, yakni Ahmad Sapari dari fraksi PAN, Sugeng Rianto dari fraksi PKS, dan juga Taufikur Rahman dari fraksi Golkar. Saat mereka menuntut untuk Ketua DPRD untuk keluar dari ruangannya, sempat terjadi deadlock antara mahasiswa dengan wakil DPRD. Namun tak berselang lama, Mei dan Tribuners, Ketua DPRD yakni Pak Budi Prasetyo sempat keluar dan melakukan tanda tangan bersama dengan perwakilan mahasiswa yang datang. Para mahasiswa sendiri menuntut DPR RI maupun pemerintah untuk segera menurunkan harga BBM, di mana mereka memaklumat untuk 2 kali 24 jam untuk segera diturunkan. Dari Budi Prasetyo sendiri mengatakan akan menyampaikan aspirasi dari mahasiswa ke DPR RI dan ke Presiden. Setelah itu mereka meninggalkan lokasi dengan damai. Seperti itu rekannya. Baik, terima kasih rekan Tara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Forum Komunikasi dan Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Pematang Siantar akhirnya menuruti keinginan mahasiswa untuk menyepakati penolakan kenaikan harga BBM dalam demo yang digelar pada Kamis 8 September. Mahasiswa yang berasal dari beberapa perguruan tinggi dan kelompok Cipayung Plus Siantar dan Simalungun tersebut sejak pagi hingga sore meminta kesediaan DPRD dan Wali Kota. Dalam aksi ini, perwakilan Forkopimda Ronald Tampubolon menyatakan dukungannya terhadap aksi yang dilakukan oleh mahasiswa menuntut penolakan kenaikan BBM. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan, Alija, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Alija. Selamat siang, Mei. Dari Tribun dimanapun berada, saya laporkan bahwasannya aksi demonstrasi dilakukan oleh mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kota Pematang Siantar dari kelompok Cipayung Plus dari Siantar dan Simalungun di DPRD Pematang Siantar. Kami 2002 kemarin. Saya laporkan juga bahwasanya aksi penolakan BBM ini dilakukan oleh mahasiswa dari pagi hingga pukul 4 sore, di mana mahasiswa meminta Forkopimda, yaitu khususnya pemerintah kota dan DPRD itu sepakat dengan apa yang diaspirasikan oleh mahasiswa, yaitu menolak kenaikan BBM. Nah, proses demo ini begitu panjang lantaran Wali Kota Pematang Siantar, Ibu Siti Dewayani, dan pimpinan DPRD dan anggota itu masih bertahan dengan menolak permintaan mahasiswa. DPRD sebelumnya menyarankan agar memberi opsi lain, yaitu memberikan akomodasi kepada mahasiswa untuk datang ke Jakarta dan menyampaikan surat tuntutan tersebut langsung kepada Presiden. Namun opsi itu ditolak oleh mahasiswa dan tetap ditutup meminta Forkopimda itu menandatangani kesepakatan atau petisi untuk menolak kenaikan BBM. Nah, aksi ini akhirnya seiring berjalannya waktu di tiga demo itu sekitar 74 mahasiswa dan DPRD akhirnya sepakat, di mana wakil ketua DPRD Ronald Tampubolon akhirnya menyepakati dan menandatangani permohonan mahasiswa dan menyampaikan bahwasanya mahasiswa apa yang dilakukan mahasiswa telah didukung oleh DPRD. Begitu. Baik, terima kasih rekan Alija atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Antrian ratusan warga dari beberapa kelurahan di Banjarmasin mewarnai hari pertama penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT BBM di kantor pos cabang Banjarmasin pada Kamis 8 September. Tak heran karenanya warga pun ada yang sampai 1 jam mengantri untuk bisa mendapatkan uang BLT BBM tersebut. Warga yang ikut mengantri sendiri datang dengan membawa undangan, kemudian menyerahkan berkas berupa KTP untuk kemudian diverifikasi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Banjarmasin Pos, Frans Rumbon yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Frans. Baik, Mei. Jadi hari pertama pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai BBM di Kota Banjarmasin itu sudah dilakukan sejak kemarin, hari Kamis, tanggal 8 September 2022. Jadi pada hari pertama pelaksanaan penyaluran BLT BBM ini di Banjarmasin itu dilakukan di 6 titik, diantaranya di kantor kecamatan dan juga di kantor cabang utama kantor pos cabang Banjarmasin yang beralamat di Jalan Lambung Mangkurat. Jadi sejak pagi itu sudah ada ratusan warga yang mengantri untuk mengambil atau mendapatkan uang atau dana dari BLT BBM yang sudah mulai dibagikan. Nah, untuk teknisnya sendiri itu warga datang membawa undangan sesuai dengan jadwal yang sudah dibagikan oleh kantor pos Banjarmasin, di mana penyaluran itu dilakukan di beberapa titik dan juga dengan jam-jam tertentu. Nah, dari pantauan pada pagi hari kemarin itu sudah banyak, bahkan ada ratusan yang ikut mengantre di kantor pos cabang utama Banjarmasin. Bahkan karena banyaknya warga yang mengantre itu ada yang sampai lebih dari 1 jam baru bisa mendapatkan giliran untuk mengambil BLT BBM-nya. Salah satunya kemarin yang kita temui di lapangan adalah Ibu Samsiah yang sekitar 1,5 jam mengantre baru mendapatkan giliran. Nah, untuk nominal itu BLT yang disalurkan sebesar 150.000 per bulan dan dibayarkan untuk 2 bulan yaitu September dan Oktober dengan jumlah 300.000. Kemudian juga ada bantuan lain berupa bantuan pangan non tunai atau BPNT sebesar 200.000. Jadi total satu orang atau satu keluarga penerima manfaat atau KPM itu mendapat uang sebesar Rp500.000. Nah, untuk di lokasi untuk teknis pengambilan itu juga warga selain membawa undangan kemudian diverifikasi data-datanya dan saat mengambil itu difoto bersama undangan dan juga uang yang akan diterima beserta wajah dari si penerima itu difoto. Dan untuk di Banjarmasin sendiri jumlah KPH yang mendapat BLT BBM ini yaitu sekitar 24.000 dan pembagian atau penyaluran itu akan dilakukan hingga 13 September dengan jadwal yang sudah dibagikan melalui kecamatan hingga kelurahan. Dan bagi warga yang masih belum mengambil pada jadwal yang sudah ditentukan sampai 13 September itu nanti bisa langsung datang ke kantor pos dan nanti akan dilayani. Dan apabila ingin mengambilkan atau diwakilkan itu syaratnya harus terdaftar dalam satu kartu keluarga. Demikian, Mei.
Baik, terima kasih rekan Frans atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Puluhan orang nelayan di Borong, Kecamatan Borong mendapatkan bantuan sosial beras dari Polres Manggarai Timur. Pemberian bantuan sosial ini berlangsung di Dermaga Borong, Kelurahan Kotandora, Kecamatan Borong pada Kamis 8 September pagi. Selain nelayan, Kapolres Manggarai Timur bersama anggota juga menyerahkan bantuan beras kepada puluhan sopir angkutan umum. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Flores, Robert Ropo yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Robert. Baik, selamat rekan Mei dan sahabat Tribuners. Dapat saya laporkan dari Borong, Kabupaten Manggarai Timur pada sore hari ini waktu Indonesia Timur, dan di mana dapat saya laporkan bahwa dalam rangka meringankan bagi masyarakat yang terdampak pasca kenaikan harga BBM, pihak kepolisian dari Polres Manggarai Timur yang dipimpin langsung oleh Kapolres Manggarai Timur AKBP Ketut Widiarta bersama anggota turun langsung ke lapangan untuk membagikan bantuan sosial berupa beras 10 kg per orang bagi masyarakat yang terdampak pasca kenaikan harga BBM. Adapun khususnya yaitu masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai sopir angkutan umum penumpang. Dan pada hari sebelumnya, hari Rabu, pihak kepolisian dari Polres Manggarai Timur yang dipimpin langsung oleh Kapolres Manggarai Timur turun membagikan beras yang berlangsung di Terminal Borong untuk Terminal Bus Borong, maksudnya kepada puluhan orang anggota, puluhan orang sopir yang berprofesi sebagai sopir angkutan umum penumpang. Dan juga pada hari kemarin, pada pagi harinya, Kapolres Manggarai Timur bersama dengan anggota juga melakukan pembagian terhadap puluhan orang yang berprofesi sebagai sopir di depan Jalan Raya Transnasional Flores Borong Ruten, tepatnya di depan markas Polres Manggarai Timur di Borong. Dan usai itu selanjutnya Kapolres Manggarai Timur bersama dengan anggota melakukan pembagian bantuan sosial beras berupa 10 kg per orang untuk puluhan nelayan yang berprofesi sebagai nelayan di Dermaga Borong, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Dan Kapolres Manggarai Timur AKBP Ketut Widiarta sendiri kepada Tribun News menjelaskan bahwa kegiatan itu sebagai bentuk kepedulian dari Polri untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat pasca kenaikan harga BBM, khususnya kepada para nelayan dan juga sopir. Ia berharap agar bantuan itu meskipun tidak seberapa nilainya namun dapat membantu meringankan beban kebutuhan ekonomi sehari-hari selama beberapa waktu atau beberapa hari ke depan. Kapolres Manggarai Timur juga menjelaskan bahwa bantuan sosial itu akan dilakukan terus pada beberapa hari ke depan sambil menunggu bantuan BLT BBM yang disalurkan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah sesuai dengan rapat kesepakatan bersama antara kementerian-kementerian terkait dengan Panglima TNI dan Kapolri. Demikian Mei dan sahabat Tribuners dapat saya kembalikan ke studio. Selamat sore. Baik, terima kasih rekan Robert atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Manggarai Timur. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, kita dari Polres Manggarai Timur pagi ini kita mengadakan bakti sosial dengan pemberian bantuan sosial kepada nelayan yang terdampak dengan kenaikan BBM. Dengan kenaikan BBM, kami ada membagikan beberapa sembako, nanti semoga dapat meringankan ya. Tadi kami juga sudah memberikan kepada pengemudi angkutan umum
yang juga berdampak terhadap kenaikan BBM ini, karena dengan naiknya harga BBM tentunya harus mengeluarkan biaya lebih tinggi dibandingkan harga sebelumnya. Jalan Sabuk Merah sepanjang 59 km yang melintasi perbatasan RI RDTL di Kabupaten Timor Tengah Utara yang saat ini sedang dikerjakan merupakan efek dari kehadiran PLBN Napan. Bupati Timor Tengah Utara David Juandi menegaskan dengan kehadiran bangunan PLBN yang megah dan indah, masyarakat perbatasan juga mendapat berkah berupa Jalan Sabuk Merah. Dengan dibangunnya Jalan Sabuk Merah itu berdampak langsung pada lancarnya arus transportasi, namun yang lebih penting dari itu adalah meningkatnya pendapatan masyarakat karena hasil pertanian mereka semakin mudah dipasarkan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Kupang, Rian Tapehen, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rian. Baik, selamat siang. Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan pada tahun ini akibat pembangunan PLBN Napan di Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten TTU, wilayah TTU mendapat alokasi pembangunan Jalan Sabuk Merah dari dana APBN sepanjang 59 km. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati TTU David Juandi saat kunjungan Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Kemenko Polhukam, Brigjen TNI Sutikno Soleman, saat meninjau pembangunan PLBN Napan pada Rabu kemarin. Pembangunan PLBN Napan sangat berdampak pada aktivitas masyarakat di sana, teristimewa jalan yang saat ini sedang dibangun sepanjang garis batas RI RDTL sepanjang 59 km tersebut. Bupati TTU David Juandi mengungkapkan bahwa pembangunan PLBN Napan sangat memudahkan transportasi masyarakat, khususnya mengangkut hasil pertanian mereka dari daerah mereka menuju ke pusat kota. Selain itu, dia meminta sepanjang jalur Sabuk Merah tersebut juga dibangun rest area sehingga memudahkan pengguna jalan atau wisatawan yang melintas untuk dapat beristirahat. Selain itu, rest area tersebut juga dapat digunakan masyarakat sekitar untuk memasarkan produk lokal mereka. Dapat saya informasikan juga bahwa pada tahun ini sesuai dengan pernyataan Asdep Kemenkumham, Presiden Jokowi akan meresmikan 3 PLBN di Indonesia. Salah satunya adalah PLBN Napan, lalu PLBN Serasan di Kepulauan Riau, dan PLBN Yetetkum di Papua. Demikian Tribuners yang dapat saya laporkan. Terima kasih rekan Rian atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Warga Kampung Curug, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dihebohkan dengan pencurian 8 ekor kambing dalam waktu sekejap. Yang membuat terheran-heran, ke-8 ekor kambing itu langsung disembelih di tempat dan si pencuri hanya menyisakan jeroan dari hewan tersebut di dalam kandang. Menurut pemilik lahan bernama Harno, pemilik dari kambing-kambing tersebut merupakan warga kampung sebelah yang meminjam lahan milik keluarganya untuk memelihara kambing. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Amar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Amar. Baik, terima kasih. Jadi pada tanggal 7 bulan September 2022, tepatnya pada hari Rabu kemarin, itu warga Kampung Curug, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, kehilangan 8 ekor kambingnya sekaligus yang disembelih secara langsung di dalam kandang tersebut. Nah, menurut keterangan pemilik lahan, dirinya dan beberapa warga sempat mengobrol hingga larut malam sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Barat dan tidak mencurigai adanya gerak-gerik apapun soal kambing tersebut. Sedangkan posisi dia mengobrol dengan kandang kambing tersebut tidak begitu jauh. Dan baru menyadari setelah pagi hari saat keponakannya hendak memberi makan kambing milik
keponakannya sendiri dan langsung mengadukan kepada Harno bahwa kambing milik Paliman atau tetangga dari Harno sudah tidak ada di dalam kandang. Dan Harno pun kaget karena menurutnya sudah bertahun-tahun kandang kambing tersebut berada di situ, namun tidak pernah ada satu kali pun kejadian kehilangan kambing. Nah, yang anehnya lagi menurut Harno yaitu sang pencuri bisa melakukan penyembelihan secara cepat terhadap 8 ekor kambing. Dari awalnya ada 9 ekor kambing di dalam kandang tersebut, namun disisakan satu oleh pencuri karena kondisinya sedang sakit. Dan ada satu lagi kambing menurut Harno yang kondisi kakinya patah, namun tetap disembelih oleh pencuri tersebut. Dan Harno menduga bahwa para pencuri tersebut merupakan sindikat yang sudah biasa melangsungkan mencuri kambing dengan cara disembelih di dalam kandang. Pasalnya kurang dari 2 minggu masih di kampungnya itu terjadi pencurian kambing juga dengan hal yang serupa, yaitu disembelih dalam kandang. Namun untuk kejadian yang pertama itu 4 ekor kambing yang disembelih di dalam. Sedangkan yang kedua kalinya milik tetangganya itu ialah 8 ekor. Jadi jika di total kurang dari 2 minggu ada 12 ekor kambing yang disembelih secara langsung di dalam kandang dan hanya menyisakan jeroan seperti ususnya saja, sedangkan seperti hati, jantung itu dibawa oleh si pencurinya. Nah, kemudian pemilik dari kambing tersebut, kata Harno, sudah mengikhlaskannya dan langsung menguburkan jeroan-jeroan dari kambing-kambingnya tersebut. Bahkan perkiraan kerugian yaitu mencapai 13 sampai 14 juta rupiah dari 8 ekor kambing yang hilang. Begitu yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Bogor. Terima kasih. Terima kasih rekan Amar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Javlon Gusenov dipastikan tidak bisa memperkuat Borneo FC Samarinda saat melawan Persita Tangerang di Stadion Segiri Samarinda pada Jumat 9 September malam. Pemain yang berposisi sebagai bek pada skuad Pesut Etam tersebut kini masih menjalani sanksi larangan untuk bermain. Merespons terkait tidak akan bermainnya satu pemainnya itu, pelatih Borneo FC Milomir Seslija mengaku pihaknya merasa sedih namun sudah mempunyai pemain pengganti. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim Muhammad Ridwan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ridwan. Development Ministerial Meeting G20 di Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung masuk pada hari kedua pelaksanaan pada Kamis 8 September kemarin. Pada hari kedua itu dilakukan Development Ministerial Meeting Side Event, Policy Support for the Development of Aerospace Industry di ruang Tanjung Pandan BW Sud Hotel Tanjung Pandan Belitung. PJ Gubernur Bangka Belitung Ridwan Jamaluddin mengatakan aerospace ini merupakan industri penerbangan asal Korea Selatan. Menurutnya pembahasan ini untuk mendorong agar industri penerbangan dalam negeri tumbuh. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Riki Pratama yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Riki. Baik, Mei dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa dapat kami sampaikan bahwa kemarin pada Kamis tanggal 8 bulan September 2022, Kabupaten Belitung menjadi tuan rumah pelaksanaan G20, di mana terdapat 22 negara delegasi yang hadir mewakili negara masing-masing untuk melaksanakan meeting bersama di
Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Pada hari kedua kemarin, banyak pembahasan yang dibahas dari delegasi 22 negara, termasuk itu berkaitan dengan meeting support atau kerjasama mengenai aerospace atau industri penerbangan yang saat ini menjadi perbincangan. Selain itu, PJ Gubernur Bangka Belitung menyampaikan bahwa dalam meeting tersebut isu mengenai industri penerbangan ini sangat penting di Bangka Belitung karena inflasi di Bangka Belitung salah satu penyebabnya adalah tingginya harga tiket. Sehingga dengan adanya diskusi ini diharapkan industri di Bangka Belitung dan inflasi yang berasal dari harga tiket di Bangka Belitung dapat mempengaruhi dan menurunkan inflasi. Banyak yang disampaikan dari PJ Gubernur selain inflasi juga dapat dampak ekonomi dan pariwisata yang diharapkan terus berkembang di Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Pelaksanaan G20 ini berlangsung selama 3 hari dari tanggal 7, 8 hingga 9 September 2022. Sebanyak 22 delegasi melakukan pertemuan di tempat terpisah dengan agenda yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Riki atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan PJ Gubernur Bangka Belitung. Berikut tayangannya untuk Anda. Aerospace industry penerbangan lah ya. Tadi saya sampaikan, kalau provinsi kepulauan seperti kita ini, dari sisi kebutuhan jelas kebutuhannya, bahwa mobilitas kita berbasis industri penerbangan itu kebutuhannya jelas. Yang kedua tadi saya sampaikan juga sebetulnya, salah satu yang kontributor paling besarnya terhadap inflasi di kita kan tiket pesawat. Nah, kita perlu mengendalikannya dengan cara menyuburkan industri perhubungan udara, termasuk industri penerbangannya. Nah, yang ketiga, kita mau mendorong agar industri aerospace, industri penerbangan dalam negeri itu tumbuh. Nah, ini bagusnya hadir juga industri-industri besar dari luar. Saya dengar tadi ada Airbus, ada Boeing juga hadir. Kan semangatnya G20 itu semangat kerjasama. Jadi kita mau. Javlon Gusenov dipastikan tidak bisa memperkuat Borneo FC Samarinda saat melawan Persita Tangerang di Stadion Segiri Samarinda pada Jumat 9 September malam. Pemain yang berposisi sebagai bek pada skuad Pesut Etam tersebut kini masih menjalani sanksi larangan untuk bermain. Merespons terkait tidak akan bermainnya satu pemainnya itu, pelatih Borneo FC Milomir Seslija mengaku pihaknya merasa sedih namun sudah mempunyai pemain pengganti. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim Muhammad Ridwan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Ridwan. Baik, terima kasih rekan Mei. Selamat siang rekan Mei dan Tribuners. Kali ini Tribun Kaltim ingin menyampaikan update terkait pertandingan Borneo FC Samarinda melawan Persita Tangerang yang akan berlangsung di Stadion Segiri Samarinda, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada malam hari ini pukul 19.15 WITA. Di mana menjelang pertandingan pada kali ini ada informasi terbaru terkait salah satu punggawa Pesut Etam, julukan Borneo FC, di mana tidak bisa bermain, yakni Javlon Gusenov, pemain asal Uzbekistan itu tidak dapat bermain lantaran dia menerima sanksi tidak bisa bermain yang didapatkannya. Nah, merespon terkait ketidakbisaan bermain, pelatih Borneo FC Samarinda Milomir Seslija mengemukakan bahwasanya tentu pihaknya merasa sedih dan dengan tidak hadirnya Javlon, akan tetapi pihaknya juga sudah menyediakan atau menyiapkan pemain nantinya yang akan menggantikan sosok Javlon di posisinya. Menurutnya itu hal yang normal tanpa hadirnya salah satu pemain, karena sebelum tanpa hadirnya Javlon juga Borneo FC juga pernah tanpa hadirnya pemain lain seperti halnya Stefano Lillipali dan pemain lainnya. Maka baginya itu merupakan hal yang normal. Yang terlebih pihaknya sudah menyiapkan pemain pengganti siapapun yang tidak menjadi starting pada laga nantinya. Tidak bermainnya Javlon juga disampaikan atau dikabarkan langsung oleh asisten pelatih dari Borneo FC Samarinda, Akhyar,
menurutnya tidak bermain javelin itu lantaran menjalani sanksi yang didapatnya pada laga melawan Dewa United. Pertama, dia mendapatkan kartu merah dan melakukan tackle terhadap pemain dari Dewa United, sehingga javelin sendiri tidak bisa bermain selama 3 pekan atau 3 kali pertandingan. Melawan Persita Tangerang nantinya itu merupakan masa hukuman terakhir bagi javelin tidak bisa bermain, sehingga untuk laga selanjutnya melawan Bayangkara FC, javelin bisa dimainkan. Demikian rekan Mei. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Riki atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Alat berat jenis ekskavator milik Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan sudah 3 hari terjebak dalam lumpur di Sungai Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kerinci. Hingga Kamis 8 September, Kamis 8 September, ekskavator jenis long arm itu belum berhasil dievakuasi dari kubangan lumpur di tepi Sungai Kerinci. Meskipun berbagai upaya dilakukan operator maupun teknisi Dinas PUPR. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pekanbaru, Johannes Tanjung yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Johannes. Baik, terima kasih rekan Mei dan semua Tribuners dimanapun Anda berada. Satu unit alat berat jenis ekskavator milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan terjebak lumpur atau tepatnya tenggelam di tengah lumpur sejak hari Senin sekitar pukul 11 lalu. Artinya sampai hari ini belum ada proses evakuasi, belum berhasil. Berarti sudah 4 hari semenjak hari kejadian. Alat berat jenis ekskavator yang jenis long arm itu juga masih tetap berada di dalam lumpur. Padahal Dinas PUPR melalui teknisi dan operatornya sudah melakukan berbagai upaya untuk mengeluarkan ekskavator long arm tersebut dari dalam lumpur. Informasi yang kami dapatkan dari Dinas PUPR Tribuners, kejadian atau insiden alat berat ekskavator yang terisap lumpur itu berawal ketika 2 unit ekskavator, baik satu jenis long arm, satu lagi jenis amfibi, melakukan pembersihan atau normalisasi di Sungai Kerinci yang berada di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Proses pembersihan sebenarnya sudah berlangsung selama 1 pekan, Tribuners. Tujuannya untuk mengeruk Sungai Kerinci, memperdalam dan memperlebarnya hingga 20 meter. Hal ini merupakan salah satu program untuk pembebasan banjir yang selama ini terjadi di Kota Pangkalan Kerinci yang merupakan ibu kota Pelalawan setiap musim hujan. Nah, program tersebut merupakan program dari Satgas Banjir. Namun Tribuners, setelah 1 pekan 2 alat berat tersebut bekerja, pada hari Senin sekitar pukul 11 lalu, alat berat ekskavator long arm tersebut terjebak di dalam lumpur dan semakin dalam masuk ke dalam. Hingga saat ini juga Tribuners, Dinas PUPR sudah menurunkan 3 unit alat berat untuk melakukan upaya penyelamatan dengan membuat gambangan atau jalan dari yang dibentuk dari batang pohon sawit agar bisa menaikkan alat berat tersebut. Namun hingga siang tadi Tribuners kami juga masih memantau ke lapangan, ternyata alat berat tersebut masih di dalam lumpur dan belum bisa ditarik. Dinas PUPR juga merencanakan akan mendatangkan kren, alat berat jenis kren milik perusahaan untuk mengangkat alat berat tersebut jika 3 unit alat ekskavator yang masih bekerja di lapangan tak kunjung berhasil menyelamatkan aset tersebut. Demikian laporan kami, kembali ke rekan Mei di studio. Terima kasih rekan Johannes Tanjung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Masa aksi PCPMII Sumeneb tidak mau ditemui hanya segelintir anggota DPRD Sumeneb saat demo untuk menolak kenaikan harga BBM pada Kamis 8 September. Ratusan massa ini meminta semua anggota DPRD Sumeneb datang untuk menemui massa dan menyatakan sikap bersama atas penolakan kenaikan harga BBM. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Madura, Ali Syahbana yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ali. Baik, Mei dari Sumeneb melaporkan pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 kurang lebih sebanyak 500-an massa aksi dari yang mengatasnamakan dari PCPMII Kabupaten Sumeneb melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Sumeneb. Unjuk rasa ini dilakukan dalam rangka untuk menolak keras atas kebijakan pemerintah dalam persoalan kenaikan harga BBM yang mana dinilai sangat merugikan masyarakat menengah ke bawah, salah satunya seperti angkutan umum, nelayan, dan petani yang sangat berdampak sekali khususnya di wilayah Kabupaten Sumeneb. Masa aksi yang digelar di depan kantor DPRD Kabupaten Sumeneb, Mei, tidak mau ditemui hanya segelintir anggota DPRD Kabupaten Sumeneb untuk menemui masa aksi, salah satunya Ketua DPRD dan juga segelintir fraksi. Ketua fraksi yang menemui ini sejumlah massa, ratusan massa menolak untuk ditemui dan direspon. Keinginan dari ratusan massa dari PCPMII Kabupaten Sumeneb ini ditemui secara utuh keseluruhan anggota DPRD Kabupaten Sumeneb. Oleh karena itu, ratusan massa ini mendesak untuk masuk dan ingin sweeping atau masuk ke dalam ruang-ruang kantor DPRD Sumeneb untuk mengecek langsung. Akhirnya, dengan beberapa lobby yang dilakukan yang sebelumnya sempat tidak dikasih masuk oleh teman-teman dari kepolisian Polres Sumeneb, akhirnya masuk ke dalam, dan sampainya di dalam itu sebagian masih ditemui oleh anggota DPRD Sumeneb, DPRD Kabupaten Sumeneb. Akhirnya ratusan massa ini menyatakan sikap dan memasang spanduk dengan tulisan atas nama rakyat menjual kantor DPRD Kabupaten Sumeneb. Hal ini dilakukan seperti yang disampaikan oleh salah satu korlap aksi, Abdul Mahmud, mengatakan bahwa dengan kekecewaan, ketidakseriusan kinerja DPRD Kabupaten Sumeneb untuk menyatakan sikap bersama menolak kenaikan harga BBM. Maka atas nama rakyat, Mei, massa aksi dari PCPMI Kabupaten Sumeneb memasang spanduk menjual kantor DPRD Kabupaten Sumeneb. Dengan tuntutan, ya, massa aksi ini pertama menolak keras kenaikan harga BBM karena dinilai merugikan rakyat menengah ke bawah. Seperti itu, Mei, dari Sumeneb. Baik, terima kasih rekan Ali atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumeneb. Berikut tayangannya untuk Anda. Aspirasi kawan-kawan mahasiswa bagaimana dari fraksi PDI ini? Saya santai aja. Perlu kita ketahui bersama, saya ini anggota DPRD Kabupaten Sumeneb. Ini domainnya pemerintah pusat, bukan domain kita. Tapi kalau hanya untuk menyampaikan ke pusat, oke, yes. PDI Perjuangan menolak juga. Oh, PDI Perjuangan Sumeneb menolak ya, Pak? Siap. Siap, tunjuk. Terima kasih ya, Pak. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meisa Dasirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!
Halo, selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Syaifah dalam tayangan Berita Selebritis. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah Berita Selebritis selengkapnya. Berita pertama, Maya Septa syok berat, badannya naik saat pandemi. Presenter Maya Septa masih terlihat cantik dan juga ramping meski sudah memiliki 3 orang anak. Dalam pernikahannya bersama dengan Krishna Wardana Sidrata. Meski begitu, Maya Septa sempat merasakan ketidakpercayaan diri dengan tubuhnya saat berat badannya bertambah di kala pandemi. Maya merasakan tubuhnya berbeda ketika berat badannya bertambah. Selain itu, ia mulai risih karena pakaiannya sudah tidak muat lagi. Karena merasa risih, wanita berusia 35 tahun itu pun langsung berolahraga angkat beban dan berhasil menuruni berat badannya yang bertambah. Demi menjaga bentuk tubuh idealnya, Maya pun menjadi rutin olahraga minimal 1 hari sekali meski harus melawan rasa malasnya. Bagi Maya, sulit untuk melawan rasa malas demi melakukan olahraga dan juga menjaga bentuk tubuh idealnya. Sebab Maya Septa merasa dirinya suka memakan apapun, sehingga olahraga ini menjadi kunci untuk menjaga bentuk tubuh idealnya saat ini. Berikut wawancara dengan Maya Septa. Tapi lebih kurus daripada kemarin gara-gara angkat beban, jadi mungkin lemaknya berubah jadi otot gitu, walaupun lebih berat tapi lebih kecil. Sempat stres nggak sih Kak pas naik berat badan yang kilo ini? Shock. Shock soalnya bajunya pada nggak muat, terus kancah kok beda gitu, terus ya udah cepet-cepetan olahraga aja. Ada pola makan juga sih yang diatur Sebenarnya sih apa ya, kayak semua orang tahu deh cara pola makan yang baik gitu, tapi emang ngerjainnya nggak segampang taunya gitu. Jadi kayak harus kalorinya yang masuk lebih sedikit daripada kalori yang keluar. Jadi kadang tuh kita makan banyak tapi nggak aktif bergerak gitu loh. Nah jadi harus ada olahraganya juga, terus yang masuk harus lebih sedikit kalorinya. Kalau aku makannya banyak tapi aku pilih kayak lebih banyak protein, lebih banyak sayur, tapi aku makan banyak banget. Jadi nggak makan nasinya itu sedikit, bukan karena takut gemuk, justru karena aku mau makan banyak sayur dan banyak lauk-lauk yang lain. Kalau makannya nasinya banyak, keburu kenyang. Jadi makan nasinya dikit aja, yang lainnya sebanyak-banyaknya gitu. Konsumsi vitamin juga? Vitamin, kalau inget aja, nggak terlalu rajin sih. Susah nggak sih kayak jaga konsisten? Maksudnya konsisten terus tuh kayak gitu? Sementara Susah kan kemauan ada ya, makan ini, itu. Susah lah, kalau soal makanan sih aku nggak terlalu repot karena apa aja aku makan kan, jadi cuma ya kurangin yang gulanya gitu. Tapi kan makan sampai kenyang. Yang susah itu kalau yang orang diet makan sampai kelaparan itu loh, susah banget. Tapi kalau lagi berat badan naik, suami suka komen nggak apa juga? Ya, enggak, dia mah sampai habis. Bang Maya, sebentar lagi mau berulang tahun nih. Iya. Mungkin udah ada persiapan belum sih, mungkin sama anak-anak atau sama siapa nanti merayakannya? Enggak sih, lupa malahan. Belum sempat mikirin mau gimana. Ya lihat ntar aja, paling biasalah, paling makan-makan gitu-gitu aja. Sebelum-sebelumnya biasanya sama anak-anak atau seperti apa? Sebelum-sebelumnya biasanya. Sebelumnya ya paling pergi makan aja, dipilih, atau di rumah bikin dekor sederhana gitu. Setiap pertama manusia biasanya memaknainya seperti apa sih Kak? Oh ya tambah lebih banyak taunya, lebih banyak dewasa ngejalanin kehidupan, lebih bijaksana menghadapi hal-hal, lebih kenceng filternya, mana yang perlu dipikirin, mana yang nggak perlu dipikirin, mana yang perlu masuk ke hati, mana yang nggak usah, dari kuping mental aja gitu. Terus healing paling seru tuh kemana sih Kak? Sama anak-anak atau seperti apa? Healing paling seru, aku sebenarnya healing itu lebih ke sendirian sih. Jadi kayak aku cari healingnya yang kecil-kecil aja, yang gampang untuk dikerjain. Misalnya apa ya, diem di satu ruangan sendirian dengerin lagu gitu yang nggak ada suara anak-anak nangis atau apa gitu. Karena sepanjang hari pasti kan anak ada suaranya kan, jerit-jerit, lari-lari, teriak, nangis gitu. Jadi aku perlu ada jeda gitu, kayak bentar aja yang nggak ada suara lagu. Di rumah tuh biasanya udah ada anak-anak nih. Berhasil nggak sih healingnya? Pasti anak-anak kan pasti nyari mandinya nih.
Nah iya, kalau itu sih aku sesuaikan sama keadaan aja. Kalau lagi bisa pergi, kalau lagi ada kerjaan kayak gini juga buat aku me time. Menyenangkan sekali. Kalau misalkan lagi nggak bisa, cuma bisa 5 menit turun ke dapur, ya udah 5 menit di dapur dengerin lagu gitu. Yang penting ada jedanya supaya lebih waras aja. Pas ya pertambahan usia harus ada hal baru nggak sih dari Kamaya gitu, entah itu dalam hidup atau karir? Apa? Setiap pertambahan usia harus ada hal baru nggak sih buat Kamaya? Juga ya, aku nggak ambisius gitu sih orangnya, tapi lebih ke ya udah dinikmati aja. Kayak setiap tahun pasti fasenya beda-beda. Ada waktunya fasenya kerja keras banget, ada yang disuruh pandemi, disuruh diem di rumah gitu. Jadi ada fasenya masing-masing. Kalau sekarang ya aku ngalir aja. Kalau ada kerjaan aku kerjain, kalau lagi nggak ada ya aku di rumah. Apa yang bisa aku beresin gitu. Tapi sempat kagum pasti kan untuk kayak hidup maksudnya kan kehidupannya baru nih. Dulu mungkin sering kerja, maksudnya aktif nih di TV, terus sekarang harus di rumah aja nemenin anak. Sempat kagum gak sih? Kaget lah, tapi ya mau nggak mau aja sih, lebih kayak beradaptasi sama kenyataan hidup. Semakin kita realistis menghadapi hidup tuh lebih lebih tenang hatinya gitu, lebih damai jalaninnya. Tapi sempat ngerasa kepikiran nggak sih kayak misalkan lain yang aktif kerja banget nih, maksudnya nggak ada program, terus sekarang dulu rame nih, maksudnya banyak poin acara, terus sekarang udah mulai berkurang, atau ngerasa wah kayak gue udah nggak laku lagi nih di karir gue, siapa gitu kan ya. Aku lebih ngejalanin sesuai fasenya aja sih. Aku orangnya disyukurin aja apa aja. Lagi ada kerjaan, aku syukurin, aku kerjain. Lagi nggak ada, ya aku syukurin, aku di rumah, aku urutin anak-anak. Lagi ada waktu olahraga, aku syukurin aku bisa olahraga, bisa bentuk badan lebih baik gitu-gitu, bisa lebih sehat. Apa aja yang ada di depan aja, dimaksimalin gitu. Kamaya, kalau sudah kemarin ada berita kabarnya kan Kamaya resmi sampai katanya pengen punya anak gitu, kayaknya pengen hindar dari anak gitu, sebenarnya nggak sedih lagi. Pengen terus jadi pengen menghindar dari anak karena harus stres lupus gitu. Sebenarnya sih dan itu. Enggak lah, nggak sampai begitu banget. Lebih ke gini sih, kalau jadi ibu itu pasti memang tidak gampang. Memang pasti ada capeknya, ada pusingnya, ada stresnya, udah pasti nggak mungkin enggak. Setiap hari pasti ada kayak gitu. Jadi memang perlu ada juga supaya ambil break. Yang kayak tadi aku bilang, breaknya mungkin bukannya pergi ke Eropa 2 minggu, nggak bisa. Mungkin breaknya biar cuma 5 menit deh, turun ke dapur, dengerin lagu, lebih habis itu balik lebih happy, mungkin lebih baik, lebih sabar, lebih apa gitu. Tapi bukan stres mau hindarin anak, ya enggak lah, gila, terus anak gue sama siapa kalau bukan sama gue. Berarti memang tetap ya bersama anak juga penting juga ya Kak ya. Dan bagus. Terima kasih Kamaya ya. Kamaya terima kasih banyak. Tetap boleh ini enggak? Berita selanjutnya, datang melayat Afgan peluk Dewi Lestari. Penyanyi Afgan Syah Reza datang melayat dan hadir dalam upacara tutup peti mendiang Reza Gunawan di rumah duka Granda Heaven, Pluit, Jakarta Utara pada Kamis 8 September 2022. Sesampainya di rumah duka, Afgan langsung memeluk Dewi Lestari yang merupakan istri mendiang Reza Gunawan. Afgan menyampaikan bela sungkawanya atas meninggalnya Reza Gunawan. Menurut Afgan, Reza adalah sosok luar biasa yang menginspirasi banyak orang dan beberapa musisi lainnya. Lebih lanjut, Afgan mengenang momen terakhir dirinya bertemu dengan Reza Gunawan. Afgan juga terkejut mengetahui Reza Gunawan sempat terkena stroke sebelum ia tutup usia. Afgan berharap keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan mendiang ditempatkan di sisi terbaik Tuhan. Diketahui, Reza Gunawan meninggal dunia pada Selasa 6 September 2022 pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat setelah berjuang melawan stroke selama 1 bulan belakangan. Kemudian mendiang Reza Gunawan disemayamkan di rumah duka Grand Heaven, Pluit, Jakarta Utara hingga saat ini. Hari ini jenazah Reza Gunawan akan dikremasi oleh keluarga. Berikut wawancara dengan Afgan Syah Reza. Ikut berduka cita, Mbak Dewi juga saya lihat sangat tegar, kuat banget, anak-anaknya juga, jadi saya salut sekali. Saya ikut mendoakanlah untuk Mas Reza semoga
mendapatkan tempat yang paling suci, dan juga keluarga juga terus bisa tambah tegar lagi nih, kuat lagi. Kenangan sama Mas Reza Gunawan mungkin seperti apa, Mas Afnan? Kenangan sama Mas Reza sih saya banyak. Saya sempat ikut kelasnya Mas Reza waktu itu Mas Reza ada kayak praktek di Dharma Wangsa Square, itu kayak spiritual gitu. Saya sempat ikut kelasnya, langsung kontak sama Mas Reza aja gitu. Ayo Mas, saya mau belajar gitu. Jadi ada sempat 3 kali ikut kelasnya. Orangnya emang luar biasa tenang dan kayak melihat segala sesuatu dari sisi yang positif. Jadi saya salut banget sih sama Mas Reza. Orangnya baik banget, kayak dia sudah istirahat tenang lah di sana. Dan Mbak Dewi juga, sebenarnya saya 2 minggu yang lalu baru habis nyanyi sama Mbak Dewi, terus di acara salah satu di JCC begitu. Kemarin saya titip salam buat Mas Reza, terus Mbak Dewi bilang Mas Reza lagi sakit, lagi stroke gitu. Terus aku kaget karena aku kemarin sempat dengar Mas Reza kena COVID, terus agak parah, terus sudah sembuh lagi. Jadi waktu kemarin dikasih tahu stroke, saya agak kaget gitu. Langsung WhatsAppan langsung sama Mbak Dewi, saya bilang gimana progresnya, sempat membaik katanya, sudah dipindahin ke ruangan biasa. Terus saya bilang ya udah, semoga progresnya walaupun pelan-pelan tapi tetap ada ya Mbak. Nggak nyampe berapa hari, nggak nyampe seminggu setelah itu, kemarin saya dapat kabar Mas Reza udah. Doa dan harapannya dari Mas Afnan? Doa dan harapannya buat Mas Reza sih, saya berdoa semoga Mas Reza bisa beristirahat yang tenang, bahagia di sana, di tempat yang paling mulia sisinya. Terus seperti ya, saya juga mendoakan Mbak Dewi dan keluarga semoga terus bisa kuat, tabah, dan ikhlas dengan kepergian Mas Reza. Terima kasih banyak Kak. Thank you. Jadi ikut berduka cita. Mbak Dewi juga saya lihat sangat tegar, kuat banget, anak-anaknya juga. Jadi saya salut sekali. Saya ikut mendoakanlah untuk Mas Reza semoga mendapatkan tempat yang paling suci. Berita selanjutnya, Farley Thomas dan juga Dimas Anggara akan beradu akting. Farley Thomas akan beradu akting dengan Dimas Anggara dalam series berjudul Fisik Hati Lara. Series ini berkisah tentang perjuangan seorang gadis yang berjuang di kerasnya dunia malam. Lara melupakan gadis tersebut diperankan oleh Valerie Thomas. Fisik Hati Lara bercerita tentang Lara atau Valerie Thomas yang termasuk dalam kategori sandwich generation, dan Lara ini berjuang untuk ibu atau Domini Sanda dan adiknya diperankan oleh Anity Edwarda. Permasalahan ekonomi memaksa Lara untuk terjun ke gelapnya dunia malam atas ajakan dari sahabatnya Erika yang diperankan oleh Naura Hakim. Akhirnya Lara bertemu dengan dewa, yaitu Dimas Anggara, yang bekerja sebagai health security, dan juga asmara pun mulai tumbuh. Tetapi kotornya dunia malam di klub yang dipimpin oleh Mami Jill atau Jennifer Jill Supit dan juga dibantu oleh asistennya Anjay atau Mr. Aloy, ini membuat Lara memiliki segudang masalah. Series Fisik Hati Lara ini memiliki total 10 episode dan juga disutradarai oleh Randy Harpy serta dengan diproduseri oleh Kevin Zulri dan juga Randy Harpy. Randy mengungkapkan bahwa syuting series ini akan memerlukan waktu 13 hari. Series Fisik Hati Lara diproduksi oleh Raikhan Entertainment dan juga tayang hanya di platform Maxstream mulai dari 12 September 2022 mendatang. Berikut wawancara dengan Valerie Thomas dan juga Dimas Anggara. Gila banget kan, tapi I just learned to be comfortable with my own body, discover what my body can do. Mungkin kalau misalnya nonton film yang
berhubungan dengan striptease dan segala macam, iya buat reference. Tapi kan balik lagi ke diri kita sendiri. Kita nyaman geraknya kayak gimana, badan kita bisanya geraknya kayak gimana. It's like learning something new about yourself as a woman. Tapi yang benar ada eksplorasi nonton film 2 film itu sebelum film ini. Nonton. Bahkan sebelum ada Bisikan Dilarang juga Hustlers aku udah nonton. Terus yang kedua ada eksplorasi nanya nggak ke pemain-pemain penari itu yang mungkin riset dulu gitu-gitu. Pastinya dong, soalnya kan ini sesuatu hal yang baru buat aku ya. Jadi pastinya I have to do my research, I need to know gimana sih caranya orang-orang itu bisa survive di dunia malam, how you cannot judge a book by its cover, how people go through struggles, and how survival is an essential part of life that people have to go through, and it's a cycle because life is a spectrum, right? And ini menurut aku ya, bagusnya Bisikan Dilarang tuh ini mengangkat banyak banget tema-tema yang orang-orang tuh sebenarnya nggak comfortable untuk speak up, atau untuk mereka nggak berani untuk bersuara kalau hal-hal seperti ini tuh masih terjadi today in today's in today's society, exactly, yeah. So I'm happy that we can give a voice for those people, and I'm happy that kita berani ya. Kita berani banget untuk jadi bisa bersuara lah untuk orang-orang yang is ashamed of doing this. Gitu. Oke, terima kasih. Dan kemudian ada yang mau sebelah sana? Boleh? Ada lagi? Buat teman-teman media yang mungkin mau tanya-tanya, ngobrol-ngobrol dengan Pak Kes dari Bisik Hati Lara. Boleh? Tangan dong, Man. Silakan. Boleh deh. Iya. Intel nih. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Saya Rahman dari Jawa.com. Saya bertanya satu aja untuk pas Dimas, karena kan di pertama belum ada nih. Mungkin gambaran karakternya seperti apa? Mungkin kita memainkan karakter apa dan mungkin gambarnya seperti apa? Sederhana itu aja. Karena kalau misalkan Mas Dimas datang ke sini nggak ditanya kan percuma gitu kita datang kan. Oke, makasih ya. Buka aja. Selamat malam, semuanya selamat malam. Terima kasih Mas atas pertanyaannya. Sebenarnya saya di sini tuh hanya tim hore Mas. Ya. Saya di sini berperan sebagai dewa. Sebenarnya saya ingin menceritakan sih sebenarnya nggak cuma karakternya sampai cerita semuanya saya main ceritain, tapi nggak boleh tadi kata Mas Rindi. Jadi sebenarnya karakter saya di sini lebih kepada orang yang memiliki masa lalu yang buruk lalu berubah karena memang adanya penglihatan. Terus juga dia karakternya lebih ke kalem dan menjaga apa yang ada di sekitarnya, kurang lebih seperti itu lah Mas, kayak dewa penyelamat gitulah. Iya, karena namanya dewa. Ada lagi mau nanya? Atau saya yang nanya? Sudah pernah makan semuanya? Ya. Makasih Mas. Jangan lupa. Udah dong. Oh udah ya, good. Okay. Penasaran nggak? Penasaran nggak? Kepo sama Val ya? Ya kan? Kepo sama Val dari yang tadi trailernya itu ya. Kan belum keluar di sini, belum ketahuan. Gitu. Apalagi Dimasnya ya. Dimasnya ini memang surprise ya. Iya kan? Ini ada Dimas di sini karena itu ada di episode 2 ya. Baru akan muncul Dimasnya. Gitulah kira-kira. Atau mau dibocorin sekarang aja ya? Enggak, jangan dong. Jangan. Enggak penasaran Mas, enggak penasaran. Oh gitu ya. Oke, gambaran karakter. Iya, oke, terima kasih Kak. Boleh lanjut mungkin teman-teman media yang lain untuk tanya-tanya yang penasaran. Ada lagi? Yang mau ngobrol-ngobrol? Oh, hai, selamat malam, boleh mic-nya dikasih? Halo, selamat malam dari boleh dinyalain? Ya. Saya Ari dari Guntur ya. Mau nanya ke Val. Val mungkin hai.
di atas. Halo, hai. Sorry. Mungkin ada referensi berakting, mungkin nonton filmnya Demi Moore yang atau filmnya si Jello yang. Berita selanjutnya, Oka Antara harus perankan karakter non-alpha di Nokta Merah Perkawinan. Rapi Films akan merilis film Nokta Merah Perkawinan yang akan tayang 15 September 2022 mendatang di seluruh bioskop tanah air. Film ini merupakan adaptasi dari sinetron legendaris dengan judul yang sama. Salah satu pemain film yaitu Oka Antara yang berperan sebagai Gilang dalam film ini. Oka Antara berperan sebagai suami yang pasif. Sedangkan di samping itu, Oka Antara menganggap bahwa sosok suami di film ini bertolak belakang dengan pekerjaan yang ia geluti. Ia punya perjalanan hidup sendiri, punya idealisme sendiri. Seperti semangat bekerja, passion pada landscape artik, dia meninggalkan prioritasnya sendiri. Miris sekali landscape artik ini tidak bisa menata rumah tangganya sendiri. Di rumah tidak bisa diselesaikan seperti benang kusut. Namun pada akhirnya pemeran Gilang ini menyadari perannya sebagai suami. Berikut wawancara dengan Oka Antara. Bisa akhirnya kita mengeluarkan energi yang sama dan dinikmati sama kalian, karena ini benar-benar kerja keras kami semua di sini dalam menciptakan chemistry yang baik, dan terus terang rasanya kayak seperti berada di dalam rumah tangga yang sedang pecah ketika pas lagi syuting film ini, gimana adegan semua itu merasakan patah, seperti ada beban di pundak saya, tapi akhirnya closure-nya bisa pay off. Mungkin pesan apa sih yang mau kalian sampaikan di film ini untuk orang-orang yang nonton gitu? Banyak banget sebenarnya. Kalau buat saya pribadi nonton film ini tuh pesannya banyak banget. Selain tentunya kalau bisa dilihat oleh semua gitu, pasti semua setuju bahwa komunikasi yang baik dalam setiap hubungan itu adalah penting, dan membuat komunikasi baik itu nggak mudah sama sekali. Tapi juga buat saya melihat bahwa penyelesaian masalah dari setiap karakter ini tuh kayak pembelajaran buat saya gitu, kayak apa ya, bisa saya nonton film ini tuh kayak bisa merefleksikan diri saya gitu di beberapa karakter yang ada, nggak cuma dari sisi Ambar doang gitu. Kalau dari sisi Ambar tentunya yang selalu saya bawa, saya pikirkan, dan selalu saya dari awal menurut saya, kenapa sih nggak diomongin aja dari awal, kenapa sih harus nunggu-nunggu ditanya sama pasangannya dulu gitu. Tapi kan setiap orang beda, dan itulah Ambar gitu, dia seperti itu gitu. Jadi ya menurut saya sebaiknya memang kita kalau punya masalah, terutama dengan suami, dengan pasangan sendiri, dan akhirnya kebentuk. Tapi di kehidupan real secara ini kalian butuh gak sih konselor pernikahan? Secara kalian juga menikah sudah lumayan, masing-masing dari kalian sudah lumayan. Itu pengen nggak? Perlu nggak sih konselor pernikahan? maksudnya dari kenyataan sekarang. dari maksudnya Maksudnya semua orang kan? Iya. Kita Sosok kalian. Oke, kami. Iya, maksudnya di kehidupan real kalian perlu nggak sih konselor pernikahan? Membantu atau seperti itu? sebenarnya mungkin kalau ditanya butuh atau enggak penasihat pernikahan dalam pernikahan, itu memang balik ke setiap orang ya, beda-beda. Ada yang memang butuh, ada yang memang nggak bisa kadang-kadang untuk kayak ada perantara. Tapi itu nggak bisa disalahkan, maksudnya nggak salah juga ketika orang pergi ke penasihat pernikahan itu juga apa ya, karena banyak yang kayaknya merasa ini peduli harusnya nggak begitu, karena itu usaha dua orang untuk bisa baik, untuk bisa melanjutkan hubungan lebih baik. Mungkin mereka butuh orang lain yang expert, yang ahli, yang bisa membantu mereka, daripada mungkin curhat sama teman atau curhat sama, kadang curhat sama orang tua juga belum tentu
sebaiknya dibicarakan baik-baik, diungkapkan baik-baik. Juga caranya juga kayaknya memang harus dipikirkan, bukan semau-mau kita, nadanya bukan semau-mau kita gitu. Jadi ya memang itu perlu usaha, dan usaha memang harus dari dua-duanya. Kalau salah satu ingin stop berusaha itu udah selesai. Mas Okto sendiri? Ya, aku sih mungkin memiliki jawaban yang kuat. Karakter-karakter lain yang dari versi rumah tangganya hampir mirip sama Marsha. Tapi kalau teman yang tadi udah menyaksikan, lihat gimana sih pentingnya menjadi seorang anak di tengah kehidupan rumah tangga yang sedang. Berita terakhir datang dari Marsha Timothy yang dibuat jatuh cinta karena film Noktah Merah Perkawinan. Rapi Film akan merilis film terbaru yang diadaptasi dari sinetron legendaris yang berjudul sama, yaitu Noktah Merah Perkawinan, yang mana ini akan tayang pada 15 September 2022. Film ini berkisah tentang kehidupan rumah tangga yang memasuki masa-masa kekecewaan hingga muncul sosok orang ketiga. Produser film Sunil Soraya mengungkapkan, film ini dibuat sangat dekat dengan kisah dan kehidupan masyarakat. Sutradara film Sabrina Rochelle Kelenji yang mengungkapkan bahwa dirinya bersyukur bisa bekerja sama dengan penulis naskah dan juga para pemain film ini. Salah satu bintang utama filmnya, yaitu Marsha Timothy, ia juga mengungkapkan sangat jatuh cinta pada skrip film ini hingga tak berpikir dua kali untuk mengambil peran di film ini. Kendati demikian, Marsha Timothy tak menampik bahwa dirinya cukup kesulitan untuk memasuki dalam karakter istri yang sudah menikah selama 11 tahun. Berikut wawancara dengan Marsha Timothy. Gimana? Pengen tahu. Chemistry berantem mulu. Iya, berantem mulu. Gimana tuh? Gimana? Sulit ya, soalnya ini kan juga tadi yang Mbak Sabrina bilang gitu, karena pengalaman masing-masing juga beda, dan ini disajikan dengan skrip yang kuat seperti ini, Mbak Marsha. Sulit karena kan di cerita Gilang dan Ambar ini mereka menikah sudah 11 tahun ya. Gitu. Jadi cara mereka berkomunikasi, cara mereka ketika berantem atau apa tuh kan pasti beda dengan orang yang pacaran atau orang yang baru nikah gitu. Jadi kita harus membuat semua orang percaya bahwa ini memang udah 11 tahun menikah dengan dua anak, dengan problem yang ada di antara mereka yang kayaknya nggak udah-udah ya. Cukup sulit, dan ya kita di Sabrina bilang kayak jadi setiap kata dalam skrip itu jadi pertanyaan buat kita ya waktu itu. Itu dia. Tepuk tangan dong untuk Marsha Timothy. Terima kasih Mbak Marsha. Kita ke Mas Okta. Soalnya nggak cuma cewek-cewek, di sini juga ada hashtag tim Gilang ya, tenang aja ya. Asal jangan ada yang mau nabrak Gilang. Kalau Mas Okta sendiri gimana Mas? Kita bisa ngerasain kalau cowok kan ada tuh tadi getaran yang menahan tangis tapi tertumpah juga tuh. Geternya tuh. Ini aku sendiri. Masih nangis bahkan sampai sekarang. Gimana kalau Mas Okta sendiri ke dalam diri karakter Gilang sebegitunya gitu, dan dapat juga receh-recehnya tadi, pas manisnya, pas pahitnya, pas orangnya, Kita ngomong soalnya Yuli tadi receh banget sih. Yuli yang ngomong kok senyum. Masa itu receh sih itu. Maksudnya. Habis ini ada yang nyoba nih cowok-cowok. Tadi gimana? Kok bisa sebegitu dalamnya, ada momen dimana getar sampai bisa nangis, nahan nangis, sampai ada momen-momen yang bisa bikin kita tuh, receh banget kata Yuli gitu. Kata Yuli ya Mas Okta. Jadi sebenarnya karakter Gilang ini sangat-sangat menarik. Belum pernah saya ngambil karakter seperti ini sebelumnya di film-film saya yang terdahulu gitu. Kalau biasanya kan karakter laki-laki itu ditunjukinnya sosok yang alpha, tapi ini sosoknya yang nggak alpha. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis bersama dengan saya Kusnul Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Instagram @tribunlampung, Facebook @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk bisa mendapatkan informasi ter-up-to-date lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.
Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Jumat 9 September 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung oleh reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tribuners, Candi Singosari bisa menjadi pilihan wisata saat berada di Malang. Selain menjadi tempat wisata, Candi Singosari juga kerap dimanfaatkan sebagai lokasi ritual Tribuners. Oleh karena itu, ada aturan khusus yang diterapkan untuk wisatawan saat berkunjung ke Candi Singosari, yakni larangan naik ke badan candi Tribuners. Pasalnya, aturan ini diterapkan untuk menghormati agama lain serta menjaga kondisi candi. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Silvianita Widiawati dari Surya Malang. Silakan rekan Silvi. Ya, selamat sore Tribuners dan Ariska. Saya akan menyampaikan tentang lokasi wisata Candi Singosari. Lokasi candi ini berada di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Ada aturan yang harus kita ketahui saat berkunjung ke candi ini, yaitu dengan adanya larangan untuk naik ke badan candi karena untuk menjaga kondisi candi juga hanya untuk wisata ritual. Karena itu saat kita masuk ke pos penjagaan candi, wisatawan akan ditanyai tujuan ke candi tersebut. Harus dijelaskan apakah wisata biasa atau wisata ritual. Menurut Damanduri, juru pelihara candi, jika tujuannya ke candi untuk wisata ritual atau berdoa, maka mereka bisa naik ke badan candi. Sedang kalau untuk wisatawan biasa yang menikmati candi bisa berada di sekitar candi atau mendekati tapi tidak boleh naik ke badan candi. Menurut juru pelihara ini, aturan ini sudah diberlakukan saat pandemi. Jadi sebelum ada aturan di Borobudur itu sudah diberlakukan di tempat ini. Memang tak banyak yang bisa dilihat di candi ini, tapi jika kita ingin belajar wisata sejarah, maka ada tempat papan untuk mengetahui lebih detail tentang sejarah candi ini. Candi ini didharmakan untuk Raja Kertanegara, Raja terakhir Singosari. Lokasinya berada di sekitar pemukiman padat di Kelurahan Candi Renggo, Kecamatan Singosari. Sebenarnya meski tidak banyak yang tidak bisa lama-lama di lokasi ini, tapi memang tergantung dari wisatawannya sendiri. Kita bisa jalan sekitar mengitari candi atau mendekati dan membaca edukasi terkait sejarah Singosari. Jika kita tidak masih ingin berlama-lama di sekitar candi, di sana juga ada berbagai kuliner yang bisa kita incipi, bahkan ada kafe yang bernama Latar Candi. Di lantai 2 kita juga bisa melihat dari samping sisi Candi Singosari. Menurut Damanduri, untuk yang wisatawan ritual banyak yang mengunjungi, terutama dari mereka yang beragama Hindu, juga dari penganut kepercayaan. Dari Bali misalkan ada keluarga yang datang ke sana untuk berdoa, sedang untuk penganut kepercayaan juga banyak. Dan dari lokasi ini kita akan banyak mendapat edukasi bagaimana candi ini berdiri. Demikian, Rizka. Baik, terima kasih rekan Silvianita Widiawati dari Surya Malang. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Damanduri, juru pelihara Candi Singosari. Berikut liputannya untuk Anda. Tingkat kunjungan wisatawan ke candi ini gimana, Pak? Kalau kunjungan wisatawan ya. Sekarang itu ya masih
istilahnya setengah ya, Oh, nggak masih boleh banyak-banyak. Oh gitu. Jadi sekarang tidak diperbolehkan naik, masalahnya itu menghormati sesama agama. Oh gitu ya. Ya. Jadi wisatawan cukup menikmati dari sekitar Ya, dari halaman sekitar gitu ya. halaman aja, tapi kalau waktu 2019 dulu memang masih boleh. Diperbolehkan. Setelah pandemik itu ada peraturan baru, jadi dari kementerian tidak diperbolehkan naik seperti di Borobudur. Oh gitu ya. Terus masih banyak yang ya Pak ya, berdoa di sini juga ya Pak ya? Ya kalau berdoa memang ya banyak. Kalau bulan Suro kemarin ya itu banyak orang kepercayaan dan orang kejawen gitu. Kalau orang agama Hindu istilahnya dari Bali, setelah ada kunjungan ya satu keluarga ke sini itu berdoa di sini. Kalau wisatawannya dari mana aja Pak? Ya ada yang dari Prancis, ada yang dari Itali, Jerman. Banyak juga ya, sama wisatawan lokal itu ya. Wisatawan lokalnya yaitu ada yang dari Surabaya, ada yang dari Sidoarjo, dan ada yang dari Malang. Tribuners, pada Kamis 8 September kemarin, Kampus Politeknik Sat Wilhelmus menggelar kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Kegiatan yang digelar di Kecamatan Buawai, Kabupaten Nagekoe ini berlangsung selama 2 hari, Tribuners. Selama kegiatan berlangsung, ratusan calon mahasiswa ini diberikan pemaparan terkait kehidupan baru di perguruan tinggi. Dan bagaimana suasana di sana akan dilaporkan oleh rekan Patrianus Meo Jawa dari Tribun Flores. Silahkan rekan Patrianus. Baik, terima kasih rekan Ariska dan Sobat Tribuners dimanapun Anda berada. Dari Kabupaten Nagio, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya Patrianus Meo Jawa mengabarkan bahwa benar pada hari Kamis kemarin, tanggal 8 September tahun 2022, calon mahasiswa baru di Kampus Santo Wilhelmus Flores di Kecamatan Buawai, Kabupaten Nagikeo menggelar kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru yang berlangsung di aula kampus tersebut, Ariska dan Sobat Tribuners. Nah, dengan jumlah mahasiswa baru sebanyak 167 orang, mereka diberikan sejumlah materi oleh para pemateri yang telah disiapkan oleh pihak panitia. Nah, Ariska dan Sobat Tribuners, kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Nagikeo yang datang bersama istri Dr. Eduarda Yai Perwitegati bersama dengan Kadis Pertanian serta Sivika Akademika dari Kampus Politeknik Santo Wilhelmus Flores, Ariska. Nah, untuk kegiatan yang dimaksud akan digelar selama 2 hari. Menurut keterangan dari Ketua Panitia bahwa kegiatan tersebut akan digelar selama 2 hari. Nah, dengan waktu perkuliahan aktif nanti akan dimulai pada tanggal 12 September pekan depan. Nah, Ariska dan Sobat Tribuners, pemateri pertama yang membawakan materi pada kegiatan PKKMB tersebut adalah Kapolsek Buawai, Ibda Haruna Ismail. Ibda Haruna membawakan materi tentang gangguan Kamtibmas yang harus dijaga oleh mahasiswa selama menjadi mahasiswa di Kampus Politeknik Santo Wilhelmus Flores. Nah, Kapolsek Buawai, Ibda Haruna ini membawakan materi mewakili Kapolres Nagikeo yang dikabarkan berhalangan hadir karena sedang meninjau proyek pembangunan kantor Polres Nagikeo di Desa Airamo pada hari yang sama. Ariska, begitu laporan saya, Ariska. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Patrianus dari Tribun Flores. Tribuners, ribuan pengunjung memadati area Makassar International Egg Festival and Forum atau F8 yang berlangsung di Anjungan Pantai Losari. Selain menikmati beragam penampilan yang ada di panggung F8, pengunjung juga bisa berburu kuliner. Berbagai kuliner ini tersedia di zona 1 dan zona 4 F8 Tribuners, mulai dari makanan tradisional, Nusantara hingga mancanegara. Dan untuk mengetahui suasana di sana akan disampaikan oleh rekan Siti Aminah dari Tribun Timur. Silakan rekan Siti.
Baik Ariska dan Tribuners dimanapun berada, dapat saya sampaikan bahwa event Makassar International Egg Festival and Forum memang sangat ramai atau banyak dikunjungi oleh pengunjung, baik itu kunjungan dari warga lokal kota luar kota Makassar. Nah, Tribuners, salah satu yang dapat kalian temukan saat berkunjung ke area F8 tentunya adalah booth kuliner. Nah, booth kuliner ini memang ada spot khusus atau lokasi khusus yang disediakan oleh panitia, yakni di zona 1 dan zona 4. Nah, zona 1 ini adalah pintu masuk dan keluar para pengunjung yang akan mengakses area F8, begitu juga dengan zona 4. Jadi ada dua titik yang disediakan oleh penyelenggara F8 untuk memberikan kuliner-kuliner menarik yang ada di kota Makassar tentunya. Nah, di booth pertama atau zona 1 yang berlokasi dekat kawasan CPI, Tribuners pengunjung bisa langsung membeli aneka makanan atau masakan dari hotel-hotel ternama di kota Makassar. Nah, Tribuners selain itu juga tentunya di area ini ada beberapa demo masak yang dilakukan oleh hotel-hotel di kota Makassar secara bergantian yang juga berpartisipasi tentunya dalam event F8. Selain itu, Tribuners banyak sekali hiburan-hiburan yang ditampilkan atau disuguhkan dalam panggung F8, mulai dari fusion musik, folk atau hal-hal, dan ada juga fiction writer. Nah, Tribuners kemudian di lokasi kedua yakni di zona 4. Zona 4 berada di dekat Makassar Golden Hotel atau jalan penghibur Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan di situ juga adalah booth khusus untuk para UMKM. Jadi kalau di zona 1 tadi tempatnya para hotel-hotel menjual makanan atau kuliner-kulinernya, kalau di zona 4 adalah tempatnya para UMKM. Jadi ada ratusan booth yang disediakan oleh panitia F8 untuk memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk berjualan di area F8. Jadi di zona 4 juga ada panggung yang disediakan oleh panitia, panggung pementasan, sehingga saat orang berbelanja di area food atau kuliner F8 bisa juga menikmati penampilan-penampilan yang ada di F8. Nah, sekedar informasi juga Tribuners bahwa pada hari pertama pelaksanaan F8 ada sekitar 24.000 pengunjung di hari pertama, dan itu terus bertambah setiap harinya hingga saat ini sudah memasuki hari keempat. Nah, pada saat pelaksanaan F8 hari kedua kemarin ada beberapa penampilan spesial, yakni dari Ran, juga tentunya ada Danila juga yang sempat menghibur warga Kota Makassar atau pengunjung F8 secara keseluruhan. Dan nanti malam juga ada penampilan spesial dari Padi Ribon dan juga Mahen yang juga akan menghibur pengunjung F8 di Anjungan Pantai Losari. Untuk agenda F8 ini akan berlangsung hingga Minggu atau 11 September mendatang, di mana pembukaannya juga akan dihadiri oleh band ternama di Indonesia yakni Ungu. Jadi masyarakat Kota Makassar memang sangat antusias untuk mengikuti event F8 ini, apalagi 2 tahun terakhir event ini sempat vakum atau tidak dilaksanakan karena pandemi COVID-19. Baik, Ariska. Baik, rekan Siti Aminah dari Tribun Timur, terima kasih atas laporan Anda. Tribuners, sekira 24 bonsai Belitung dipamerkan pada Bazar KUKM yang berada di Jalan Sriwijaya, Tanjung Pandan, Belitung. Bonsai-bonsai ini dipajang untuk mempercantik bangunan tua yang merupakan cagar budaya tersebut. Rencananya pameran ini akan digelar hingga Minggu 11 September 2022 mendatang, Tribuners. Dan bagaimana suasana pameran di sana akan disampaikan oleh rekan Disa Ariandi dari Pos Belitung. Silakan rekan Disa. Baik, Ariska dan Tribuners. Betul sekali, memang ada 24 bonsai saat ini dipajang melengkapi bangunan tua ex Sekolah Ekonomi Pertama di Belitung. Lokasinya berada di Jalan Sriwijaya, Tanjung Pandan, Belitung, tepatnya di depan Hotel Galeri. Bonsai-bonsai ini memang sudah dipasang sejak hari Rabu tanggal 7 September 2022 kemarin dan akan berakhir pada tanggal 9, maksud kami tanggal 11
September 2022 mendatang. Pameran bonsai ini bersamaan dengan pelaksanaan bazar UMKM yang mendukung kegiatan BNM G20 ataupun pertemuan Menteri Pembangunan dari 20 negara di dunia. Bonsai-bonsai ini sejak kemarin menjadi spot foto bagi masyarakat yang ingin melihat ataupun berkunjung ke bazar UMKM yang semula dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung. Nah, bonsai-bonsai ini merupakan bonsai khas Belitung berupa bonsai sapu-sapu, bonsai pohon dan pohon lainnya maksud kami, Ariska. Nah, bonsai-bonsai ini setiap hari walaupun di lokasi tersebut bonsai ini tetap dirawat oleh komunitas dari bonsai Kabupaten Belitung, di mana komunitas bonsai Kabupaten Belitung sengaja memamerkan bonsai ini agar bonsai di Belitung menjadi terkenal hingga kalangan dunia. Apalagi saat ini kegiatan ataupun event dari DMM G20 menjadi momen perkenalan pariwisata ataupun berbagai destinasi yang ada di Kabupaten Belitung. Begitu Ariska, kembali ke studio. Baik, rekan Disariandi dari Pos Belitung, terima kasih atas laporan Anda. Tribuners, selanjutnya kita akan kulineran ke Bekasi. Di sana ada cabang soto mie Bogor Pak Udin, Tribuners. Soto mie di tempat ini dikenal memiliki cita rasa yang nikmat plus risolnya yang renyah. Selain itu, soto mie ini cukup spesial karena memiliki kuah berwarna merah, Tribuners. Lantas bagaimana cita rasa dan sejarah dari soto mie ini akan disampaikan oleh rekan Yolanda Putri Dewanti dari Warta Kota. Silakan rekan Yolanda. Ya baik Ariska, dan selamat sore Tribuners. Memang soto mie Bogor Pak Udin menjadi salah satu makanan legend di Bekasi, meskipun memang Pak Udin sendiri adalah berasal dari Bogor, namun ia sebagai perantau awal mulanya berjualan di Bekasi dengan hanya bermodalkan pikulan saja. Budin selaku anak dari pemilik soto mie Bogor Pak Udin mengatakan bahwa usaha yang dirintis sang ayah ini sudah berdiri sejak tahun 1985. Ia mengatakan bahwa saat itu sang ayah berjualan soto hanya berkeliling dengan cara dipikul di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman hingga Kalimalang. Sehingga pada tahun 1990, saat sedang berkeliling untuk berjualan, sang ayah akhirnya bertemu dengan pemilik bengkel keturunan Chinese di kawasan Jalan Insinyur Haji Juanda. Lalu juga mengatakan bahwa hingga saat ini telah memiliki 10 cabang dan mempunyai 3 franchise yang tersebar di wilayah Bekasi. Adapun harga yang dibanderol soto mie Bogor Pak Udin ini sangat terjangkau, mulai dari 16.000 sampai 18.000 Tribuners sudah bisa mencicipi satu semangkok soto mie Bogor Pak Udin. Adapun isiannya sangat lengkap, yakni ada daging, mie kuning, bihun, risoles, dan aneka sayuran sebagai pelengkap serta taburan kerupuk emping. Kuah soto yang memiliki cita rasa yang gurih ini dan memiliki tekstur dan memiliki rasa yang cukup pedas, sehingga soto ini cocok dinikmati di segala suasana. Begitu Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Yolanda Putri Dewanti dari Warta Kota. Dan Tribuners, rekan Yolanda juga sempat melakukan wawancara dengan Budin, anak dari pemilik soto mie Bogor Pak Udin. Berikut liputannya untuk Anda. Bukan tempat ini, jadi bukan. Ada gerobak sama kalau pada mau makan situ itu ya. gitu aja. Oh iya gitu. Nah itu udah akhirnya banyak pelanggan nih, sampai akhirnya buka cabang itu kapan Mas? Berjalan. Pas orang tua Masnya nggak ada atau seperti apa? Masih ada, dulu masih ada, baru terakhir tuh baru 5 cabang, iya. Setelah 5 cabang Bapak gak ada kan ya? Iya. Tapi masih lanjut sama anak-anaknya.
Terus yang punya bapak kan kalau ibu masih ada, jadi yang tanggung jawab anak pertama. Iya, yang cowok. Dikelola sama dia tuh punya bapak. Tapi kalau anak-anak ya masing-masing punya sendiri. Itu ayahnya Mas Udin meninggal tahun berapa? Pak Tahun Udin? 2000 kelas 3 SMP dulu saya. Oh, kelas 3 SMP. Iya. Oh, udah tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Iya, baru jalan 11 tahun. Oh, 11 berarti 22 sekarang. Iya. 2000 berapa tuh? Ya 2000 ke atas lah 2010-an ya? 2011. Iya. Iya, 2011-an ya. Iya. Itu akhirnya makin banyak lagi tuh cabangnya bertambah lagi. Iya. Jadi tadinya 5 sekarang 10 sama franchise 3. Tribuners Taman Budaya Jambi kembali menggelar pameran seni rupa yang diikuti puluhan seniman seprovinsi Jambi. Berbagai karya seni mulai dari lukisan, instalasi seni rupa hingga foto dipajang di gedung Pelrosenium Taman Budaya Jambi. Pameran ini dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun di awal dan pertengahan tahun Tribuners. Tahun ini pameran diadakan mulai dari tanggal 4 hingga 14 September 2022. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Yon Rinaldi dari Tribun Jambi. Silakan rekan Rinaldi. Ya, Ariska, terima kasih. Tribuners, saat ini Taman Budaya Provinsi Jambi sedang menggelar pameran seni rupa mulai dari lukisan, instalasi seni rupa hingga foto dari seniman yang ada di Provinsi Jambi. Setidaknya ada puluhan seniman yang menghadirkan ratusan karyanya dipajangkan di Taman Budaya ini. Jadi Taman Budaya ini sudah memulai pamerannya sejak tanggal 4 sampai 14 September 2022 ini, Tribuner. Nah, selain itu banyak dikunjungi masyarakat. Pameran ini banyak dikunjungi masyarakat ketika sore hari sampai malam hari, khususnya kalangan pelajar hingga mahasiswa. Selain itu juga banyak masyarakat umum yang datang ke sini untuk melihat berbagai lukisan dan foto yang ada di sini, Tribuner. Demikian, Ariska. Baik, terima kasih rekan Yon Rinaldi atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Tribuner, selain banyak tempat wisata, Bali juga memiliki beragam oleh-oleh yang cocok untuk dibawa seusai berlibur. Satu di antaranya ada kopi Kintamani khas Bali, Tribuners. Kopi Kintamani ini merupakan jenis kopi yang memiliki ciri khas rasa yang tidak terlalu asam atau pahit. Dan untuk mengetahui harga kopi Kintamani, kita sudah terhubung dengan rekan Arini Valentia Kusni dari Tribun Bali. Silakan informasi Anda, rekan Arini. Halo, selamat sore rekan Ariska. Jadi bagi Tribuners nih yang bingung mencari oleh-oleh khas Bali, biasanya kan oleh-oleh khas Bali terkenal dengan pai susunya. Namun ternyata oleh-oleh khas Bali lainnya yaitu adalah kopi Kintamani yang bisa ditemui dengan mudah di beberapa pusat oleh-oleh. Salah satunya yaitu yang berada di pusat oleh-oleh Erlangga 2 di daerah kawasan Nusa Kambangan, Denpasar Barat. Dan sebenarnya kopi Kintamani ini adalah salah satu jenis kopi Indonesia yang berasal dari Kintamani Bali dengan memiliki ciri khas rasa yang tidak terlalu asam maupun juga tidak terlalu pahit, rekan Ariska. Jadi contoh-contohnya seperti di video bahwasannya kopi Kintamani itu diproduksi oleh beberapa macam produk lokal. Salah satunya itu kopi Don Los Robusta yang dibanderol 21.000 untuk 100 gram. Jadi untuk diketahui bahwasannya kopi Kintamani ini cukup terjangkau harganya mulai dari Rp19.000 untuk kemasan 100 gram. Kemudian untuk kemasan 200 gram dibanderol Rp35.000. Dan macamnya ada 2 rekan Ariska, jadi ada Robusta dan juga Arabica. Dan kopi Kintamani ini menggunakan 100% biji kopi Arabica yang setiap bijinya itu diambil dari tumbuhan yang ditanam di atas ketinggian 900 di kawasan Kintamani, Bali. Selain kopi hitam, di sini juga tersedia beberapa macam kopi lainnya, salah satunya yaitu kopi jahe. Jadi di sini kalau kopi jahe dibanderol sekitar Rp21.500 untuk kemasan 100 gram seperti di gambar itu. Jadi tidak hanya kopi pahit, kopi hitam saja, ternyata di sini juga ada kopi jahe. Nah, kopi Arabica ini yang berasal dari kopi jahe itu
itu tadi, itu awalnya adalah kopi Arabica terbaik yang berasal dari dataran tinggi Gunung Batur, Kintamani, lalu diproses dengan jahe pilihan, kemudian jadilah kopi jahe Bali. Jadi cukup terjangkau sekali ya rekan Ariska bagi Tribuners yang ingin mencari oleh-oleh di Bali, tidak perlu khawatir lagi, bingung mau beli apa lagi kecuali pai susu gitu ya, bisa menjadi salah satu rekomendasi yaitu beli kopi Kintamani. Sekian rekan Ariska yang bisa saya laporkan. Baik rekan Arini Valentia Kusni dari Tribun Bali, terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya kita akan menuju ke Kabupaten Sukabumi, Tribuners. Di sana ada satu wisata edukasi yang cocok untuk Anda kunjungi saat akhir pekan. Mana lagi kalau bukan Desa Wisata Hanjeli, Tribuners. Desa Wisata Hanjeli ini merupakan salah satu edwisata yang bergerak di bidang pangan lokal yang sudah hampir punah. Saat berlibur ke tempat ini, Anda bisa mengenal pangan lokal sekaligus cara menanam hanjeli. Dan untuk melihat keseruan berlibur di sana, kita sudah terhubung dengan rekan M. Rizal Jalaluddin dari Tribun Jabar. Silakan rekan Rizal. Baik, Ariska dan juga Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa memang benar di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat terdapat satu lokasi wisata yang berbasis pangan lokal, di mana desa wisata Hanjeli ini berada di Kampung Waluran, Desa Waluran Mandiri, Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang masuk ke wilayah UNESCO Global Geopark yang ada di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Bagi Anda yang ingin menikmati hari libur bersama keluarga, terutama libur weekend Sabtu Minggu besok, setelah penat dengan aktivitas perkantoran ataupun pekerjaan selama satu pekan dari Senin hingga Jumat, dapat menikmati lokasi edukasi wisata Desa Wisata Hanjeli di Kecamatan Waluran. Di lokasi wisata Desa Wisata Hanjeli ini dapat menikmati olahan hanjeli, berbagai macam makanan hanjeli, dan juga dapat menimba ilmu akan tentang cara menanam hanjeli, panen hanjeli, hingga menumbuk hanjeli, dan olahan-olahan hanjeli pun terdapat berbagai varian yang dapat dipelajari oleh wisatawan yang datang ke sana. Ada berupa dodol, nasi hanjeli, bahkan Anda bisa mencicipi langsung nasi liwet hanjeli, dan tentunya selain bisa membuat edukasi, terutama bagi anak-anak juga tersedia permainan zaman dulu, ada berupa egrang dan permainan lainnya. Di sana juga selain berwisata tentang mempelajari pengelolaan hanjeli dari mulai menanam, panen, hingga membuat masakan hanjeli dengan berbagai jenis olahan, juga terdapat wisata lainnya. Anda bisa melukis caping yang dapat dilukis dengan berbagai warna. Di sana juga saat ini terdapat satu kerajinan bambu, yakni gelas bambu yang saat ini masih dikembangkan oleh founder Desa Wisata Hanjeli, Kang Asep Hidayat. Demikian, Ariska. Baik, rekan M. Rizal Jalaluddin dari Tribun Jabar, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, di Lampung ada banyak pusat perbelanjaan oleh-oleh. Satu di antaranya ada oleh-oleh Sinta atau biasa disebut keripik Sinta, Tribuners. Tempat ini menjual beragam jajanan, mulai dari keripik pisang aneka rasa, pai pisang, bolu pisang, hingga kopi Lampung. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Reski Mirtarega dari Tribun Lampung. Silahkan rekan Reski. Oke, baik rekan Ariska, terima kasih. Sebelumnya teman-teman Tribuners, bahwasannya di sini di Lampung terkenal dengan keripik pisangnya. Nah, jadi tidak asing lagi dengan keripik Sinta atau oleh Sinta. Nah, ini merupakan salah satu produk atau toko yang menjual berbagai jenis olahan pisang, mulai dari pai pisang, keripik pisang. Nah, untuk di toko oleh Sinta ini, teman-teman Tribuners, menjual berbagai jenis pisang, mulai dari keripik dari 17 varian rasa. Itu ada juga untuk selain keripiknya juga, teman-teman Tribuners, kita juga terkenal dengan kopinya nih di Tribun di Lampung ini. Tentunya itu dikenal dengan kopinya. Berbagai jenis kopi juga bisa kalian temukan di toko Sinta atau oleh Sinta. Nah, selain itu teman-teman Tribuners, jika kalian ingin berpergian atau ke Lampung, itu wajib banget nih untuk beli berbagai jenis keripik pisang maupun kopi Lampung, karena di Lampung ini terkenal dengan kopinya juga. Untuk harga yang dijual oleh Sinta ini atau toko, salah satu toko pembeli oleh-oleh, nah itu mulai dari harga 15 ribuan. Misalnya kalian di sini membeli keripik
keripik Sinta itu yaitu keripik pisang itu mulai dari harga 15.000-an untuk seperempat. Kalau kalian bisa mau beli sekilo atau 2 kilo itu bisa lebih murah lagi. Nah, selain untuk kiloan, di keripik pisang di Olah Sinta ini menjual dari berbagai jenis batch juga. Nah, mulai dari 100 gram, 200 gram juga nih teman-teman. Nah, jadi di sini juga di keripik Oleh Sinta juga, nah ini menjual dari kopi-kopi dari kurang lebih ada 8 varian rasa. Nah, jadi mulai dari kopi Arabica itu juga ada. Nah, jadi kalian jika mau untuk bentukan kopi yang masih murni atau yang masih berbentuk kopi, itu kalian juga bisa atau minta tolong digilingkan di toko juga bisa tanpa minimal harga atau tanpa bayaran tambahan. Seperti itu rekan Ariska. Baik, rekan Reski Mertareka dari Tribun Lampung, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuner, saat berada di Lampung, Lembah Durian Farm Stable bisa menjadi tempat wisata yang wajib untuk dikunjungi. Sesuai namanya, Lembah Durian Farm Stable merupakan wisata alam yang berdiri di atas lahan kebun buah durian, Tribuners. Di tempat wisata ini, Anda bisa menemukan beragam spot menarik, mulai dari spot foto, spot berkuda, cottage hingga 3 zona untuk camping. Selain itu, Lembah Durian Farm Stable juga memiliki suasana yang adem, Tribuners. Dan untuk melihat detail keindahan di sana, kita sudah tersambung dengan rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Silakan rekan Agustina. Baik, terima kasih rekan Ariska. Jadi seperti yang telah diinformasikan, Lembah Durian Farm Stable ini merupakan wisata alam yang memanfaatkan lahan kebun buah durian, ya. Lembah Durian Farm Stable ini berlokasi di Kedaung, Kemiling, di kota Bandar Lampung. Jadi lembah durian ini memang awalnya hanya adalah kebun biasa, namun seiring berjalannya waktu, lembah durian ini semakin dikenal oleh masyarakat. Kemudian lembah durian farm ini semakin lama memiliki fasilitas yang cukup memadai untuk wisatawan saat ingin berkunjung, ya. Sekarang Lembah Durian Farm Stable ini memiliki spot foto, spot berkuda, cottage, lalu ada juga 3 zona untuk camping dan juga gambling, ya. Jadi wisata ini memiliki suasana yang adem serta spot menarik untuk dikunjungi bersama keluarga maupun rekan kerja. Jadi wisatawan tidak akan mendengar suara-suara berisik dari kendaraan lalu lalang. Yang ada hanyalah suara setir angin, gesekan daun, dan juga suara burung serta serangga-serangga yang bersautan. Di tempat tersebut, wisata bisa menghilangkan penat, menikmati ademnya suasana alam sembari melihat luasnya kebun buah durian. Diketahui kebun buah durian tersebut memiliki luas tanah sekira 12 hektar dan tersimpan setidaknya 400 pohon durian saat sedang 400 pohon durian, jadi itu cukup banyak sekali dan bisa dijadikan untuk wisata edukasi. Saat sedang musim, buah durian juga bisa sekaligus dicicip langsung di sana. Dan Tribuners bisa melihat ke area glamping yang letaknya sedikit masuk ke dalam, akan ditemukan juga spot paling menarik yakni area berkuda. Jadi area glamping dan juga area berkuda ini menjadi spot yang menyenangkan apabila Tribuners berkunjung ke sana. Terdapat 15 ekor kuda yang terdiri dari kuda lokal dan juga kuda impor yang bisa ditunggangi. Biasanya untuk pemula diberikan kuda lokal yang sudah jinak ya Tribuners. Jadi sebelum masuk tentu wajib membayar tiket masuknya sebesar Rp10.000 saja. Kemudian barulah membayar tarif untuk berkuda. Jadi untuk bisa berkuda hanya membayar tarif mulai dari Rp25.000 sampai Rp35.000 untuk 2 sampai 3 kali putaran. Jadi untuk spot glamping sendiri di sana memang merupakan spot yang paling baru di Lembah Durian ini. Jadi terlihat spot glamping ini memiliki tampilan menyerupai taman estetik yang instagramable, ya. Jadi terdapat juga beberapa meja dan juga tempat untuk duduk. Kemudian ada arena panahan, tempat barbeque, cottage, dan juga tenda glamping. Jadi
Arena glamping tersebut nampak beralaskan rumput ya, dihiasi juga dengan jajaran pepohonan durian yang berderet api dan beserta tiang oranye yang menyangga lampu-lampu tamannya. Jadi tepat pada bagian tengah rumput tersebut juga terlihat jalan setapak yang memanjang ke belakang. Jalan setapak tersebut memang mengarah pada sebuah candi atau gapura candi yang seolah terlihat menjadi gerbang alam yang membingkai keindahan panorama lembah yang dipenuhi dengan pohon hijaunya pepohonan. Jadi spot candi tersebut biasanya gemar dipakai sebagai spot swafoto pengunjung. Namun ternyata candi tersebut juga bisa memiliki fungsi lain, yakni sebagai panggung hiburan. Jadi area glamping tersebut juga biasa digunakan sebagai tempat untuk berkegiatan seperti gathering, reuni, lalu area fashion show, pre-wedding, hingga pesta pernikahan. Pengunjung bisa muat sekira 300 orang di sana. Dan kita bisa lihat juga tenda glampingnya. Tenda glamping yang ada di sana itu berbentuk seperti rumah iglo ya. Tenda iglo ini berbentuk seperti rumah tradisional suku Eskimo yang cukup ramah lingkungan dan terkesan mewah juga. Tenda tersebut juga memiliki kaca penutup bening seperti kaca ya. Saat tirai di dalamnya terbuka, terlihat seluruh interior kamar ala hotelnya. Di dalamnya terdapat kasur besar, lemari, kipas angin, lalu ada karpet, beanbag, teko listrik, dan kamar mandi dalam. Jadi Tribuners bila masih belum puas juga bermain di area glamping, jadi Tribuners bisa menjelajah kembali ke area bawah. Bagian bawah lembah durian farm table tersebut ditemukan beberapa kolam-kolam kecil beserta deretan kilau-kilau mini ya di sana. Di sana masih cukup luas untuk ditelusuri Tribuners, dan Tribuners bisa berkunjung ke tempat tersebut mulai dari pagi ya sampai pukul 5 sore. Jadi Tribuners bisa bersantai di sana. Sekian Ariska. Baik, rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, Kota Manado memiliki banyak wisata kuliner yang menarik. Satu di antaranya ada Jembatan Kuning, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara, Tribuners. Tempat wisata kuliner ini cukup strategis. Berada di pinggir pantai, pengunjung bisa menikmati view sunset di sore hari sembari menikmati kopi hangat. Selain kopi, ada banyak pula menu lain yang bisa Anda nikmati, Tribuners. Dan bagaimana suasana kulineran di sana akan disampaikan oleh rekan Ferdi Guhuku dari Tribun Manado. Silakan rekan Ferdi. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Makassar International Egg Festival and Forum atau F8 telah resmi dibuka pada Rabu lalu, 7 September 2022. Sejak hari pertama digelar, F8 Makassar berhasil menarik perhatian masyarakat, Tribuners. Bahkan di hari pertama digelar, total pengunjung F8 Makassar mencapai 24.050 orang. Dilansir dari tribuntimur.com, Direktur PT Festival 8 Indonesia, Sofyan Setiawan mengatakan, dari total kunjungan itu 10.000 diantaranya merupakan undangan atau tamu F8 Tribuners. Meski sudah ada puluhan ribu pengunjung yang datang, Sofyan atau yang kerap disapa Wawan mengungkapkan bahwa jumlah tersebut belum memenuhi target harian, di mana ia menargetkan ada sebanyak 150.000 pengunjung per hari pada gelaran ini, Tribuners. Wawan juga mengungkapkan bahwa masih banyak pengunjung yang bingung untuk mengakses pintu masuk F8 Makassar.
Oleh karena itu, Wawan menegaskan jika F8 Makassar hanya menggunakan 2 pintu masuk, yakni dari area utara atau dekat dari Makassar Golden Hotel dan dari arah selatan dekat dari Center Point of Indonesia. Diketahui sebelumnya dalam gelaran ini ada sebanyak 220 tenan kuliner yang memanjakan para pengunjung. Lokasi kuliner ini berada di pintu masuk pertama dan kedua F8 Makassar. Pertama dari arah Makassar Golden Hotel, tepatnya di zona 4 Anjungan Toraja Mandar. Kedua di dekat kawasan CPI atau zona 1 dekat Masjid Amirul Mukminin Tribuners. Masih seputar Makassar International Egg Festival and Forum atau F8 Tribuners. Gelaran yang berhasil mencuri perhatian masyarakat ini menghadirkan berbagai pertunjukan menarik dan konser musik. Dilansir dari tribuntimur.com, konser musik di acara ini menampilkan penyanyi dan band yang berbeda setiap harinya. Dan bagi pengunjung yang ingin menyaksikan konser musik ini akan dikenakan tarif tiket seharga Rp250.000 per hari atau Rp500.000 untuk 3 hari Tribuners. Direktur Utama PT Festival 8 Sofyan Setiawan atau yang kerap disapa Wawan ini mengungkapkan bahwa perharinya sudah ada 750 hingga 1.000 orang yang telah membeli tiket. Kendati demikian, jumlah tersebut belum memenuhi target, yakni 1.500 pengunjung setiap malam. Diketahui ada sebanyak 11 artis ternama yang akan menghibur para pengunjung F8 Makassar di Anjungan Pantai Losari. Saat pembukaan pada Rabu lalu, Andin dan Maizura telah tampil menghibur pengunjung. Sementara hari keduanya ada Danila Riyadi dan Ran Tribuners. Dan di hari ketiga ada Mahen, Danti Hanoum, dan serta Padi. Sedangkan hari keempat nanti akan ada Gigi, Wingky Wiryawan, dan Caleb J, serta saat penutupan akan ada penampilan spesial dari Ungu Band. Untuk konser musik yang berbayar ini memiliki 2 zona Tribuners. Sementara zona 3 bebas diakses untuk masyarakat umum dengan membayar uang masuk Rp10.000 atau Rp5.000 dengan membawa botol plastik. Spesial promo juga diberikan kepada mahasiswa dan pelajar. Jika beli 5 tiket, akan mendapatkan tambahan atau bonus 1 tiket lagi. Tribuners, Kota Manado memiliki banyak wisata kuliner menarik. Satu di antaranya ada Jembatan Kuning, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara, Tribuners. Tempat wisata kuliner ini cukup strategis. Berada di pinggir pantai, pengunjung bisa menikmati view sunset di sore hari sambil menikmati kopi hangat. Selain kopi, ada banyak pula menu lain yang bisa Anda nikmati, Tribuners. Dan bagaimana suasana kulineran di sana akan disampaikan oleh rekan Ferdi Guhuku dari Tribun Manado. Silakan rekan Ferdi. Oke, selamat sore rekan Ariska yang ada di studio dan Tribuners dimanapun Anda berada. Tribuners, seperti yang dikatakan rekan Ariska bahwa di Kota Manado sudah terkenal dengan kuliner wisata atau wisata kuliner di berbagai tempat. Salah satu tempat yang baru saja diresmikan yang seperti yang Tribuners saksikan di layar Anda bahwa ini tempat kuliner yang baru namanya kuliner Jembatan Kuning di pinggiran Kota Manado. Nah, di tempat ini memang view-nya sangat bagus. Ini diambil di malam hari. Kalau di sore hari, Tribuners, tempat ini sangat bagus karena seperti yang saya katakan bahwa kita bisa menikmati kopi dan juga menikmati sunset di sore hari. Dan setiap malam, Tribuners, dari sore sampai malam tempat ini dikunjungi berbagai masyarakat yang ada di Kota Manado, bahkan Sulawesi Utara, untuk bersantai di sini. Nah, di tempat ini juga selain bersantai, menikmati sunset, di sini juga kita bisa berwisata kuliner dengan berbagai makanan yang disajikan. Yang tentunya ini khas Sulawesi Utara atau khas Manado, dari tinutuan, ayam lalapan, dan masih banyak lagi Tribuners. Dan juga untuk kopinya sendiri ada kopi hitam, kopi susu, dan saraba yang sudah terkenal di Sulawesi Utara dan Kota Manado. Nah, tempat ini ramai dari sore hari sampai malam hari. Nah,
ini tidak dipungut biaya untuk biaya parkir seperti di tempat lain. Di sini parkirnya bebas karena di bahu jalan dan juga tempat parkirnya juga disediakan ini cukup panjang. Jadi ketika Anda mau datang di tempat ini parkir bebas, tidak dipungut biaya. Dan untuk bersantai kita boleh datang sendiri dan juga dengan keluarga karena ini tempatnya sangat besar dan juga panjang di sekitar trotoar. Jadi satu rekomendasi untuk Tribuners yang secara khusus di Kota Manado dan Sulawesi Utara untuk boleh hadir di tempat ini di wisata kuliner Jembatan Kuning Kota Manado, Sulawesi Utara. Mungkin itu laporan saya, rekan Ariska, dikembalikan ke Anda di studio. Baik, rekan Ferdi Guhuku dari Tribun Manado, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update travel kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Dan saya Rizka Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. 21 Mei. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Tribuners, hari ini kita jalan-jalan lagi ya. Waktu masih menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Namun, aktivitas warga di Kota Pariaman, Sumatera Barat, Minggu 14 Agustus 2022 pagi sudah sangat sibuk. Yap, hari ini adalah puncak Festival Pesona Hoyak Tabuik Piaman 2022. Tabuik adalah tradisi di Pariaman yang digelar setiap bulan Muharram. Sejarah Tabuik berawal dari peringatan kematian cucu Rasulullah SAW saat perang di Padang Karbala. Hari ini, Tabuik kembali digelar setelah 2 tahun absen akibat COVID-19. Aktivitas warga Minggu pagi ini adalah melaksanakan Tabuik Nayak Pangkek. Prosesi Tabuik Nayak Pangkek ini menggabungkan 2 bagian utama Tabuik yang sudah dibuat sejak akhir Juli 2022. Tabuik dibuat 2 bagian, yaitu pangkek ateh atau pangkat atas dan pangkek bawah atau pangkat bawah. Hal ini dilakukan menimbang konstruksi Tabuik yang memiliki tinggi mencapai 12 meter. Pekerjaannya dilakukan secara terpisah untuk memudahkan anak Tabuik selama proses pengerjaan. Tabuik Nayak Pangkek sudah dimulai sejak pukul 5 waktu Indonesia Barat. Ada 2 Tabuik yang dibuat, yaitu Tabuik Pasa dan Tabuik Subarang. Rumah Tabuik Pasa akan melaksanakannya di Simpang Pasar Pariaman dan rumah Tabuik Subarang akan dilakukan di Simpang Tabuik Pariaman, Sumatera Barat. Prosesi ini berlangsung hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tidak mudah loh menggabungkan 2 bagian Tabuik dengan ketinggian 12 meter ini.
Sejak prosesi tabuik naik pangke, warga sudah mulai berdatangan. Bukan saja warga Pariaman dan sekitarnya, namun juga dari luar rantau alias provinsi di luar Sumatera Barat. Perantau dari tanah Jawa pun banyak yang pulang hanya untuk melihat hoyak tabuik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada warga Pariaman, baik yang ada di Pariaman maupun di perantauan. Kita sekarang sedang menyaksikan tabuik naik pangke dan OPG sudah dilakukan. Sekarang sedang melengkapi aksesorisnya. Ini adalah satu rangkaian dari proses acara tabuik di pagi hari, di hari puncak ini. Dan kita lihat pengunjung sudah sangat banyak dan nanti sampai sore pengunjung juga akan lebih banyak lagi. Pesan saya, tabuik adalah arena wisata kita, momentum bagi Pariaman untuk mengembangkan pariwisata lebih baik lagi. Dan juga dalam acara tabuik ini kita nanti banyak tamu dari perantauan yang datang maupun wisatawan lainnya. Kita selalu menjaga ketertiban dan kebersamaan untuk menjaga nama baik daerah. Dan dengan momentum tabuik ini, pariwisata Pariaman semakin baik dan juga masyarakat Pariaman akan semakin kompak untuk membangun kota Pariaman. Arti penting tabuik untuk masyarakat Pariaman ini seperti apa? Arti penting tabuik ini adalah suatu budaya masyarakat Pariaman yang bersama-sama membuat tabuik dan juga lambang pemersatu masyarakat Pariaman. Tabuik adalah kegiatan budaya andalan di Pariaman dan selalu menyedot perhatian ratusan ribu wisatawan. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, tabuik yang sudah terpasang pun dihoyak. Kemeriahan berlanjut saat tabuik diarak sepanjang jalan menuju ke pantai Gandoria. Tabuk Pasa dan tabuik Subarang diarak dengan waktu yang berbeda. Pengunjung pun terus berdatangan. Mereka memadati jalan-jalan. Proses maarak dilakukan oleh anak tabuik. Mereka adalah anak-anak muda yang akan mengarak hingga ke pinggir pantai. Sesekali tabuik pun dihoyak dan diputar dengan cepat. Proses maarak tabuik ini juga diiringi suara tambua tasa. Tambua tasa adalah kesenian khas Pariaman berupa dua alat musik perkusi yaitu gandang tambua dan gandang tasa. Tambua tasa dimainkan beberapa orang terus-menerus. Sementara di pantai Gandoria, jumlah pengunjung yang menanti kedatangan tabuik tidak kalah ramai. Disinilah puncak tabuik Pariaman sebenarnya. Di sini ratusan ribu pengunjung tumpah ruah memadati pantai. Mereka menanti prosesi tabuik yang akan dibuang ke laut. Setelah melewati beragam seremoni, tabuik Pasa dan tabuik Subarang pun diarak lagi menuju ke pinggir laut. Tabuik pun dihoyak. Berulang kali kedua tabuik diadu. Proses ini mengundang sorakan dan perhatian pengunjung. Mereka semakin mendekat ke arah tabuik. Saat diadu, beberapa bagian puncak tabuik pun ada yang patah. Dan tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, kedua tabuik pun tumbang setelah mendekati bibir pantai. Sejumlah pengunjung pun langsung berebut, mendekat dan mengambil bagian-bagian tabuik itu. Rencananya untuk apa? Rencananya? Sekarang membawa rezeki. Oh, saya Udah 7 tahun nunggunya bang. 7 tahunnya bang ya? 7 tahun baru dapat. Tadi dapatnya susah nggak bang? Susah banget. Susah banget. Grogi banget sumpah 7 tahun nunggunya bang. Teriak, kuat. Kemeriahan
puncak Festival Hoyak Tabuik Piaman 2022 pun dirasakan oleh setiap pengunjung. Menjelang maghrib, seluruh pengunjung pun beranjak meninggalkan pantai. Tribun News Live Update. 21 Mei. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan Live Update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana kejadian. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022 kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama lain. Setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam, akhirnya kami sampai di lokasi pertama, Piai Nemo. Tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen. Gerimis tidak menyurutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampainya di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Piai Nemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia. Karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun bergantian turun mencari tempat berteduh di beberapa simpang tangga yang sudah disediakan seperti gazebo. Di tengah hujan, kami beristirahat di shelter sambil menikmati air kelapa. Sejumlah warga pulau sekitar tampak berjualan seperti kelapa muda, pernak-pernik, ikan-ikan kering, kopi, dan lainnya. Kemudian kami kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Syukurlah hujan pun reda sebelum sampai di lokasi kedua Tribuners. Kami tiba di Telaga Bintang. Untuk meraih puncak pun tidak sejauh Piai Nemo, namun medannya cukup berat. Kami harus menaiki batu-batu karang yang keras dan tajam. Harus bergantian lantaran jalurnya hanya cukup untuk 1 orang. Sampai di atas, kami bisa melihat batu karang tinggi yang membentuk seperti pulau-pulau kecil. Dan seperti namanya, kami bisa menyaksikan telaga berbentuk bintang. Di bawah airnya terlihat sangat jernih. Kami bisa melihat batu karang serta ikan-ikan dengan mata telanjang.
Tak lama rombongan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal, yaitu ke kampung wisata Arborek. Menurut Putu, fotografer wisata kami, lokasi ini adalah kampung wisata pertama yang ada di Raja Ampat loh. Arborek masuk 10 besar desa wisata terbaik di Indonesia. Daya tarik lain tempat ini adalah memiliki dasar laut yang sangat menawan. Anda bisa bersnorkeling, melihat karang dan berbagai biota laut. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat. Yap, inilah Pulau Sawandarek. Pemandu rombongan mengajak untuk langsung bersnorkeling. Peralatan sudah disiapkan, seperti kacamata hingga masker snorkeling. Para wisatawan langsung melompat dari kapal untuk bersnorkeling. Di bawah terlihat ikan-ikan berparas cantik, biota laut, dan berbagai rupa batu karang. Tempat terakhir yang kami kunjungi tak kalah indah, yakni Pulau Pasir Timbul. Seperti namanya, pulau ini muncul 3 kali dalam satu hari. Pukul 6 waktu Indonesia Timur, pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur. Masing-masing sekitar 30 menit. Tepatnya saat air laut surut. Kapal kami menepi di sekitar pasir putih pulau ini yang berada bukan di pinggir daratan, tetapi lebih menjorok seolah muncul pasir di laut. Wisatawan tampak berfoto di pulau ini berlatar pulau roti yang memang bentuknya menyerupai roti. Anak-anak pun terlihat senang bermain pasir putih. Sayangnya hari sudah semakin sore, air mulai pasang dan Pulau Pasir Timbul akan kembali hilang tertutup air. Kami bergegas naik ke kapal dan menuju arah pulang. Lokasi ini adalah destinasi terakhir kami di Raja Ampat. Tribun News Live Update. Tanggal 21 Mei. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat, Pulau Sawandarek. Begitu teriakan dokumentator wisata kami, Putu, saat speedboat tiba di Pulau Sawandarek, Raja Ampat, Papua Barat, Minggu 3 Juli 2022. Tanpa turun ke daratan, kami langsung bersiap dari dalam kapal untuk melakukan snorkeling. Bahkan seorang wisatawan bernama Edward sepertinya sudah tak tahan ingin melihat indahnya dalam laut. Dia pun langsung melompat. Sang pemandu menyiapkan peralatan snorkeling seperti jaket, masker, dan kacamata snorkeling. Sungguh indah melihat dalam laut pesisir Pulau Sawandarek. Yap, benar, seperti melihat akuarium. Air yang jernih membuat mata kita bahkan tanpa kacamata snorkeling bisa melihat jelas keindahan dalam laut Raja Ampat. Warna-warni ikan dengan beragam jenis, batu karang bermacam bentuk dan unik, dan berbagai biota laut lain yang sangat memanjakan mata. Tak hanya snorkeling, sejumlah wisatawan juga melakukan diving hingga ke dasar laut. Pulau Sawandarek merupakan satu dari sejumlah tempat terbaik untuk snorkeling dan diving di Raja Ampat.
Keindahan Raja Ampat yang berlokasi di ujung barat Papua ini dikenal hingga berbagai pelosok dunia. Untuk bisa mencapai pulau ini, Anda harus menggunakan transportasi laut yang ditawarkan oleh sejumlah travel perjalanan wisata Raja Ampat di Kota Sorong. Jadi, bagi Anda yang ingin berwisata, cukup di Indonesia aja. Tribun News Live Update. Tanggal 21 Mei. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Kami tiba di Pulau Pasir Timbul Raja Ampat, Papua Barat. Hamparan pasir tersebut memang benar berada agak ke tengah lautan. Kami semua turun dan berlarian. Bahkan seorang wanita tampak asyik berjoget dan sang suami merekam aksinya menggunakan ponsel. Semua wisatawan sibuk mengabadikan momen menggunakan ponsel, kamera, dan drone. Kami tiba sekira pukul 15 waktu Indonesia Timur, waktu di mana air surut dan pasir putih ini benar-benar seperti muncul. Menurut pemandu wisata kami, Randy, Pulau Pasir Timbul muncul 3 kali dalam 1 hari, yaitu pukul 6 waktu Indonesia Timur, 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur, masing-masing sekitar 30 menit. Tepatnya saat air laut surut. Yang lebih menarik lagi, di ujung Pulau Pasir Timbul ini terdapat pulau kecil menyerupai roti hingga disebut Pulau Roti. Sebelum ke Pulau Pasir Timbul, kami sempat ke lokasi wisata lain di Raja Ampat yang juga tak kalah indah, yakni Pieng Nemo, Telaga Bintang, Arbore, dan Sawandareng. Kami memulai perjalanan dari Kota Sorong menggunakan speedboat sejak pukul 8 waktu Indonesia Timur. Pulau Pasir Timbul menjadi destinasi terakhir kami dalam trip seharian di Pulau Raja Ampat. Tribun News Live Update. Tanggal 21 Mei. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News.
Tribuners, hari ini kita jalan-jalan lagi ya. Waktu masih menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Namun, aktivitas warga di Kota Pariaman, Sumatera Barat, Minggu 14 Agustus 2022 pagi sudah sangat sibuk. Yap, hari ini adalah puncak Festival Pesona Hoyak Tabuik Piaman 2022. Tabuik adalah tradisi di Pariaman yang digelar setiap bulan Muharram. Sejarah Tabuik berawal dari peringatan kematian cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat perang di Padang Karbala. Hari ini, Tabuik kembali digelar setelah 2 tahun absen akibat COVID-19. Aktivitas warga Minggu pagi ini adalah melaksanakan Tabuik Nayak Pangkek. Prosesi Tabuik Nayak Pangkek ini menggabungkan dua bagian utama Tabuik yang sudah dibuat sejak akhir Juli 2022. Tabuik dibuat dua bagian, yaitu pangkek ateh atau pangkat atas dan pangkek bawah atau pangkat bawah. Hal ini dilakukan menimbang konstruksi Tabuik yang memiliki tinggi mencapai 12 meter. Pekerjaannya dilakukan secara terpisah untuk memudahkan anak Tabuik selama proses pengerjaan. Tabuik Nayak Pangkek sudah dimulai sejak pukul 5 waktu Indonesia Barat. Ada 2 Tabuik yang dibuat, yaitu Tabuik Pasa dan Tabuik Subarang. Rumah Tabuik Pasa akan melaksanakannya di Simpang Pasar Pariaman dan rumah Tabuik Subarang akan dilakukan di Simpang Tabuik Pariaman, Sumatera Barat. Prosesi ini berlangsung hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tidak mudah loh menggabungkan dua bagian Tabuik dengan ketinggian 12 meter ini. Sejak prosesi Tabuik Nayak Pangkek, warga sudah mulai berdatangan. Bukan saja warga Pariaman dan sekitarnya, namun juga dari luar rantau alias provinsi di luar Sumatera Barat. Perantau dari tanah Jawa pun banyak yang pulang hanya untuk melihat Hoyak Tabuik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada warga Pariaman, baik yang ada di Pariaman maupun di perantauan. Kita sekarang sedang menyaksikan Tabuik Nayak Pangkek dan OPG sudah dilakukan. Sekarang sedang melengkapi aksesorisnya. Ini adalah satu rangkaian dari proses acara Tabuik di pagi hari, di hari puncak ini. Dan kita lihat pengunjung sudah sangat banyak dan nanti sampai sore pengunjung juga akan lebih banyak lagi. Pesan saya, Tabuik adalah arena wisata kita, momentum bagi Pariaman untuk mengembangkan pariwisata lebih baik lagi. Dan juga dalam acara Tabuik ini kita nanti banyak tamu dari perantauan yang datang maupun wisatawan lainnya. Kita selalu jaga ketertiban dan kebersamaan untuk menjaga nama baik daerah. Dan dengan momentum Tabuik ini, pariwisata Pariaman semakin baik dan juga masyarakat Pariaman akan semakin kompak untuk membangun kota Pariaman. Arti penting Tabuik untuk masyarakat Pariaman ini seperti apa, Pak? Arti penting Tabuik ini adalah suatu budaya masyarakat Pariaman yang bersama. Halo Tribuners, saat ini Anda sedang menyaksikan live update Tribun News sore edisi Jumat 9 September 2022. Sejumlah kabar mengenai peristiwa yang terjadi di tanah air akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Diamita dan sejumlah reporter kami dari berbagai daerah. Inilah live update selengkapnya. Kabar pertama datang dari Jawa Tengah. Tribuners dipicu saling ejek dalam pesan singkat. Siswa SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar menjadi sasaran penyerangan pada hari Kamis 8 September 2022 kemarin. Penyerangan dilakukan oleh sejumlah siswa yang berasal dari SMA Satya Karya. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Solo. Ada rekan Erlangga Bima Sakti yang akan melaporkan terkait kejadian ini selengkapnya. Silakan rekan. Ya, terima kasih Dia. Selamat sore Tribuners. Bisa saya laporkan untuk kejadian penyerangan oleh sejumlah siswa SMK Satya Karanganyar ke SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar yang terjadi pada hari Kamis tanggal 8 September kemarin. Itu
berdasarkan keterangan polisi, penyebabnya yakni adalah saling ejek melalui media sosial WA. Jadi ada salah satu siswa SMK Muhammadiyah Karanganyar, SMA Muhammadiyah 3 Karanganyar itu saling ejek dengan salah satu alumni Satya Karya, SMK Satya Karya. Jadi oleh alumni itu ejekan itu yang ada di WA itu kemudian di screenshot kemudian dijadikan status. Nah, setelah dijadikan di status itu ada salah satu siswa SMK Patra Karanganyar itu melihatnya dan kemudian disebarkan di grup SMK Satya Karanganyar. Nah, akibatnya dari share-sharean status itu yang saling ejek itu siswa SMK Satya Karanganyar itu terpancing emosi dan kemarin itu melakukan penyerangan ke SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar. Nah, akibat dari kejadian itu ada salah satu siswa SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar itu mengalami luka. Kemudian juga ada 2 mobil guru yang mengalami kerusakan. Nah, setelah kejadian itu kemarin oleh polisi dilakukan mediasi dan kedua pihak sepakat untuk berdamai dan kerugian kerusakan disepakati akan diganti oleh pihak SMK Satya Karya Karanganyar dan kemudian juga siswa-siswa yang bersangkutan sudah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Selain itu, siswa-siswa yang bersangkutan juga sudah diminta untuk memberikan informasi kepada teman-temannya untuk tidak terpancing emosi dan permasalahan kemarin itu sudah diselesaikan. Demikian, Ibu saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Erlangga Bima untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Kanit Provos Aibda Rudi Suryanto, pelaku polisi tembak polisi, telah menjalani sidang kode etik di Polres Lampung Tengah. Persidangan dihadiri 28 saksi dari warga sipil dan anggota Polri wilayah hukum Lampung Tengah. Terkait bagaimana hasil dari sidang kode etik ini akan dilaporkan rekan Fajar Ihwani Sidik, reporter dari Tribun Lampung yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Terima kasih Dea. Sidang kode etik Polri terhadap Kanit Provos Polsek Pengubuhan Aibda Rudi Suryanto, pelaku polisi tembak polisi, dilaksanakan sesuai agenda, yaitu pada hari Kamis, 8 September 2022. Pelaksanaan sidang kode etik Polri terhadap pelaku polisi penembak polisi tersebut, Kanit Provos Aibda Rudi Suryanto, diselenggarakan secara internal oleh pihak Polri melalui Kabid Propam Polda Lampung Kombes Pol Muhammad Syarhan memimpin langsung jalannya sidang kode etik Polri tersebut yang telah menewaskan Aibda Karnain dalam peristiwa polisi tembak polisi beberapa waktu lalu. Kemudian wakil sidang 1 dipimpin oleh Kasubit Waprof Bid Propam Polda Lampung AKBP Jumadi Sembiring dan wakil sidang 2 yaitu Wakapolres Lampung Tengah Kompol Pulung Arsa Sidanu. Persidangan kode etik Polri tersebut dihadiri oleh 28 saksi dan dibagi menjadi 3 segmen, saudari Dea, yaitu segmen pertama diperiksa merupakan warga sipil, segmen kedua merupakan diperiksa anggota Polri, dan segmen ketiga yang diperiksa adalah penyidik Polri. Sidang tersebut dimulai pada pukul 10 dan berlangsung selama 14 jam dan selesai pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan pada saat sidang berlangsung, pihak Polri yang diwakili oleh AKP Edi Korinas didampingi oleh Kanitresum Polres Lampung Tengah Ibda Pandeputo Yoga menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. Setebal 200 lembar berkas perkara 1 itu nantinya akan diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Lampung Tengah untuk diperiksa, dan pihak Polres setelah menyerahkan berkas tersebut akan menunggu penetapan sikap dari Kejaksaan Negeri Lampung Tengah selama 7 hari. Dari pihak Kejaksaan Negeri akan memeriksa, dan apabila dalam waktu 14 hari ada kekurangan berkas, pihak Kejaksaan Negeri akan menginformasikan kepada pihak Polres Lampung Tengah. Berkas tersebut diterima oleh jaksa penuntut berkas sebanyak 200 lembar tersebut diterima oleh Kasih Pidana Umum
Kejaksaan Negeri Lampung Tengah atas nama Muhammad Erlangga di kantor Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. Dan pada saat sidang selesai, pihak Polda Lampung memutuskan bahwa Saudara Rudi Suryanto akan diberhentikan secara tidak hormat atau PTDH berdasarkan putusan pimpinan sidang melalui sidang kode etik Polri yang dilaksanakan pada hari Kamis kemarin. Demikian yang dapat saya sampaikan, Saudara Dia. Baik, terima kasih untuk laporan Anda, rekan Fajar Iwani di Lampung. Selamat bertugas kembali. Masih di Lampung, Tribuners, video ibu kandung siksa anak sendiri di Lampung Utara tengah menghebohkan publik saat ini. Tak lama setelah video dugaan penganiayaan tersebut viral, anggota Polsek Bukit Tinggi pun Bukit Kemuning segera bergerak untuk mengamankan terduga pelaku. Dan untuk informasi detailnya, Tribuners, sudah bergabung bersama kami, reporter dari Tribun Lampung, ada rekan Anung Bayuwardi. Silakan dengan laporan Anda. Selamat sore, rekan Tribuners dimanapun berada. Bisa dilaporkan dari Kabupaten Lampung Utara, tepatnya di Kecamatan Bukit Kemuning, terdapat video viral yang berisikan seorang ibu kandung menyiksa anak kandungnya sendiri. Ibu kandung yang berinisial LFN ini sempat menyiksa anak kandungnya yang berusia 1 tahun 1 bulan menggunakan jarik atau selendang yang biasa dipakai untuk menggendong anak. Kemudian juga anak tersebut sempat diinjak oleh ibunya. Video ini diduga dikirimkan langsung oleh pelaku kepada mantan suaminya atau suaminya yang masih tidak diketahui kejelasannya keberadaannya. Kemudian bermaksud si pelaku ini agar si suami menafkahi kedua anaknya dan istrinya tersebut. Namun sampai dengan video viral ini dipublikasikan oleh warga, tidak ada tanggapan dari si suami. Bahkan si suami berkata terserah mau anaknya mati ataupun hidup, itu terserah yang bersangkutan atau pelaku. Kemudian si suami ini mengirimkan video itu ke beberapa oknum polisi di Polsek Bukit Kemuning yang kemudian dilakukan penangkapan oleh aparat setempat. Oleh anggota, ibu ini diperiksa untuk dimintai keterangannya. Didapat pula bahwa ibu ini tidak hanya menyiksa anak yang ada di dalam video tersebut. Bahkan diketahui anak pertamanya juga ikut disiksa. Diduga kuat ibu ini mengalami depresi karena tidak diberi nafkah si suami yang berinisial FA selama kurang lebih setahun belakangan. Karena menurut keterangan dari LFN ini, si suami sudah meninggalkan rumah sejak setahun yang lalu. Kemudian atas informasi tersebut, polisi langsung melakukan penahanannya pada Kamis 8 September kemarin. Untuk sementara, ibu ini akan diperiksa kondisi kejiwaannya oleh aparat setempat. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih untuk laporan Anda, rekan Anung Bayuwardi. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Barat, Tribuners. Sekira 4,7 kuintal barang bukti narkoba dimusnahkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia di Mako BNN Kabupaten Bogor, Cibinong pada Kamis 8 September 2022 kemarin. Barang bukti narkoba ini terdiri dari narkotika jenis ganja, sabu, dan pil ekstasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan reporter Tribun Bogor. Kami sudah terhubung dengan rekan Naufal Fauzi. Silakan dengan informasi Anda, rekan. Baik, terima kasih Dea dan juga rekan-rekan Tribuners. Kami informasikan Badan Narkotika Nasional atau BNN Republik Indonesia telah melakukan pemusnahan barang bukti narkoba untuk yang keempat kalinya dilakukan oleh BNN di tahun 2022 ini. Kali ini pemusnahan barang bukti narkoba ini dilakukan di Mako BNN Bogor di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor. Dan total barang bukti yang dimusnahkan dalam pemusnahan barang bukti narkoba kali ini mencapai 4,7 kuintal atau sekitar hampir setengah ton narkoba untuk jenis ganja, sabu, dan juga pil ekstasi.
total barang bukti narkoba yang dimusnahkan ini merupakan hasil pengungkapan BNN dari 10 kasus yang diungkap di berbagai daerah selama 3 bulan terakhir, yakni dari bulan Juni sampai Agustus 2022 kemarin. Dari 10 kasus narkoba yang diungkap BNN ini, pihak BNN mengamankan total sebanyak 16 orang tersangka. Dari total 16 orang tersangka yang diamankan oleh BNN ini, 1 orang diantaranya dilaporkan meninggal dunia karena yang bersangkutan ini sempat melawan saat hendak ditangkap oleh petugas BNN, sehingga petugas BNN terpaksa mengeluarkan tindakan tegas dan terukur untuk melumpuhkan yang bersangkutan. Jadi tersangka ini juga sempat dirawat di rumah sakit, namun kemudian akhirnya yang bersangkutan dilaporkan meninggal dunia. Dari total 16 tersangka yang diamankan ini, selain itu ada juga 1 tersangka yang merupakan oknum anggota polisi. Jadi salah satu tersangka ada oknum anggota polisi yang diamankan oleh BNN karena diduga terlibat peredaran gelap narkoba jenis sabu jaringan internasional. Kemudian selain itu dari para tersangka ini ada juga tersangka yang diamankan ini merupakan warga negara asing atau WNA. Dan menurut pihak BNN, tersangka WNA ini merupakan WNA asal dari negara Pakistan. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Naufal untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya. Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dari beragam aliansi pengemudi ojek online atau ojol melakukan aksi demo di kawasan Patung Kuda, Monas pada hari ini Jumat 9 September 2022. Aksi ini imbas dari naiknya harga bahan bakar minyak atau BBM yang dirasa oleh para pengemudi ojol membuat pihaknya semakin tercekik dari sisi ekonomi. Apa saja dari tuntutan dari pengemudi ojek online ini, Tribuners? Kami sudah terhubung dengan rekan Mario Sumampo, reporter Tribun News yang akan melaporkan. Silakan rekan. Ya, selamat sore rekan Dea. Benar, pada hari ini sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dari beragam aliansi pengemudi ojol melakukan aksi demo di kawasan Patung Kuda Monas Jumat 9 September 2022. Seperti bisa dilihat di belakang saya masih dilakukan aksi yang dimana aksi ini akibat dari naiknya harga bahan bakar minyak yang dirasa oleh para pengemudi ojol membuat pihaknya semakin tercekik dari sisi ekonomi. Koordinator aksi Dani Stefanus mengatakan kenaikan harga BBM sebesar 30% ini setelah masyarakat jatuh bangun melewati pandemi yang belum berakhir sangat membuat penderitaan masyarakat kian panjang dan terpuruk. Dani juga menambahkan BBM merupakan elemen penting bagi pengemudi ojol yang dalam keseharian mereka mencari nafkah, sehingga tentu pihaknya sangat bergantung dengan suplai dan harga BBM. Selain itu, naiknya harga BBM ini juga tidak sebanding dengan besarnya potongan yang dilakukan oleh aplikator, yaitu sebesar 20%. Sehingga keuntungan bersih yang didapat oleh pengemudi ojol ini menjadi sedikit. Oleh karena itu, para masa aksi ini menolak keras kenaikan harga BBM. Pihaknya juga meminta pemerintah harus mengkaji ulang kenaikan harga BBM yang sangat memberatkan bagi pengemudi ojek online dan juga masyarakat. Seperti diketahui, pemerintah akhirnya buka suara soal simpang siur harga BBM subsidi yang disebut-sebut bakal naik atau tidak lagi disubsidi. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan harga BBM bersubsidi telah disesuaikan. Pertalite dari 7.650 per liter menjadi 10.000, solar subsidi dari 5.150 menjadi 6.800 per liter, kemudian Pertamax non subsidi dari 12.500 menjadi 14.500 per liter. Harga ini mulai berlaku sejak Sabtu 3 September 2022 pukul 14.30 sore yang lalu. Ya, demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Mario Sumampo untuk laporan Anda dari Jakarta. Selamat kembali bertugas. Polres Sanggau menggelar press release terkait pengungkapan kasus narkotika jenis sabu di depan Mapolres Sanggau, Kalimantan Barat pada hari ini Jumat 9 September 2022. Dalam press release kali ini ditampilkan 1 orang tersangka berinisial S dan barang bukti 4 kg narkotika jenis sabu. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Henry Cornelius, reporter dari Tribun Pontianak yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan. Ya, selamat sore, Dea.
dapat kami laporkan bahwa Kapolres Sanggau AKBP Ade Kuncoro Ridwan didampingi Kasat Narkoba Polres Sanggau AKP Doni Sembiring, Kapolsek Entikong AKP Sabja dan PS Kasih Humas Polres Sanggau Ibtu Keken Sukendar menggelar press release terkait pengungkapan kasus narkotika jenis sabu di depan Mapolres Sanggau, Kalimantan Barat, Jumat 9 September 2022. Nah, dalam press release ini ditampilkan satu orang tersangka inisial S dan barang bukti 4 kg narkotika jenis sabu. Nah, narkotika jenis sabu seberat 4 kg ini diamankan di Jalan Malindo, Dusun Timaga, Desa Tangraya, Kecamatan Beduai, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, pada Rabu 7 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB. Nah, barang bukti yang diamankan berupa 4 bungkus di merek Guan Yingwang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 4 kg, 1 buah tas jinjing warna biru, 1 unit sepeda motor, 2 unit handphone berikut SIM card dan 1 buah dompet warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp700.000. Nah, pengungkapan narkotika seberat 4 kg ini merupakan pengungkapan paling besar oleh Polres Sanggau di tahun 2022 ini. Nah, tentunya ini juga peran dari masyarakat yang memberikan informasi kepada petugas kepolisian. Sekian, Dea. Baik, terima kasih rekan Henry melaporkan dari Kalimantan Barat. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Kalimantan Timur, Tribuners. Bantuan langsung tunai atau BLT dari pemerintah pusat akhirnya mulai disalurkan secara perdana ke 150 warga di Bontang. BLT ini untuk membantu meringankan beban masyarakat pasca pemberlakuan tarif baru harga BBM. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Ismail Usman yang akan melaporkan langsung di sana. Silakan rekan. Ya, terima kasih rekan Dea. Dapat saya laporkan dari Bontang bahwa per Jumat 9 September hari ini pemerintah pusat melalui kantor pos sudah resmi menyalurkan bantuan langsung tunai BBM yang berlangsung di Kelurahan Bontang Kuala. Terdapat ada sebanyak calon 5.414 calon penerima, namun penyaluran dilakukan secara bergiliran di setiap kelurahan. Penyaluran pertama ini diperuntukkan untuk 150 warga di Bontang Kuala. Untuk syarat pengambilan BLT BBM ini, penerima cukup membawa surat pemberitahuan yang sudah dikirimkan sebelumnya serta melampirkan KTP asli. Jika pengambilan diwakilkan, maka wajib membawa kartu keluarga asli dan identitas asli penerima BLT BBM. Dijelaskan Kepala Kantor Pos Hamid, BLT BBM disalurkan 2 tahap untuk memenuhi kebutuhan hingga Desember nanti. Tahap pertama ini nominal BLT BBM yang disalurkan senilai 500.000. Nominal bantuan itu terinci untuk September hingga Oktober senilai 300.000. Kemudian ditambah lagi bantuan sembako senilai 200.000 untuk di bulan September ini. Sementara dapat saya informasikan bahwa ada 8 lokasi tempat penyaluran di Bontang. Yang pertama pada Jumat hari ini Kelurahan Bontang Kuala sebanyak 150 penerima. Kemudian besok hari Sabtu Kelurahan Bontang Lestari sebanyak 321 penerima dan Kelurahan Api-Api sebanyak 291 penerima. Kemudian di Minggu 11 September Kelurahan Berbas Tengah sebanyak 718 penerima. Kemudian Senin 12 September Kelurahan Bontang Baru sebanyak 186 penerima. Kelurahan Tanjung Laut Indah sebanyak 489 penerima dan Kelurahan Gunung Eleh sebanyak 289 penerima. Selanjutnya pada Selasa 13 September Kelurahan Lok Tuan sebanyak 775 penerima dan Kelurahan Tanjung Laut sebanyak 532 penerima. Kemudian di 14 September Kelurahan Guntung sebanyak 365 penerima, Kelurahan Satimpo 71 penerima dan Kelurahan Kanaan 255 penerima. Dan di hari Kamis 15 September Kelurahan Gunung Telihan 364 penerima dan Kelurahan Berbas Pantai sebanyak
96 dan di hari terakhir di tanggal 16 September Jumat depan penyaluran terakhir dilakukan di Kelurahan Belimbing dengan jumlah penerima sebanyak 112 orang. Mungkin sampai di situ dulu dia. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Ismail melaporkan di Kalimantan Timur. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Kepulauan Riau. Puluhan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Natuna mendatangi kantor DPRD Natuna di Jalan Yosudarso, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna pada Kamis 8 September 2022 kemarin. Kedatangan mahasiswa tersebut untuk melakukan unjuk rasa atau penyampaian aspirasi terkait penolakan naiknya harga bahan bakar minyak atau BBM yang terjadi pada Sabtu 3 September lalu. Laporan lengkapnya akan disampaikan rekan Ilham Muhammad, reporter Tribun Batam yang saat ini sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan. Ya, terima kasih rekan Dea. Jadi Sobat Tribuner semua, terkait dengan terjadinya kenaikan harga BBM yang merupakan kebijakan dari pemerintah pusat, itu menjadi perhatian bagi mahasiswa yang ada di daerah terdepan NKRI, yaitu Kabupaten Natuna di Provinsi Kepulauan Riau, di mana kemarin pada hari Kamis 8 September 2022 puluhan mahasiswa yang berasal dari kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Natuna di Jalan Yosudarso, Kecamatan Bunguran Timur, di mana kedatangan dari puluhan mahasiswa itu untuk melakukan unjuk rasa terkait dengan untuk menyampaikan aspirasi juga terkait penolakan naiknya harga bahan bakar minyak yang terjadi pada Sabtu 3 September kemarin, di mana pada awalnya rombongan mahasiswa itu dipimpin langsung oleh Presiden Mahasiswa STAI Natuna, yaitu Pergiawan, dan juga koordinator lapangannya, Asmizar, itu sekira pukul 9.30 WIB, mereka berkumpul di kampus STAI Natuna, kemudian rombongan mahasiswa tersebut berangsur ataupun beranjak menuju ke kantor DPRD Natuna dengan diiringi ataupun didampingi oleh pihak kepolisian setempat dari Polres Natuna dan juga jajarannya. Di mana setelah tiba di depan kantor DPR Natuna, puluhan mahasiswa itu melakukan unjuk rasa dengan menebar ataupun membentang spanduk yang bertuliskan dengan menolak terkait dengan kenaikan harga BBM. Di mana salah satu dari korlap mahasiswa tersebut mengatakan bahwa kami mahasiswa Natuna menyatakan sikap bahwa kami menolak kenaikan harga BBM, di mana dengan membentang spanduk bertuliskan pernyataan penolakan kenaikan harga BBM, mahasiswa kemudian disambut baik oleh DPR Natuna. Itu setelah mereka melakukan orasi ataupun menyampaikan aspirasi di depan kantor DPR Natuna, kemudian mereka disambut dan diajak masuk menuju ruang paripurna DPR Natuna, dan di sana dilaksanakan audiensi antara mahasiswa dan juga anggota DPR Natuna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Natuna Deng Ampar, di mana bahwasanya mahasiswa Natuna itu menyampaikan tiga sikap, bahwasanya mereka menolak terkait dengan kebijakan tersebut, kemudian meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Natuna untuk mencarikan solusi akan kenaikan harga BBM tersebut. Dan kemudian yang ketiga adalah ketika bantuan ataupun solusi yang diberikan berupa bantuan langsung tunai itu harap diberikan kepada masyarakat ataupun kepada warga yang berhak menerimanya. Nah, di sisi lain, rekan Dea, Ketua DPR Natuna sendiri, Deng Amhar, yang saat itu memimpin audiensi, mereka pihaknya menyambut baik kedatangan dari mahasiswa, dikarenakan memang menurutnya gedung DPR Natuna merupakan tempat aspirasi dari masyarakat, sehingga aspirasi yang disampaikan oleh rekan-rekan mahasiswa STAI Natuna melalui audiensi tersebut diterima dengan baik dan selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan melakukan rapat koordinasi terkait dengan solusi yang diberikan. Seperti diketahui,
kenaikan harga BBM ini tidak hanya semata-mata dinaikkan oleh pemerintah pusat, melainkan diberikan solusi pendamping, yaitu berupa bantuan langsung tunai, di mana anggota DPRD sendiri akan memastikan terkait dengan penyaluran dari BLT tersebut melalui dari Komisi 1 yang membidangi hal tersebut. Jadi mungkin demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan Ilham juga sudah melakukan wawancara bersama koordinator lapangan aksi tersebut bernama Asmizar. Berikut liputannya. Kami dari mahasiswa Natuna datang ke gedung DPRD Kabupaten Natuna untuk menyampaikan aspirasi dari mahasiswa, sebagian untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat Natuna khususnya. Nah, hari ini kita datang membawa pernyataan sikap menolak kenaikan BBM. Adapun tuntutan kita hari ini ada 3 tuntutan yang kita tuntut kepada DPRD Kabupaten Natuna. Yang pertama, kita mengajak pemerintah Kabupaten Natuna untuk menolak kebijakan pemerintah pusat untuk kenaikan BBM ini. Kemudian yang kedua, ketika pemerintah daerah tidak mampu untuk menolak, hari ini kita minta pemerintah daerah Kabupaten Natuna menyiapkan solusi terbaik untuk Kabupaten Natuna khususnya terkait kenaikan BBM ini. Dan yang ketiga, ketika solusi yang diberikan salah satunya berbentuk BLT, maka kita harapkan pemberian BLT untuk khusus di Kabupaten Natuna diserahkan kepada yang memang berhak atau yang terdampak terhadap kenaikan BBM bersubsidi ini. Itu aja tuntutan kita dari mahasiswa Kabupaten Natuna. Jika tidak diindahkan apa? Nah, hari ini kita sudah dapat keputusan bahwa DPRD Kabupaten Natuna akan membentuk rapat paripurna khusus DPRD Natuna untuk membahas ini. Nah, hari ini kita tunggu hasil dari rapat itu. Ketika tidak memuaskan, maka kita akan menentukan aksi selanjutnya. Itu aja. Oke. Hidup! Ratusan warga memadati kantor pos cabang Semarapura, Kelungkung, Bali pada Jumat hari ini 9 September 2022. Mereka rela antri berjam-jam untuk menerima bantuan BLT BBM dan BPNT atau bantuan pangan non-tunai yang disalurkan pemerintah. Laporan lengkapnya akan disampaikan rekan Eka Ambita Saputra, reporter dari Tribun Bali yang sudah bergabung di sana bersama kami. Silakan rekan. Terima kasih Dea. Jadi perlu saya informasikan bahwa sama seperti halnya daerah lainnya di wilayah Indonesia, untuk di Kabupaten Kelungkung, Bali, penyaluran BLT atau bantuan langsung tunai BBM bersama dengan BPNT atau bantuan pangan non tunai disalurkan hari ini serempak di 4 kecamatan di Kabupaten Kelungkung, yakni di Kecamatan Kelungkung, di Kecamatan Nusa Penida, Kecamatan Dawan, dan Kecamatan Banjarangkan. Jadi masyarakat sangat antusias dengan bantuan ini, mengingat mereka merasa sangat berimbas dengan kenaikan harga BBM ini. Sehingga sejak pagi tadi ratusan masyarakat antri sejak pagi sampai dengan siang tadi untuk mendapatkan BLT BBM ini. Berdasarkan informasi dari pihak cabang pos kantor Semarapura, untuk di Kabupaten Kelungkung sendiri jumlah penerima BLT BBM ini sejumlah 8.437 warga. Jadi dalam 3 hari ke depan penyalurannya dilakukan secara bergilir di setiap desa. Untuk diketahui juga, untuk hari ini para penerima BLT ini, BLT BBM khususnya, menerima uang tunai sebesar Rp300.000 yang merupakan rapelan dari BLT bulan September dan Oktober, termasuk mendapatkan bantuan pangan tunai sebesar Rp200.000, sehingga per warga menerima uang Rp500.000. Demikian ya. Baik, Tribuners, berikut keterangan dari Kepala Cabang Kantor Pos Cabang Semarapura, I Nengah Mertayasa, terkait ini. Selengkapnya kami tampilkan. Pak, bisa jelaskan Pak, untuk pembagian BLT BBM di Kelungkung ini untuk sekarang jumlah sasarannya berapa dan sampai kapan Pak? Untuk sekarang ada 635. Untuk di keseluruhan di Kecamatan Kelungkung itu ada 1.714. Nanti kita akan menunggu susulan lagi. Ada bergantung dari Kementerian Sosial. Rencana di Kecamatan Kelungkung hanya 3 hari ya. Hari Niki dan selanjutnya. Yang diterima oleh
oleh warga ini apa aja Pak untuk hari ini? BLT BBM 150 kali 2 bulan, September dan Oktober. Oke. Sembako bulan September, totalnya 500.000. Oke. Kalau untuk Kelungkung secara semuanya menyeluruh berapa Pak? Kabupaten Kelungkung? Kalau Kelungkung data yang baru kita terima 8.437. 8.437. Mungkin ada perubahan-perubahan. Oke. Niki disebarkan serempak nih di setiap kecamatan Pak? Ya, serempak. Ada yang juga mendahului. Jadi menyimpan ide mendahului. Karena kita di Kelungkung hari ini mulai. Ada kantor. Oke. Dengan siapa Pak namanya Pak? Pak Nengah Martiase. Sebagai Disperindakob Kalimantan Utara memastikan bahwa harga bahan pokok di Pasar Induk Tanjung Selor, Kalimantan Utara masih stabil di tengah naiknya harga BBM. Menurut Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindakob Kaltara, kenaikan harga BBM belum berdampak signifikan pada harga bahan pokok di Pasar Induk Tanjung Selor. Untuk informasi terkait ini selengkapnya dan juga bagaimana penanggulangan dari pemerintah Kaltara, Tribuners akan dilaporkan rekan Maulana Ilhami Faudi, reporter dari Tribun Kaltara. Silakan rekan. Baik rekan Dea dan Tribuners, dapat dilaporkan bahwa pihak Pemprov Kaltara melakukan peninjauan harga bahan pokok di Pasar Induk Tanjung Selor. Peninjauan ini untuk melihat kondisi pergerakan harga bahan pokok pasca pemerintah pusat menaikkan harga bahan bakar minyak pada Sabtu pekan lalu. Dan menurut pihak Pemprov Kaltara, harga bahan pokok di Pasar Induk Tanjung Selor masih stabil. Bahkan untuk beberapa bahan pokok seperti cabai dan juga bawang merah, harganya justru turun dibandingkan dengan harga beberapa pekan yang lalu. Menurut Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Kaltara, Bustan, harga bahan pokok ini akan menjadi fokus utama dari pihak Pemprov Kaltara. Ia memastikan akan terus memantau pergerakan harga dan memastikan ketersediaan stok yang ada di Kaltara. Menurutnya, jika stok bahan pokok ini tersedia, maka harga dapat dikendalikan, begitu juga dengan inflasi yang ada di Kaltara. Menurut Bustan, pergerakan inflasi ini menjadi perhatian utama dari pemerintah pusat dan juga pemerintah Provinsi Kaltara. Karena itu, ia memastikan ketersediaan stok dan juga sejumlah program seperti penanaman cabai di pekarangan rumah menjadi fokus utama Pemprov Kaltara saat ini untuk memastikan bahwa tidak ada gejolak harga dan juga kenaikan angka inflasi pasca pemerintah pusat menaikkan harga BBM. Demikian rekan Dea laporan. Baik. Tribuners, berikut kami tampilkan keterangan yang sudah rekan FOB didapatkan dari Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setprov Kaltara bernama Bustan selengkapnya. Kalau untuk saat ini, tanggal ini, jam ini, kondisi pemantauan kita terkait dengan harga yang sesuai dengan data yang dikeluarkan dirilis. Ada beberapa komoditas yang penyumbang berkontribusi terhadap inflasi seperti bawang merah yang dulu harganya 80.000, sekarang harga di agen 33.000, harga di eceran kurang lebih kita harga 40.000. Saya optimis inflasi di Kalimantan Utara akan terjadi penurunan di angka-angka di bawah 5,51. Kita berupaya inflasi di Provinsi Kalimantan Utara di bawah inflasi nasional, di bawah 4,9. Pak, artinya sejauh ini untuk hari ini harga komoditas masih cenderung stabil Pak ya? Cenderung stabil. Hasil monep kami dengan Dinas Perdagangan, harga di Pasar Induk stabil. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim program hunian DP 0 rupiah lebih diminati masyarakat. Ia menyebut tingkat keterisian hunian DP 0 rupiah jauh lebih tinggi dibandingkan apartemen yang dikelola oleh pihak swasta. Untuk informasi detailnya akan disampaikan rekan Dionysius Arya Bimasuci, reporter Tribun Jakarta yang sudah siap dengan laporannya. Silakan rekan. Ya, Dea dan Tribuners, jadi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim hunian DP 0 rupiah lebih diminati masyarakat dibandingkan apartemen yang dikelola oleh pihak swasta.
Hal ini bisa dilihat dari tingkat keterisian hunian DP 0 rupiah yang mencapai 95%. Sedangkan tingkat keterisian apartemen swasta rata-rata hanya berkisar di angka 70%. Tak hanya itu, Anies juga menyebut saat ini ada 7.000 orang yang mengantri untuk mendapatkan hunian DP 0 rupiah. Sebagai informasi, pada Kamis pagi kemarin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru saja meresmikan 1.348 unit hunian DP 0 rupiah baru di Menara Kanaya Cilangkap dan Menara Suasana ke Pondok Kelapa. Dengan penambahan ini, total hunian DP 0 rupiah yang sudah disediakan Pemprov DKI Jakarta ada 2.322 unit. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun menyebut program hunian DP 0 rupiah ini akan terus dikerjakan meski dirinya akan lengser pada 16 Oktober mendatang. Pemprov DKI Jakarta pun menargetkan hingga 2026 mendatang akan membangun 3.000 unit hunian DP 0 rupiah. Untuk mewujudkan hal ini, Pemprov DKI Jakarta menggandeng pihak swasta. Nota kesepahaman dengan pihak swasta pun sudah diteken untuk mengembangkan lahan di Halim Sky Residence Jakarta Timur. Demikian dia dan Tribuners. Baik, berikut kami tampilkan Tribuners keterangan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selengkapnya. Sebuah pagi yang berbahagia. Saya senang sekali barusan mendengar cerita keluarga yang sudah senyatanya tinggal di rumah namanya Samawa, proyek pertama DP 0 rupiah, mengilustrasikan bahwa memang sebelumnya ngontrak nilainya 1 juta, lalu ikut program ini bayarnya 1,3, tetapi hak milik, sehingga dia punya rasa tenang jangka panjang. Hari ini yang sedang diresmikan adalah 1.348 unit rumah di dalam proyek DP 0 rupiah yang akan segera dipasarkan. Perlu kami garis bawahi di sini bahwa ini adalah menyasar kelompok masyarakat yang berpenghasilan di atas UMP, UMP-nya 4,6 sampai dengan berpenghasilan 14,8. Ini adalah juta per bulan. Ini adalah segmen masyarakat yang memiliki kemampuan untuk membayar cicilan, tetapi mereka kesulitan untuk menabung untuk membayar down payment. Nah, kelompok ini yang kemudian terlayani. Bagi mereka yang di bawah UMP disiapkannya dengan program Rusunawa. Bagi mereka yang di atas 15 juta per bulan, pasar sudah bisa melayani karena ada penjualan apartemen-apartemen dan lain-lain, itu sudah dilayani lewat market. Beralih ke Kalimantan Utara, pertandingan sepak bola antara tim Desa Sepaladalum melawan Desa Majalutung ricuh pada Rabu 8 September 2022 sore lalu. Pihak Polsek Sesayap yang menangani kasus ini membeberkan kericuhan dipicu oleh salah satu pemain Sepaladalum yang meninju wasit hingga terkapar. Untuk kronologinya dan juga bagaimana penanganan dari kasus ini, Tribuners akan disampaikan reporter Tribun Kaltara ada rekan Kawan di sana. Silakan rekan. Iya, benar sekali bahwa kericuan itu kericuan yang terjadi pada Rabu lalu itu terjadi lantaran salah satu pemain tim Sepaladalum meninju wasit hingga terkapar. Hal ini diduga karena pemain tersebut tidak terima salah satu rekan setimnya dijatuhkan sanksi kartu merah oleh wasit. Atas kejadian itu memicu keributan di pertandingan kedua tim sepak bola ini. Dari beberapa potongan video yang beredar, tampak supporter kedua tim memasuki lapangan dan beradu jotos. Meski demikian, aparat keamanan Polsek Sesayap juga telah melerai para supporter yang terlibat aksi saling gelut ini. Dari Kapolsek Sesayap juga menyampaikan bahwa terkait dengan permasalahan dengan kericuan tersebut, pihaknya telah melakukan upaya tindakan preventif dan meminta untuk kepada para supporter untuk kembali ke rumah masing-masing. Kemudian juga disampaikan bahwa sebelumnya juga bahwa perkara pemukulan wasit itu telah diselesaikan secara kekeluargaan
dan kedua belah pihak juga telah membuat surat pernyataan damai atas kejadian tersebut. Selain itu juga panitia penyelenggara juga telah meminta maaf kepada masyarakat melalui media terkait aksi ricu yang terjadi di pertandingan sepak bola pada Rabu lalu. Seperti itu, Dea. Baik, terima kasih rekan Risna untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Sumatera Selatan. Jalan Lintas Timur Palembang Betung, tepatnya di kilometer 24 pada 12 September 2022 mendatang, akan dilaksanakan buka tutup lalu lintas. Buka tutup arus lalu lintas ini dikarenakan akan dilanjutkannya pemasangan girder jembatan tol Kapal Betung. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait penerapan buka tutup jalan itu nanti, Tribuners akan disampaikan reporter Tribun Sumsel, ada rekan Ardiansyah. Silakan dengan informasi Anda. Baik, selamat sore Dea, selamat sore Tribuners. Jadi penutupan atau pengalihan arus lalu lintas akan dilaksanakan pada tanggal 12 atau tanggal 13 dini hari. Ini dilaksanakan karena akan ada pemasangan girder untuk tol Kapal Betung, tepatnya di kilometer 24, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Nah, pelaksanaan ini sendiri sebetulnya sudah dilakukan uji coba sebelumnya pada tanggal 5 atau tanggal 6 dini hari kemarin dengan melakukan sistem jalan buka tutup di kilometer 24. Tujuannya untuk melihat bagaimana nantinya pada saat pelaksanaan di tanggal 12 tersebut bisa berjalan dengan lancar. Pada saat launching dan juga pelaksanaan pada tanggal 5 September lalu dilakukan sistem buka tutup selama 30 sampai 1 jam. Pemasangan girder ini sendiri dilakukan pada malam hari dan pelaksanaan buka tutup arus lalu lintas juga dilaksanakan pada malam hari, mengingat apabila dilakukan pada siang hari, kondisi lalu lintas yang ada di jalan lintas tim kosong dini hari. Hal ini dilakukan agar tidak adanya gangguan, baik itu untuk pelaksanaan girder sendiri maupun arus lalu lintas, mengingat pada saat pukul 01 hingga 04.00 jumlah kondisi arus lalu lintas yang ada di jalan lintas timur ini sedikit landai. Begitu, Dea. Baik, Tribuners, rekan kami juga sudah mendapatkan keterangan dari Kasat Lantas Polres Banyuasin, AKP Riki Mozam. Berikut liputannya. Lalu lintas. Ya, rencana pada saat nantinya tanggal 12 malam ataupun 13 dini hari akan dilakukan penutupan arus secara buka tutup ataupun bergantian nantinya selama kurang lebih 30 menit nanti akan ditutup. Nanti setelah itu 30 menit lagi dibuka arusnya kembali, setelah itu dilakukan penutupan lagi selama 30 menit sampai dengan pukul 04.00. Kegiatan ini adalah untuk mengamankan dalam rangka pemasangan gelagar jembatan tol Kayu Agung sampai ke Betung. Untuk itu kami himbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dan juga tidak saling mendahului pada saat nantinya jalan ditutup, karena itu akan disebar personil mengantisipasi adanya kepadatan arus ataupun adanya masyarakat yang melawan arus hingga nanti arus lalu lintas tersebut dapat dibuka. Demikian. Pertanyaan terakhir,
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah di wawancara eksklusif. Tribuners, kali ini saya sudah kedatangan dengan tamu saya yang sangat spesial. Nah, di sini sudah hadir Bapak Budiman AS, yaitu selaku anggota Komisi 1 DPRD Lampung dan juga sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Bandar Lampung. Halo Bang, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi pun. Ya pun. Bang, gimana kabarnya nih Bang? Baik, sehat. Sehat ya Bang? Oke. Kesibukannya untuk saat ini apa tuh Bang? Ya, aktivitasnya di DPR ya, di DPR itu. Akhir ini tadi banyak demo hari tadi. Oh iya, benar-benar. Hari demo tentang kenaikan BBM. Ya. Benar. Alhamdulillah kita nemuin masyarakat dan tidak ada kejadian-kejadian khusus lah. Oke, Bang, hari ini tema dan topik kita yang akan kita bahas cukup eksklusif Tribuners bersama dengan Bang Budiman tentunya, karena banyak sekali isu-isu pada hari ini yang harus kita kupas bersama dengan Bang Budiman. Siap ya Bang? Bisa ya Bang temenin Tribuners ngobrol di rumah ya? Kita santai aja Bang. Iya, santai. Di sini juga tempat kita untuk beraspirasi dan juga untuk menularkan dan juga mengeluarkan suara-suara rakyat gitu ya Bang ya, apalagi yang terjadi hari ini terjadi demo. Nah nanti mungkin Abang bisa ceritain juga dengan Tribuners yang mungkin hari ini nggak ikut turun langsung tapi pengen tahu tuh Bang kejadiannya seperti apa. Tapi sebelum kita masuk ke situ Bang, Tribuners di rumah mungkin masih ingin mengulik balik nih Bang ya, perjalanan karir Bang Budiman di dunia politik ini diawali seperti apa sih Bang? Baik, terima kasih Tribuners yang saya hormati. Tak kenal maka tak sayang. Izinkanlah pada kesempatan ini saya mengenalkan diri. Saya Budiman AS, anggota DPRD Provinsi Lampung, Komisi 1, komisi yang membidangi tentang pertanahan dan pemerintahan dan pertanahan serta agraria. Kemudian saya juga sebagai Ketua DPC Kota Bandar Lampung. Alhamdulillah terpilih kemarin sudah 2 periode, periode 2008-2013, kemudian 2018-2023, kemudian karena ada pemotongan pemilu serentak sehingga harus ada dipercepat ini ya pemilihan, sehingga pemilu harusnya 2023 maksudnya dimajukan menjadi 2022. Alhamdulillah saya terpilih kembali dan dipercaya oleh kader untuk memimpin kembali Partai Demokrat sampai dengan 2027. Kemudian saya berawal karir politik saya ini sebenarnya pegawai BUMN dulunya. Karir BUMN, saya sudah mengabdi di 20 tahun di PT Pusri. Kemudian pada waktu itu saya ditawarin oleh senior saya untuk bergabung di Partai Demokrat. Yang pertama saya tolak, kemudian yang kedua juga. Yang ketiga, kalau kita mau masuk organisasi itu kan dia harus tahu dulu ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Saya minta, kemudian ada terselip foto Pak SBY. Nah inilah foto SBY ini yang menjadi daya tarik saya untuk bergabung di Partai Demokrat. Tetapi kendalanya saya ini BUMN nggak boleh berpolitik, Mbak. Nggak boleh berpolitik. Benar. Jadi harus memilih salah satu. Harus milih salah satu. Karena saya sudah berkeluarga, tentunya harus izin dengan keluarga. Saya harus pensiun dini kan. Dan dengan alasan yang merayu istri, karena itu waktu itu anak masih kecil-kecil Pak ya. Kita belum ada tujuannya mau politik itu mau kemana gitu ya. Tapi karena keyakinan saya dengan Pak SBY dan membuat saya berani untuk pensiun ini dan bergabung di Partai Demokrat. Kemudian di Partai Demokrat awalnya saya cuma ketua kecamatan Mbak, ketua kecamatan Kedaton di sini. Kecamatan Kedaton, kemudian 2004 saya mengikuti pemilu pileg ya. Alhamdulillah karena waktu itu Demokrat luar biasa boomingnya. Saya terpilih menjadi anggota DPRD Kota Bandar Lampung 2004-2009. Kemudian dilanjut 2009-2014 saya ikut kembali pileg yang kedua. Alhamdulillah terpilih lagi dan menjadi Ketua DPRD Kota Bandar Lampung periode 2009-2014. Alhamdulillah ini berkat Partai Demokrat saya bisa berkarir di politik ini. Berarti memang sudah dari dulu menjalani karirnya di Demokrat ya Pak, dari awal memang? Ya, sejak Partai Demokrat belum ditetapkan sebagai partai politik, itu kan harus uji Menkumham ya. Uji faktual ya. Menkumham dia harus punya kader di seluruh Indonesia ya, baik pengurus DPC, PAC-nya. Sehingga saya mengumpulkan foto-foto Mbak, KTP-KTP yang di pasar-pasar saya cari untuk bergabung di Partai Demokrat.
Alhamdulillah Partai Demokrat dikukuhkan sebagai partai peserta pemilu 2004. 2004. Nah, peserta pemilu, tapi Demokrat sendiri hari ini besok Pak, kami usianya 21 tahun. Sudah 21 tahun ya Bang? Demokrat 2021. Setara dengan umur saya. Separuh saya lebih ya. Artinya sudah lama juga memang partai ini berdirinya ya Bang? Alhamdulillah masih, apalagi sekarang ini ketua umum yang sangat energik ya. Anak muda yang punya prestasi ya. Ketua umum AHY baru memimpin Partai Demokrat tidak berlalu lama, elektabilitas partai semakin baik ya. Kemudian survei-survei nasional itu juga Demokrat menjadi ranking yang ketiga. Nah ini kira-kira embrio kita untuk mencalonkan diri Pak AHY menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2022-2027. Oke. Apa yang membuat Abang percaya bahwa Demokrat ini adalah partai unggulan, Bang? Ya dari dua periode Demokrat ini memimpin Indonesia. Oke. Partai pemenang pemilu atau the ruling party. Di mana kita melahirkan Pak SBY untuk periode pertama sebagai presiden. Kita lihat kinerjanya begitu baik, perubahan ekonomi semuanya rakyat. Kemudian yang dua periode yang kedua juga begitu baiknya ekonomi, keamanan, kenyamanan rakyat ya. Waktu itu kita ingat program-program awal beliau itu ada BLT, benar, ada honor yang selama tahun 2009 diangkat seluruh Indonesia. Sekian juta orang jadi karyawan, dan sekarang udah jadi kasubag, ada kepala ya, waktu itu menjadi honor, sekarang mungkin posisinya sudah ada jadi lurah. Ini berterima kasih sekali kepada Pak Presiden. Kemudian ada subsidi listrik ya, dulu ada subsidi listrik, ada BLT, ada KUR dan lain-lain. Inilah yang membanggakan kami dan yakin bahwa Demokrat akan semakin dicintai orang masyarakat ya, karena mengingat dua periode Indonesia ini dipimpin oleh kader Partai Demokrat itu Pak Susilo Bambang Yudhoyono, dan sekarang kita punya calon presidennya Pak Agus Harimurti Yudhoyono yang anak muda yang sangat kuat ya, anak muda yang cerdas dan anak muda yang punya potensi ke depan yang baik saya kira untuk memimpin Indonesia ini. Oke. Sesuai dengan temanya nih Bang ya, pada hari ini Demokrat Bandar Lampung menuju 2024, apalagi Abang bilang tadi kita ulas Demokrat akan berulang tahun ke-21 tahun. Apa yang ingin direncanakan Demokrat ke depannya di 2024? Yang pertama tentu kita akan melakukan konsolidasi organisasi ya, untuk menghadapi pileg, pilpres dan pilkada. Tentunya konsolidasi organisasi ini baik tingkatan DPP, DPD, DPC, DPAC dan nanti kita harus persiapkan ini. Kemudian kita seluruh kader-kader yang ingin mencalonkan diri, baik itu calon legislatif kabupaten kota, DPR provinsi, DPR RI, harus siap turun ke bawah, memulai memanaskan mesin. Kemudian juga jangan datangnya pada waktu mau mencalonkan sudah saja, mepet, ya, Bang? Dan harus memberikan kerja-kerja nyata, kerja-kerja politik nyata ke bawah. Dan harus memberikan contoh yang baik juga kepada masyarakat, turun bersama rakyat, karena rakyat Demokrat itu berjuang bersama rakyat. Apa kerja nyata dan program yang Demokrat sampai saat ini sudah jalankan, Bang? Ya, yang pertama kita sering mengunjungi, misalnya salah satunya panti asuhan, ya, kemudian melakukan kunjungan ke pesantren, kemudian membantu masyarakat ya yang mengalami misalnya ada persoalan-persoalan, apakah dia itu persoalan hukum, apa persoalan lain, kita bantu. Itu dibantu oleh Iya, dibantu dengan tentunya kan kita ada advokasi hukum, kita bantu. Kemudian juga ada apa namanya siswa yang tidak punya biaya, juga kita bantu itu kinerja positif yang kami serukan kepada seluruh kader. Dan saya di DPRD kota ini itu ada 5 orang anggota, Mbak. Jadi kita dulu 2007 itu 7 orang anggota, kemudian di DPR tahun 2009, 2015, 10 sekarang 5. Jadi saya punya 5 anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Nah itu saya mintakan selalu harus dekat dengan kritisi pemerintah, ya, dukung pemerintah yang baik. Kemudian kalau ada hal-hal yang tidak baik dikritisi, itu Pak. Itu nggak apa-apa Bang? Kalau pemerintah dikritisi? Oh, nggak apa-apa dong, nggak apa-apa dikritisi. Kritisi. Karena kan memang ada juga gitu pemerintah yang anti kritisi gitu. Arti kritik yang konstruktif ya, artinya membangun, bukan hanya mencari kesalahan, tapi bagaimana memberikan solusi kepada pemerintah. Oke.
Bang, mengingat pemilu 2024 nanti adalah tahun-tahun politik nih Bang ya. Abang sendiri kan sebagai tokoh masyarakat yang memang sudah lama terjun ke dunia legislatif ya Bang. Ada nggak sih Bang keinginan untuk maju menjadi wali kota mungkin atau gubernur atau mungkin maju ke eksekutif Bang? Ya, step by step ya. Artinya gini, kalau kita semua manusia itu harus punya mimpi ya Mbak ya. Benar. Mimpi itu belum bayar pajak Mbak, kecuali mimpinya belum bayar pajak. Insya Allah lah, artinya kan saya sudah 2 periode DPR kota, satu sekarang ini di DPR provinsi. Insya Allah kalau nanti memungkinkan ya, kenapa tidak saya mencalonkan wali kota Bandar Lampung. Oke, jadi memang ada keinginan. Ya, keinginan dan dorongan juga dari partai. Dorongan dari partai memang sudah ada. Sudah ada. Jadi di seluruh kader itu harus berani mencalonkan diri menjadi satu calon anggota DPR kota kabupaten, kemudian calon DPR provinsi, atau menjadi kepala daerah gitu. Oke, jadi memang gimana sih Bang sebenarnya sistematis dari partai itu untuk mengusung calonnya itu untuk maju? Kan di partai itu ada penilaian. Apa harus ada ciri-ciri kriteria khususnya kah gitu? Nah itu adanya di partai ya, artinya kan dia misalnya dia jadi anggota dewan berapa periode, kinerjanya bisa kelihatan. Oke, jadi memang ada penilaian kinerja juga Bang? Ada dong pasti, kalau gimana dia selama misalnya menjadi anggota DPR, bagaimana kontribusi dia terhadap masyarakat, kemudian bagaimana dia menjalankan perintah-perintah partai, itu semua harus dinilai sama partai. Dan begitu juga kalau ada kader partai yang melanggar aturan, itu pasti juga kena sanksi dari partai. Nah, apa rencana di hari ulang tahun Demokrat ke-21 ini Bang? Ya, sesuai tema yang di tekstin oleh DPP ya, itu menggariskan bahwa kita pertama mengadakan kegiatan-kegiatan sifatnya sederhana ya. Di antaranya menyantuni anak yatim, kemudian mengunjungi panti asuhan, tasakuran, kemudian lomba-lomba lah ya, lomba-lomba. Itu seluruh DPC DPD provinsi, DPC kabupaten kota seluruh ini. Jadi memang nanti bergabungnya di satu titik atau bagaimana? Enggak, semua di kabupatennya masing-masing. Kalau kota ada kegiatan, misalnya di kabupaten yang lain ada kegiatan. Jadi kita membirukan lah, membirukan di ulang tahun ini. Nah, kalau untuk strategi pemenangannya sendiri nih Bang, kalau untuk dari Partai Demokrat sendiri, adakah strategi khususnya? Kalau strategi itu nggak boleh dikasih tahu orang Mbak. Tapi boleh mungkin kita intip dikit aja gitu. Misalkan strategi yang pertama dia memang harus dekat. Pertama karena kita ini produk pemilihan rakyat, kita harus dekat dengan rakyat. Harus dekat harus dan mengambil hati rakyat. Tentunya mengambil hati rakyat itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Itu saja sebenarnya masyarakat sederhana aja. Tahu kalau strategi yang lain nanti kita bicarakan nanti pada tahun 2024 nanti. Karena nggak sekarang harus strategi itu seperti apa ya. Nah, Bang berbicara kader Demokrat nih Bang ya. Kita kan pernah tahu bahwasanya Bang Yusuf Kohar pernah mencalonkan diri, tapi ternyata gagal tuh Bang. Itu tanggapan dari Partai Demokrat sendiri atau Abang pribadi seperti apa Bang? Jadi bukan gagal, artinya belum berhasil. Iya, belum berhasil. Berhasil yang tertunda lah. Iya, benar. Iya, artinya ya semua syariat untuk pemenangan sudah kita jalankan Mbak ya. Toh akhirnya pemilihan itu ada di masyarakat. Belum waktunya mungkin, atau ada hal-hal yang harus kita pelajari kembali, atau kita introspeksi daripada apa yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan kan Demokrat ke depan juga bisa melahirkan satu orang pemimpin kepala daerah dengan berbekal pengalaman yang kemana. Pengalaman itu kan adalah guru yang paling baik ya. Jadi mungkin kalau tidak ada kemenangan yang tertunda, tidak akan bisa belajar ya? Iya, makanya jadi itu. Abang sendiri pun mungkin bisa belajar dari yang ini. Iya, gitu, insya Allah lah Mbak, insya Allah. Doain aja ya Mbak ya. Amin, amin. Nah Bang, kalangan yang menjadi prioritas dari Partai Demokrat ini seperti apa sih Bang? Ada kalangan khusus kah atau bagaimana? Jadi kita ketahui bahwa pemilu tahun 2024 itu pemilih pemulanya itu 65% Mbak. Jadi bonus demografinya itu tahun 2004 itu milenial. Nah untuk itu kita lebih banyak menyentuh kaula muda, pemilih pemula yang saat ini mungkin sedang di SMA ya. Dan pada saat 2024 dia seorang udah mempunyai hak untuk memilih. Apalagi pemimpin kami, ketua umum kami Bapak Agus Harimurti Yudhoyono itu orang muda. Nah, kan muda itu adalah kekuatan Mbak. Jadi insya Allah
target kita utama ya kalau milenial yang cukup besar ya, persentasenya 65% pada tahun 2004 itu mata pilihnya adalah kaula muda, kaula muda. Sampai sejauh ini apa yang sudah dilakukan Partai Demokrat sendiri untuk menggait kaum milenial ini, Bang? Ya, pertama saya menyusun struktur pengurusan DPC itu hampir 60% saya milenial, Pak. Itu rekrutmen pengurus baru itu kalau 50% hampir milenial. Kalau untuk range umurnya? Ya 20 ke atas lah, 21 ke atas ya. Ya ada juga yang 17, pokoknya milenial usia SMA lah. Memang sudah bisa tergabung, Bang, ke dalam partai? Oh iya bisa. Syarat tergabung ke dalam Partai Demokrat sendiri ada nggak sih, Bang? Enggak rumit, Pak. Kalau enggak, serahkan fotokopi KTP-nya, besok Mbak bisa ngambil KTA bisa, saya. Bener, Bang. Bener ya, Bang? Dan insya Allah Mbak bisa kita calonkan menjadi anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Amin. Ya, kami memang mengutamakan membuka suasana kepada kaum milenial ya. Jadi itu saya kira target-target kerja, tentu kerja yang lain ya, terus turun ke bawah, konsolidasi organisasi, kemudian berbuat untuk rakyat, ya. Kemudian dengan begitu kita punya rapot ya, akan dinilai oleh masyarakat. Toh nantinya kalau kita memupuknya bagus, tentu panennya akan bagus juga. Saya kira gitu. Tapi apa tanggapan Abang sebagai anggota DPRD dan juga perwakilan rakyat yang memang rakyat ini tahu gitu bahwasanya mungkin cuma pencitraan tuh karena mau calon gitu kan. Nah, karena kan ada sebagian memang yang memikir seperti itu tuh. Gimana tanggapan Abang? Jadi gini, Mbak, saya 3 periode jadi calon itu nggak pernah menggunakan bukan menggunakan uang dalam arti kata biaya kos politik, tetapi untuk mengeluarkan membeli suara itu saya nggak pernah lakukan. Nah, inilah yang merusak demokrasi. Ya. Politik uang ini merusak demokrasi. Kita bayangkan dia itu anggota DPR itu ketika dilantik dia 5 tahun masa kerjanya. Benar. 5 tahun kemudian kalau dikali 365 hari dia itu hampir 2000 hari. Kemudian kalau misalnya saja kita dikasih 100.000 ya oleh pemilih karena mau minta dipilih, kemudian dia tidak balik lagi. Dia tidak lagi peduli dengan kita persoalan masyarakat, persoalan apa. Nah ini kan yang merusak demokrasi. Karena dia merasa sudah membeli kita di uang 100.000. Dengan jabatan dia dengan selama 5 tahun itu 2000 hari, kalau dibagi 100.000 berapa rupiah kita dihargai. Nah sehingga itu juga tidak kesalahan calon anggota DPR atau anggota DPR-nya. Karena dia sudah membeli diri kita dengan 100.000. Nah inilah saya menghimbau ke depan, karena tahun politik ini akan segera kita hadapi, pilihlah dengan hati nurani, pilihnya calon yang berkualitas. Kalau enggak kita rugi dalam 5 tahun. 5 tahun kita rugi ya, mempunyai seorang pemimpin yang tidak peduli dengan rakyatnya. Tapi bagaimana tanggapan Abang kalau masyarakat kita sebagian besar itu memang sudah mengecap politik itu sebagai money politik gitu, Bang? Dari Partai Demokrat sendiri gimana sih, Bang, caranya untuk menghilangkan atau menghempaskan itulah gitu, image itu? Jadi ada yang bilang politik itu kotor ya. Yang kotor itu bukan orangnya, bukan politiknya, tapi orangnya yang kotor. Oknumnya ya. Kalau politik itu ilmu yang berguna lah ya. Kita di rumah tangga juga harus pakai politik, Mbak. Misalnya suami istri kita berbeda pendapat atau ada perselisihan misalnya, itu harus pakai politik, Mbak. Nggak bisa kalau nggak ada bagaimana menarik hati istri kita sedang marah. Supaya nggak marah lagi ya, Bang. Itu politik juga ya, Bang? Atau dikasih ini untuk dia pergi ke mall. Ini strategi politik dalam rumah tangga Abang ya? Itu strategi politik. Jadi saya kira politik itu ilmu yang sangat berguna ya. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa politik uang ini adalah politik yang merusak demokrasi di Indonesia ini ya. Dan kita Demokrat memang mengantisipasi itu dan tidak menyarankan kepada seluruh kadernya untuk tidak melakukan money politik. Kerjalah kerja terus, dengan kerja politik tentunya hasilnya kita akan baik di mata masyarakat. Nah, dari partai sendiri adakah regulasi khusus gitu untuk tidak ada money politik? Oh iya, kita tidak pernah dianjurkan ya untuk melakukan money politik. Dan kalau kita kan ada Bawaslu ya, ada Panwaslu, tentunya kan dalam kita melakukan misalnya ada pemilu pun ada pengawasan. Nah, kalau terjadi terbukti itu, punishment-nya sangat keras.
Di partai kita sangat keras punishmentnya. Kita Apa tidak. tuh Bang? Mungkin bisa dikeluarkan? Bisa saja digagalkan sebagai calegnya, atau kalau dia sudah jadi anggota DPR dia di PAW gitu kan itu melanggar partai, dan artinya itu juga melanggar aturan yang ada gitu. Oke. Harapan Abang untuk kedepannya supaya tidak ada lagi money politik ini seperti apa sih Bang? Ya, saya ke depan ini kepada masyarakat Lampung, Bandar Lampung khususnya, sebentar lagi kita menghadapi tahun politik ya, di mana mulai bulan Februari kita tahun 2024 itu ada pemilu Pilpres dan Pileg. Kemudian pada bulan November itu ada pilkada. Saya mengimbau, pilihlah dengan hati nurani. Jangan berpilihnya karena ada sesuatu. Insya Allah kalau dia berbuatnya karena hati nurani, insya Allah juga akan menghasilkan pemimpin yang baik juga. Pemimpin yang baik tentu mengajar kerja-kerja yang baik ya, mungkinnya menghindari korupsi yang saat ini masih dalam perang kita menghadapi korupsi. Nah, ini juga hal-hal yang harus kita antisipasi ke depan dengan tidak melakukan politik-politik uang gitu. Oke. Nah, Abang sendiri jadi bagaimana nih? Apa tuh? Majukah ke 2024 sebagai wali kota atau gubernur nih, Bang? Ya, artinya tadi kan mimpi kan belum bayar belum membayar pajak. Insya Allah nanti ataukah saya melanjutkan lagi ke DPRD provinsi untuk periode kedua, atau memang ada peluang menjadi nyalon wali kota. Tentunya kan tidak bonek ya, atau modal nekat aja nyalon tapi tanpa perhitungan. Tapi kan Abang memang sudah banyak pengalamannya juga. Tapi kan gini, bukan hanya pengalaman, jadi logistik kan perlu Mbak, karena logistik kos politiknya besar ya, jadi itu juga harus kita menjadi perhitungan kita. Misalnya kita daerah 20 di Bandar Lampung ini 20 kecamatan, kemudian 20 kecamatan itu kita kan sudah prediksi berapa biayanya ya kan, gitu. Harus dihitung itu Mbak. Jadi kos politik harus, bukan money politik ya, kos politik. Kos politik. Nah, jadi beda antara biaya, kos politik, money politik. Kalau kos politik ada biaya kampanye, biaya operasional, biaya alat peraga dan lain-lain kan, itu sangat besar sekali juga itu. Jadi tapi memang ada lah ya keinginan untuk maju ke pilgub atau pilgub jangan belum sejauh ini yang dekat aja. Yang dekat aja. Ya. Oh, pilwakot. Oke. Nah, kalau untuk persiapannya sejauh ini? Turun ke bawah Mbak. Saya ini sebulan 2 kali turun Mbak ya. Bertemu dengan masyarakat di Kota Bandar Lampung ini. Kemudian juga ada program dari DPR. Tiap hari kita dua kali dalam 1 bulan kita mengunjungi masyarakat dengan melakukan sosialisasi peraturan daerah, kemudian sosialisasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Ini kita bertemu masyarakat. Itu bertemu langsung Bang? Bertemu langsung dengan masyarakat. Kemudian kita ada rakyat bertanya, DPR menjawab. Ada persoalan-persoalan apa di masyarakat ya, itu kita harus sebagai anggota dewan kita harus bisa membantu mereka. Iya. Jangan hanya menampung, tapi bagaimana mencari jalan solusinya. Misalnya dia tidak diterima sekolah di negeri, bagaimana caranya kita membantu dia supaya jangan putus sekolah. Kemudian kalau dia perlu jalan yang rusak misalnya kan, ada jalan-jalan yang rusak, kita sebagai rakyat menyampaikan pada pemerintah. Itu kerja-kerja yang rusak. Kemudian ideologi Pancasila yaitu gimana kita mengingatkan kaula muda khususnya ya, di era teknologi dan globalisasi informasi teknologinya nggak bisa dihindarkan lagi kan. Tetapi kita agak sedikit prihatin dengan kondisi anak muda sekarang ya, yang lebih tergantungan dengan gadgetnya. Dia lupa sejarah. Nah, itu kita turun mengingatkan kembali kepada kaula muda khususnya bahwa kemerdekaan itu bukan dikasih penjajah tapi hasil perjuangan. Pakailah teknologi sesuai dengan keperluannya. Jangan sampai teknologi digunakan hal-hal yang kurang baik ya, dan tidak cocok dengan adat budaya kita sebagai orang Indonesia gitu. Oke. Kembali ke topik kita yang Abang juga baru-baru ini, bahkan mungkin hari ini ya sedang mendengarkan aspirasi dari rakyat tentang kenaikan harga BBM nih Bang. Menurut Abang, tanggapan Abang seperti apa Bang? Saya pertama-tama kami Fraksi Demokrat itu menolak, Partai Demokrat menolak. Menolak. Karena di tengah kesulitan masyarakat saat ini yang baru saja belum selesai COVID-19 ini, dengan berbagai macam ada PHK, kemudian
dampak dari COVID itu belum selesai. Ini kita belum endemi kan, masih pandemi. Kita juga belum recovery seutuhnya nih Bang, belum. gitu ya. Daya beli masyarakat turun akibat pemutusan hubungan kerja, kemudian ada usahanya macet semua. Kok pemerintah tidak berpikir apa namanya untuk tidak menaikkan subsidi BBM dulu, subsidi ini kan kasihan dampak daripada kenaikan BBM itu sendiri kan banyak. Misalnya sembako ini akan naik, kemudian ongkos transportasi juga akan naik, semuanya akan multiplier efeknya akan banyak ke sektor-sektor lain. Tapi gaji kami nggak naik nih Bang. Nah itu kalau gajinya naik sementara itu naik dan itu naik. Tadi saya siang tadi menerima demo. Saya hadir di depan mereka orasi dengan para penguji online di kantor gubernur. Saya tampil di muka dan langsung berkomunikasi dengan mereka. Ya kita harus mencari jalan keluarnya. Salah satu tuntutannya adalah bahwa di Provinsi Lampung ini harus ada peraturan daerah. Nah ini karena ini kebijakan pusat, tentunya kan kita bermohon atau menyurati pemerintah daerah untuk tidak atau mencabut kenaikan harga BBM ini. Kemudian yang ada kalau dia mintakan peraturan daerah tentang transportasi, nanti kita akan buat. Kita akan buat peraturan daerah yang mengatur tentang transportasi di Provinsi Lampung ini, Mbak. Jadi memang dari Partai Demokrat menolak, dan dari Abang sendiri bagaimana? Iya, saya kepada kader harus ikut menolak. Bang, ya? Dari awal saya udah menolak. Memang belum tepat lah waktunya. Saat ini kan masyarakat sedang susah, daya beli turun. Jadi menurut Abang yang perlu dikoreksi lagi itu pemerintahnya atau bagaimananya sih Bang? Yang saya minta Pak Jokowi menunda kenaikan BBM. Menunda. Itu solusinya. Kalau menunda artinya menunda atau membatalkan kenaikan BBM itu. Karena sekarang ini kondisi masyarakat sedang susah. Daya beli masyarakat sedang turun. Jangan dipaksakan untuk dinaikkan subsidi ini, dihilangkan ya. Kasihanlah dengan rakyat ya. Pak Jokowi itu harus kasihan dengan rakyat ya. Kalau kita di daerah ini kan kebijakannya ikut nasional ya. Cuman hanya berharap kepada pemerintah pusat untuk membatalkan itu saja. Membatalkan. Nah, ada solusi lain Bang? Ya mungkin gini Mbak, skala prioritas di dalam kegiatan misalnya. Mana-mana yang tidak skala prioritas juga jangan didahulukan. Didahulukan adalah subsidi dulu kan. Misalnya kegiatan-kegiatan IKN, ibu kota negara, segala itu kan perlu kos besar. Sebaiknya ditunda dulu lah itu, ya tunda dulu, fokus kepada subsidi itu tidak dinaikkan sehingga beban ke masyarakatnya semakin rendah. Masyarakatnya sedang susah. Saat ini masih pandemi, belum endemi ya. Jadi masyarakat masih ada korban-korban Covid yang masih terus bertambah di seluruh Indonesia. Sekali lagi kepada Pak Jokowi saya berharap bahwa ini tolong dibatalkan. Atas nama Fraksi Demokrat Provinsi Lampung, saya memohon kepada Bapak Presiden untuk membatalkan kenaikan BBM. Kenaikan BBM ini. Jadi memang Abang juga sudah mendengarkan aspirasi dari teman-teman kita ya Bang ya? Iya Mbak, dari mahasiswa yang hari ini berdemo ya. Tapi alhamdulillah saya terima kasih kepada para pendemo ini, karena ini kan adalah hak mereka yang diatur oleh undang-undang. Tapi saya apresiasi tidak ada kericuhan. Ya? Nggak ada kericuhan. Tapi kata di berita gerbangnya DPRD roboh tuh gimana? Itu DPRD kota ya mungkin ya. Tadi saya di provinsi tadi. Abang di provinsi. Kan saya di provinsi. Provinsi aman-aman aja. Aman-aman Dia aja, kita ajak berdiskusi, perwakilan mereka berdiskusi, apa sih tuntutan mereka yang sudah kita pelajari. Mungkin dan cara pengendaliannya berbeda ya Bang? Ya mungkin ya. Jadi, karena kan rakyat butuh didengarkan. Iya, karena tuntutannya kita sampaikan, kemudian kita hadirkan juga stakeholder yang lain. Kepala dinas terkait tadi hadir, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Perhubungan, Kominfo, kemudian ada Kesbank, itu juga mendengar, bukan kita aja mendengar, tapi pejabat-pejabat eksekutif yang akan menjalankan aturan ini juga harus tahu apa yang diusulkan oleh masyarakat yang tadi ikut demo di provinsi.
Nah Bang, melihat kegaduhan di negara kita ini kayaknya semakin hari semakin ada aja ya Bang masalahnya gitu. Nah, menyoroti kasus yang satu ini rasanya belum padam nih Bang untuk kasus Sambo yang kayaknya ya. Sambo dan Sambo juga versi Lampung udah ada nih Bang ya kan. Nah, Abang sendiri gimana sih Bang melihat kasus ini? Apa tanggapan Abang untuk anggota Polri? Iya, pertama saya merasa prihatin Mbak ya dengan kondisi bangsa yang seperti ini, khususnya kejadian Sambo. Harusnya seorang yang sudah punya integritas yang tinggi dengan pangkat yang tinggi tidak melakukan hal-hal yang seperti ini ya. Untuk itu juga kejadian menimpa lagi di Lampung lagi. Polisi tembak oleh saya kajian terakhir lah ya. Kejadian terakhir ini tidak terulang lagi karena kita perlu polisi ya, kita perlu polisi. Karena dalam teksnya dulu itu polisi itu sahabat rakyat Mbak. Jadi kita berharap kejadian ini sudahlah, mari ke depan kita perbaiki. Kita berharap Kapolri juga bisa memperbaiki di struktur ininya. Masyarakat juga harus membantu kerja-kerja polisi. Oke, menurut Abang sendiri perlu adanya regulasi nggak sih Bang untuk mengatur kasus ini supaya nggak terulang lagi gitu Bang? Ya itu wewenangnya kemana itu ya? Tapi menurut tanggapan Abang gimana? Ya tanggapan saya harus buat regulasi lah Mbak ya, ada reward and punishment lah ya. Terus apakah solusinya Polri seperti apa, nanti kan pemerintah pusat juga mempelajari ini kan. Jadi kita pejabat di daerah ini mensupport apa yang akan dilakukan oleh pemerintah yang terbaik, baik oleh Presiden, oleh Kapolri dan oleh masyarakat sendiri gitu. Saya sampai ini agak sedih saya dikit. Sampai terharu ya Bang? Ya terharu Mbak, karena memang kita memang sekali ini memang prihatin benar Mbak dengan rakyat ini. Rakyat prihatin benar. Seperti negara kita ini sedang dilanda kegaduhan yang nggak habis-habis gitu, belum lagi kasus Sambo belum selesai, BBM naik, terus juga dengan berbagai macam problematika yang ada ya Tribuners gitu. Mungkin ini juga mewakili pertanyaan-pertanyaan Tribuners di rumah yang mungkin mereka belum bisa sampaikan secara langsung kepada Abang gitu dan bisa melalui lewat tayangan kita ini gitu Bang. Nggak apa-apa ya Bang, kita ngobrol gitu. Arti gini ya, DPR itu representasi dari wakil rakyat ya. Persoalan-persoalan rakyat tentunya persoalan kita ya, bagaimana kita menyampaikan. Saya sebagai anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat meminta kepada pemerintah untuk introspeksi lah ya. Apa yang sudah terjadi ini, terus bagaimana ini tidak terulang lagi. Karena rakyat sudah semakin jenuh ya dengan informasi sekarang, apalagi globalisasi informasi teknologi ini kan hari saat bosen sampai kita dengar di TV itu kasusnya tidak selesai-selesai. Ini kan membuat jenuh masyarakat gitu ya. Saya berharap kita masih percaya kepada pemerintah untuk mengatasi ini ke depan dengan baik gitu. Dan harapan kami juga supaya peristiwa ini tidak terulang lagi yang seperti Sambo dan polisi yang lain, pasal persoalan-persoalan yang lain lah, agar semua diantisipasi bagaimana penanggulangannya. Oke. Menurut Abang bagaimana solusi yang baiknya sih Bang? Baik itu untuk penanganan BBM atau kasus polisi tembak polisi ini Bang? Kalau BBM itu ya tunda atau batalkan kenaikan itu solusi ya. Jadi sehingga tidak merembet kepada harga-harga lain ya, kebutuhan sembahan pokok itu akan naik karena minyaknya naik, kemudian transport juga seperti itu. Nah kalau soal Sambo ini kan ini kebijakan pemerintah pusat Mbak ya. Pusat pada Presiden bersama Kapolri dan pejabat-pejabat tinggi negara harus menjadi pelajaran bagi kita bagaimana mengupayakan supaya persoalan-persoalan ini tidak terulang lagi, kemudian ada solusi yang terbaik dalam mengatasi. Dan semua yang di mata hukum sama itu harus diproses, di penegakan hukum yang sebenarnya tanpa pilih pandang bulu ya saya kira. Oke. Terakhir nih Bang, mungkin Tribuners pengen tahu harapan Abang untuk Partai Demokrat dan Abang sendiri di pemilu 2024 nanti Bang. Ya, kan ini belum kampanye ya, masih boleh. Gak apa-apa kan Bang? Ini kan harapan kita, seperti Abang harapan saya Partai Demokrat ini kembali jaya seperti tahun 2004, 2009, 2004 dari The Rolling Party menjadi pemenang, dan harapan kami Pak AHY itu menjadi presiden ya. Dan kita bisa mengembalikan kejayaan Pak Partai Demokrat di mana 2 periode dipimpin oleh kader Demokrat, itu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono memimpin negara ini. Orang juga kangen Mbak dengan Pak SBY ini.
doain aja mudah-mudahan Partai Demokrat bisa memenangkan itu dan Pak Ahy insya Allah Demokrat akan dekat selalu dengan rakyat, selalu memperjuangkan aspirasi rakyat. Jadi memang dari Partai Demokrat sendiri sudah matang untuk mengusungkan Pak AHY ini, Bang ya? Oh ya, kalau bahasa NKRI harga mati lah, harga mati ya. Karena itu kader terbaik kita dan kita lihat dari bukan hanya kader Demokrat tapi elektabilitas di survei-survei nasional pun semakin hari semakin naik. Baik partainya maupun person dari Pak AHY itu selalu naik trennya. Malah kalau tidak salah 3 besar ya kalau data terakhir yang saya peroleh, yaitu 3 besar, dan insya Allah lah ini. Tinggal nanti berkoalisi dengan siapa, kan kita tunggu aja tanggal mainnya. Siap. Tapi kenapa sih Bang masyarakat Indonesia ini harus memilih gitu Pak AHY ini sebagai calon presiden? Kalau Pak SBY kan kita sudah melihat kan kinerjanya, tapi kenapa gitu? Kok harus Pak AHY gitu? Sekarang kita mencari seorang pemimpin kan perlu persyaratan, Mbak, ya. Persyaratan memang orang yang mampu menjadi pemimpin. Nah, kemudian dia masih energi kan. Masih muda. Pak AHY itu masih energi, luar biasa kemampuannya. Dia mantan tentara nasional, didikannya juga luar biasa, kedisiplinan beliau ya, ketegasan beliau. Jadi berdasarkan hasil yang kita peroleh baru berapa tahun memimpin Demokrat sudah bisa sekian banyak menempatkan kader-kader kita sebagai pemimpin daerah. Pemilu kemarin itu kita berhasil banyak sekali menempatkan kepala-kepala daerah dari utusan Partai Demokrat. Gitu. Apa kemajuan yang paling signifikan yang bisa dilihat oleh anggota Partai Demokrat sendiri setelah Pak AHY ini menjabat sebagai ketua, Bang? Ya, yang pertama itu hasil dari pileg kemarin ya, pileg kemarin itu luar biasa peningkatannya ya. Kemudian dari survei nasional juga menggambarkan bahwa elektabilitas terus naik ya. Dan inilah penilaian masyarakat ya. Kita harus percaya loh dengan lembaga survei ini. Jadi hasil survei itu menurut kita sangat memuaskan. Untuk itu kita berharap kerja terus lah ke seluruh kader di Partai Demokrat untuk memenangkan pileg, dan juga jangan lupa harga mati pilpres untuk Pak AHY menjadi presiden. Kalau Pak AHY menjadi presiden, Indonesia bisa pulih ekonominya, keamanannya seperti pada 2 periode lalu Pak SBY memimpin Indonesia ini. Jadi mungkin Pak AHY juga tidak hanya memakmurkan anggota dari partainya sendiri, tapi untuk seluruh masyarakat Indonesia ya Bang ya? Pasti AHY itu kan punya masyarakat seluruh Indonesia. Ketika nanti jadi presiden semua hilang tuh baju kita itu. Baju partai itu kan digunakan untuk pencalonan. Nanti ketika dia menjadi presiden atau menjadi pejabat, dia harus lepas ininya, kepentingan egoisentrisnya, arti kepentingan partai, tapi kepentingan masyarakat secara umum. Jadi tidak melihat latar belakang. Ya Bang, iya dong. Di pemimpin itu harus hadir, tidak lagi membedakan dari mana golongan mana itu, tapi juga harus diayomi semua, Mbak. Selain Pak AHY ada lagi kah kader atau pencalonan yang diusung oleh saya nggak boleh Demokrat? Ini Mbak, artinya saya tetap yakin percaya dengan kapasitas Pak AHY itu menjadi salah satu figur calon presiden Republik Indonesia periode 2024-2029, dan mudah-mudahan ini mohon doa dan restunya dari masyarakat Indonesia dan khususnya di Provinsi Lampung untuk mendukung Partai Demokrat untuk mengusung Pak AHY menjadi presiden. Bang, terima kasih banyak sudah mampir ke studio Tribun Lampung, dan kita juga sudah membahas bahasan yang krusial sekali nih Bang ya tentunya. Terima kasih juga Abang juga sudah mendengarkan aspirasi dan suara rakyat, yang mungkin pertanyaan-pertanyaan dan obrolan kita ini juga pertanyaan dari teman-teman saya di luar sana gitu yang belum tersampaikan ke Abang, dan melalui tayangan ini itu bisa tersampaikan dan mudah-mudahan bisa didengar dan bisa diubah gitu ya Bang ya. Terima kasih banyak untuk Bang Budiman yang sudah hadir juga. Sukses selalu, sehat selalu ya Bang, semoga lancar semua urusannya. Dan untuk Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan tayangan wawancara khusus bersama Bang Budiman hari ini. Saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi di wawancara khusus berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kustul Asyaifah dalam tayangan berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama, Aibda Rudi Suryanto diberhentikan secara tidak hormat. Polda Lampung memberikan sanksi kepada Aibda Rudi Suryanto dengan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH karena kasus pembunuhan terhadap Aibda Ahmad Karnain. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Padra Arsyad saat diwawancarai oleh Tribun Lampung pada Jumat 9 September 2022 mengatakan, Polda telah memberhentikan tersangka dengan PTDH. Dan menurut Pandra, hasil sidang kode etik Polda Lampung memberikan sanksi PTDH dan dalam waktu 4 hari dan sudah dituntaskan kasus tersebut baik secara pidana dan kode etik profesi. Pelaku sendiri telah melakukan rekonstruksi atau adegan ulang pada Selasa 6 September 2022 dengan melakukan 21 reka adegan serta disaksikan oleh 17 orang saksi. Kemudian kemarin pada Kamis 8 September 2022, berkas perkara tahap 1 sudah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Negeri Gunung Sugi. Sidang kode etik juga sudah dilakukan kemarin dan dipimpin oleh Kabid Propam Polda Lampung Kombes Pol Muhammad Syahran. Sidang kode etik berjalan sekitar 14 jam, dimulai dari pukul 10 pagi sampai dengan dini hari, dengan dihadirkan 28 orang saksi. Pada persidangan, Aibda Rudi Suryanto didampingi oleh pembela Kompol Zulkarnain. Adapun Aibda Rudi Suryanto telah terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Lalu pasal 5 ayat 1 huruf B Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri. Kemudian pasal 8 huruf C Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Selain itu, pasal 13 huruf M Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Profesi dan juga Komisi Kode Etik Polri. Saat ini, Pandra menjelaskan pihaknya akan melakukan proses PTDH tersebut. Polri nomor 7 2022 di mana sudah kurang lebih sekitar 28 saksi yang diperiksa secara maraton, sudah diputuskan terhadap terduga pelanggar Kode Etik Profesi Polri, dalam ini adalah pelaku, yaitu adalah Ajun Inspektur 2 Polisi Rudi Suryanto. Yaitu dengan ini hasil keputusan Komisi Sidang Kode Etik adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Demikian. Bang, beliau melakukan banding atau tidak, Bang, dalam sidang ini, Bang? Ya, perlu saya jelaskan di sini dari hasil putusan sidang sidang Komisi Kode Etik tersebut, yang bersangkutan atau terduga pelanggar atau pelaku Aibda Rudi Suryanto menerima keputusan tersebut dan tentunya kita akan melaksanakan kegiatan pemecat atau pemberhentian tidak dengan hormat. Prosesinya nanti kita lakukan. Prosesnya sendiri akan dipercepat juga atau proses biasanya kan dalam minggu depan atau apa gitu, Bang? Iya, jadi kita menunggu waktu keputusan itu. Dari hasil keputusan kan baru dini hari ya diputuskan dalam waktu sekitar 14 jam. Tentunya kita akan menyiapkan lagi rangkaian-rangkaian daripada prosesi tersebut, dan itu adalah mekanisme teknis yang akan kita lakukan. Bang, target kita sendiri ada nggak, Bang? Kan kemarin kita sudah masuk berkas tahap 1, kemudian target sampai dengan ini bisa disadangkan sendiri, punya target nggak, Bang, Polda Lampung? Jadi dari mulai sejak rangkaian reka adegan atau rekonstruksi kami lakukan, itu lebih dari 21 reka adegan ulang yang juga disaksikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tentunya di sini tahap 1 itu adalah bagaimana kita menyerahkan
berkas perkara yang akan diteliti oleh jaksa penuntut umum, dan nanti jaksa penuntut umum yang akan meneliti apabila memang ada beberapa hal yang perlu dilengkapi, tentu akan dilengkapi. Tetapi di sini prinsip. Berita selanjutnya, rekonstruksi pembunuhan gadis belia di Pesawaran, pelaku peragakan 28 adegan. Polres Pesawaran menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis belia yang jasadnya ditemukan di kebun karet pada Jumat 9 September 2022. Reka adegan dilakukan di Dusun Kamulian, Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran. Adapun reka adegan dilakukan langsung oleh pelaku KRS 21 tahun dari awal kejadian hingga terjadinya pembunuhan. KRS 21 tahun dari awal kejadian hingga terjadinya pembunuhan ini dijelaskan oleh Kasat Reskrim Polres Pesawaran AKP Supriyato Hussein. Ia mengatakan ada 28 adegan yang diperagakan. Adegan tersebut dimulai saat korban dan pelaku bertemu, lalu korban dibawa ke beberapa lokasi hingga terjadinya pembunuhan. Kemudian dilanjutkan adegan pelaku pergi ke kantor dan handphone untuk menghapus data di ponsel korban. Lalu pelaku sempat pergi bersama dengan teman-temannya di sekitar rumah. Bahkan ada juga adegan saat pelaku KRS mencari keberadaan korban bersama warga setempat. Rekonstruksi juga turut dihadiri saksi-saksi dan juga keluarga korban. Selain itu, KRS hadir penasehat hukum tersangka KRS yakni Nurul Hidayah. Menurut Nurul, ia ditugaskan Kapolsek Gedung Tataan untuk mendampingi tersangka KRS saat persidangan. Selain itu, Nurul juga turut mendampingi pelaku saat melakukan rekonstruksi pada hari ini. Pelaku diancam kurungan penjara paling lama 20 tahun atau hukuman seumur hidup. Berita selanjutnya, Polresta selama sepekan ini tangkap 20 pelaku judi online dan juga konvensional. Polresta Bandar Lampung selama sepekan berhasil mengamankan 20 tersangka pelaku perjudian online dan juga konvensional. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Denis Arya Putra dalam mengekspos di Mapolresta Bandar Lampung pada Jumat 9 September 2022, ia mengatakan ada 13 kasus yang berhasil diungkap. Dari 13 kasus perjudian tersebut, ada 20 tersangka yang diamankan oleh polisi. Ada 20 tersangka tersebut terdiri dari 2 kasus judi togel dengan 2 tersangka, kemudian 3 kasus judi kartu dengan 9 orang tersangka, lalu judi online via internet 8 kasus dengan 8 orang tersangka, serta 1 kasus tindak pidana perjudian taruhan bola dengan 1 angka. Adapun barang bukti yang diamankan diantaranya 1 unit sepeda motor, 3 unit handphone, 9 unit personal komputer atau PC, dan uang tunai sebesar Rp2.028.000. Kemudian barang bukti 3 set kartu remi, 5 kartu ATM, serta 1 lembar rekapan judi bola, 1 lembar judi togel, 2 lembar slip transfer yang digunakan top up pada judi online. Pengungkapan ini juga dilakukan di lokasi yang lain, diantaranya di Kecamatan Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Timur, dan beberapa warnet. Saat ditanya apakah pelaku atau pengelola warnet ditetapkan sebagai tersangka, pihaknya menyampaikan pelaku usaha warnet hanya ditetapkan sebagai saksi karena penyedia jasa internet. Menurut Kompol Denis, pihaknya menerapkan pasal 27 dan 45 UU ITE. Adapun modus judi online yang digunakan judi online bola dan slot. Salah satu tersangka kasus judi remi yang enggan menyebutkan namanya mengatakan dirinya tertangkap saat sedang bermain judi remi.
Berita selanjutnya, sebulan Polres Lampung Selatan tangkap 36 orang pelaku kejahatan. Polres Lampung Selatan menggelar proses atau press release pengungkapan kasus selama sebulan, yakni kasus tindak pidana curas dan curanmor. Ada juga perjudian, tindak asusila, pembunuhan hingga penyalahgunaan BBM bersubsidi. Press release dipimpin langsung Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin dan digelar di halaman Polres Lampung Selatan pada Kamis 8 September 2022. Kapolres mengatakan press release ini merupakan pengungkapan kasus selama 1 bulan, yakni Agustus sampai dengan September. Ada sebanyak 26 kasus telah berhasil diungkapkan. Adapun 26 kasus tersebut diantaranya kasus curat sebanyak 9 kasus, curat sebanyak 1 kasus, pencurian 1 kasus, perjudian 8 kasus, tindak asusila 5 kasus, pembunuhan 1 kasus, dan juga penyalahgunaan BBM bersubsidi 1 kasus. Adapun total jumlah tersangka ada 36 orang. Untuk ditindak asusila, 5 kasus tersebut terjadi di 3 polsek, yakni di wilayah Polsek Ketibung dan juga Jati Agung serta Palas. Sedangkan untuk pelaku tindak asusila yang diamankan 5 orang. Edwin merinci Polsek Ketibung berhasil mengungkap 2 kasus tindak asusila dengan pelaku yang diamankan 2 orang. Sedangkan Polsek Jati Agung mengungkap 1 kasus tindak pidana asusila dengan jumlah pelaku 1 orang yang diamankan. Lalu Polsek Palas juga berhasil mengungkap 1 kasus tindak asusila dengan tersangka yang diamankan 1 orang. 1 kasus tindak asusila diungkapkan oleh unit PPA Satreskrim Polres Lampung Selatan dengan tersangka yang diamankan 1 orang. Adapun kasus terbaru yang menjadi perhatian publik yang berhasil diungkapkan yakni pembunuhan seseorang kakek di wilayah Kecamatan Ketapang. Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan tersebut dengan pelaku terancam jeratan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara, pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. Berita selanjutnya, Dankodiklad TNI lepas ribuan prajurit latihan antar cabang di Batu Raja. Ribuan prajurit Batalion Raider 400-BR Kodim Diponegoro akan gelar latihan tempur di Sumatera Selatan. Keberangkatan ribuan personel TNI ini dilepas langsung oleh Dankodiklad TNI AD atau Letjen Ignatius Yoga Triyono di Stasiun KAI Tanjung Karang pada Jumat 9 September 2022. Adapun rangkaian kegiatan latihan taktis antar cabang atau Latis Ancap YTP 400 Kodam 4 di Ponorogo 2022 ini akan berlokasi di Pusat Latihan Tempur TNI AD Batu Raja, Sumatera Selatan. Letjen Ignatius Yoga Triyono mengatakan kegiatan ini merupakan agenda rutin dari TNI AD. Ia mengatakan TNI merupakan latihan rutin tahunan dari TNI yang namanya Batalion Tim Pertempuran. Latihan sendiri merupakan gabungan dari antar kecabangan di TNI AD, yakni 1 batalion ditambah satuan dari sejumlah cabang lain. 1 batalion yakni Raider 400-BR ditambah sejumlah kecabang lain seperti Arteri Pertahanan Udara, Arhanud, Arteri Medan, dan lain-lain. Letjen Yogo menambahkan dalam latihan ini pihaknya mengerahkan sekitar 1.000 personil dari Kodam 4 di Ponorogo.
Sebelumnya, prajurit Batalion Raider 400 BR Kodam Diponegoro ini tiba di Pelabuhan Pelindo Panjang, Bandar Lampung pada Senin 6 September 2022. Ribuan prajurit TNI ini kemudian menginap di Pelabuhan Pelindo Panjang hingga akhirnya diberangkatkan untuk menjalani latihan di Batu Raja pada hari ini. Berita terakhir, promo tebus murah minyak goreng di Transmart Lampung yaitu 2 liter hanya 19.900. Transmart Lampung membeli dan menghadirkan promo menarik untuk pelanggan setianya. Store Control Head Transmart Lampung Atan Ivan pada Jumat 9 September 2022 mengatakan, kali ini promo yang diberikan adalah promo tebus murah. Promo tebus murah ini hanya berlaku hingga tanggal 9 sampai dengan 11 September 2022. Dalam promo ini, pelanggan yang berbelanja minimal 200.000 di area supermarket Transmart Lampung bisa menebus murah minyak goreng Camar 2, yaitu Camar 2 liter ini dengan harga 19.900. Jika sedang tidak ingin tebus murah minyak goreng, bisa tebus murah Mama Lemon sebesar 1.600 ml atau 19.900. Selain promo tebus murah, Transmart Lampung juga memiliki promo lain yang berlaku dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 September. Adapun diantaranya adalah promo hemat 3 hari. Dalam promo ini ada harga spesial mulai dari 2.850.000 untuk sambal goreng 88 gram Quaker instan atau Quaker cooking oil refill 800 gram, susu bendera 1 plus atau 3 plus honey 600 gram, dan sostro teh botol kotak 6 x 250 ml. Selanjutnya Diamond es krim 700 ml, Lifebuoy Body Wash Curcumin, Matcha Green Tea atau yogurt, Refill Care 450 ml, Daya Softener, deterjen 935 gram, Soclean Liquid Soft Detergent atau Violet 1,6 ml, dan Maria Spence Good Skin. Berikutnya ada promo Crazy Price. Dalam promo ini ada harga spesial mulai dari 8.910 untuk ABC, kecap manis refill 250 ml, dan Beer and Brand 185 ml. Lalu Sunlight Lime atau Habat Tusada 700 ml serta Clear Shampoo Super Fresh Apple, Lemon atau Coconut Plus Rice 160 ml. Ada juga promo segar setiap hari. Dalam promo ini ada harga spesial mulai dari 2.450 untuk Pure Century, ayam bekakak bakar, donat promo 3 plus 1, anggur Red Globe Cina, ayam boiler, dan juga udang jerbung. Berikutnya juga ada promo Shop Price. Pada promo ini ada harga spesial untuk hari mulai dari 10.000 untuk berbagai barang rumah tangga seperti pot bunga, stiker, towereng, dan juga lain-lain. Jika pelanggan transaksi dengan Alo Prime akan mendapatkan tambahan diskon 10%, bila pelanggan transaksi dengan Alo Pay Later mendapatkan tambahan cashback 5%. Namun diskon dan juga tambahan cashback tidak berlaku untuk tebus murah promo. Promo selanjutnya adalah promo cuci gudang untuk sepatu dan sandal merek ternama dalam promo ini. Ada 2 pasang sandal atau sepatu yaitu dengan harga 60.000 saja. Jika transaksi dengan menggunakan Alo Prime harganya 54.000 atau untuk sepasang sepatu atau sandal. Sedangkan ada promo cuci gudang ini ada di lantai 2 di dekat eskalator.
Baiklah Tribuners, itulah tadi berita terkini Lampung bersama dengan saya Kusnala Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Instagram @tribunlampung, TikTok @tribunlampung, Facebook Tribun Lampung untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.
Tribuners, wisata Lampung kali ini ada di Lembah Hijau loh. Tepatnya di Wahana Bird Park atau Taman Burung. Bird Park menjadi salah satu bagian dari klaster wisata Taman Satwa Lembah Hijau yang letaknya ada di Jalan Raden Imba Kusuma Ratu, Sukadanaham, Kota Bandar Lampung. Bird Park memiliki fungsi yang sejalan dengan tujuan Taman Satwa Lembah Hijau, yakni sebagai sarana konservasi, edukasi, dan hiburan. Di sana, wisatawan bisa menjelajah kampung burung dan melakukan hal-hal menyenangkan seperti berinteraksi langsung sampai melihat suguhan pertunjukan atraksi atau yang biasa disebut dengan Flybird Show. Wah, seru sekali ya! Di dalamnya terdapat beragam koleksi burung eksotis langka dari seluruh Indonesia. Ada pula aviari atau kandang besar, spot foto, kantin, playland, dan ruangan pertunjukan outdoor. Di Bird Park, wisatawan bisa melihat kemolekan burung pelikan, rangkong, merak hijau, jambul putih, kakatua seram, cucak rowo, kasuari, beo, nuri, dan masih banyak lagi. Burung-burung tersebut ditempatkan dalam kandang yang sangat layak loh. Seluruh burung tersebut ditempatkan dalam kandang menyesuaikan kebutuhan satwa yang ada di dalamnya. Sehingga burung-burung yang ada di sana bisa nyaman dan juga bisa seperti di alam bebas. Seluruh burung tersebut ditempatkan dalam kandang menyesuaikan kebutuhan satwa yang ada di dalamnya. Kandang burung dalam Bird Park Lembah Hijau didesain lebar, tinggi, dan juga luas. Ulang, kandang burung dalam Bird Park Lembah Hijau didesain lebar, tinggi, dan juga luas loh. Sehingga kebutuhan burung seperti minum, bertengger, hingga terbang bisa tetap dilakukan meski dalam ruangan terbatas.
Didapati juga beberapa pohon dan tanaman. Ada juga kolam air minum, serta rumah kecil sebagai pelengkap habitat dalam kandang. Dalam berpark, wisatawan juga akan menjumpai kandang raksasa bernama aviari. Wisatawan bisa masuk ke dalam untuk melihat burung terbang dengan bebas. Aviari memiliki pintu masuk berlapis 3 loh, sehingga burung-burung di dalamnya saat pengunjung masuk tidak serta-merta langsung terbang bebas keluar. Di dalam aviari, suasananya nampak seperti berada dalam studio alam bebas. Wisatawan bisa diperbolehkan menjelajah melalui jalur bawah maupun jalur atas. Terlihat pepohonan rindang dan juga jembatan. Burung-burung berwarna putih sampai merah nampak berterbangan lalu hinggap di pohon. Jembatan menjadi tempat untuk melihat burung dari dekat, sekaligus jadi spot foto favorit yang instagramable. Wisatawan juga bisa berfoto langsung dengan burung kakak tua, nuri, dan juga jambul putih loh. Burung-burung yang sudah jinak akan bertengger di lengan maupun di bahu ketika akan diambil momennya. Setelah puas menjelajah, tidak lengkap rasanya bila tidak menyaksikan atraksi Flybird Show di area outdoor. Di sana akan ditunjukkan atraksi elang dan juga burung rangkuong yang sudah dilatih oleh petugas. Flybird Show biasa ditampilkan 2 kali dalam sehari, yakni pada pukul 10 pagi dan juga pukul 3 sore. Sementara untuk pertunjukan satwa lain, diadakan pada arena pertunjukan outdoor pada pukul 11 siang dan juga pukul 1 siang. Untuk masuk ke area bird park, pengunjung wajib membayar tiket masuk ke taman wisata. Tiket masuk ke Taman Satwa Lembah Hijau dimulai dari harga Rp15.000 untuk tiket masuk area depan. Kemudian, untuk sekaligus masuk ke Taman Satwa dikenakan tarif sebesar Rp50.000. Namun bila ingin komplit dengan waterboom, cukup merogoh kocek sebesar Rp55.000 saja.
Baiklah Tribuners, itulah tadi wisata Lampung di Bird Park Taman Satwa Lembah Hijau. Sampai jumpa.